Yang perdana kali ini selain menghadirkan pihak teradu dalam surat panggilan dari DKPP juga terlampir ihwal dipanggilnya saksi dalam sidang ini. Kuasa hukum yang hadir secara fisik di DKPP berjumlah 4 dari 8 orang yang disebutkan dalam surat. Sementara untuk teradu hadir lengkap mulai dari Komisioner KPU RI, anggota KPU Provinsi Sulut, dan juga KPU Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam sidang, 9 anggota KPU daerah yang diadukan merupakan teradu 1 hingga teradu 9. Sedangkan anggota KPU RI yaitu Idam Holik merupakan teradu ke-10. Teradu 1 sampai 9 diduga mengubah status tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat terhadap Partai Gelora, Partai Garuda, PKN, dan Partai Buruh dalam seluruh proses verifikasi. Caranya ialah dengan mengubah data, maksud saya data berita acara dalam sistem informasi partai politik atau SIPOL dalam kurun waktu 7 November hingga 10 Desember 2022. Sedangkan terhadap 10 yaitu Idam Holik diduga menyampaikan ancaman di hadapan seluruh peserta konsolidasi nasional KPU se-Indonesia yang digelar beberapa waktu lalu di Ancol, Jakarta Utara. Ancaman tersebut adalah perintah untuk tegak lurus dari KPU RI, sehingga para anggota KPU daerah tidak boleh melanggar hal tersebut. Karena jika dilanggar, kata Idam, para pelanggar akan dimasukkan ke dalam rumah sakit. Demikian rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Mario dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sekretaris DPW Partai Umat Maluku Utara, Suardi Kasman, mengatakan Partai Umat mengundang 3 tokoh di rakernasnya. 3 tokoh tersebut diundang karena menjadi tokoh favorit capres yang akan didukung oleh Partai Umat. Di antaranya yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate. Ada Amri Besi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amri. Ya, terkait Sekretaris DPW Partai Umat Maluku Utara, Suardi Kasman, mengatakan Partai Umat mengundang 3 tokoh di Rakernas nanti. 3 tokoh tersebut diundang karena jadi tokoh favorit capres yang akan didukung Partai Umat. Di antaranya mantan Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan juga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Ya, hal itu disampaikan Sekretaris DPW Partai Umat Sukarti saat ditemui Tribun Ternate.com di Sekretaris DPW Partai Umat pada Selasa ini, mengatakan bahwa undangan secara resmi yang telah dibawa langsung oleh Ketua Umum kami yaitu Bapak Edo Rahmadi, dan undangan itu ditujukan kepada 3 tokoh tersebut. Nah, selain itu Tribuners, mereka akan dihadirkan secara langsung di Rakernas nanti. DPP juga mengundang seluruh ketua dan sekretaris DPW maupun DPD di 10 kabupaten berada di seluruh Indonesia. Selain itu juga dikatakan oleh ketua sekretaris DPW Partai Umat Maluku Utara bahwa pada Rakernas nanti diharapkan semua para DPD dan juga sekretaris untuk hadir bersama-sama untuk menyaksikan apa saja yang akan disampaikan pada Rakernas. Dan kegiatan Rakernas akan digelar pada 13 hingga 14 Februari yang dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Ya, kira mungkin itu yang dapat kami laporkan. Kembalikan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ternate, Amri, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara berikut dari Sekretaris DPW Partai Umat Maluku Utara, Suardi Kasman. Berikut liputan ke Anda. Terima kasih. Untuk DPW Partai Umat Provinsi Maluku Utara, ketika kami mendengar ada undangan secara resmi yang telah dibawa langsung oleh Ketua Umum kami yaitu Bapak Ridho, dan undangan itu ditujukan kepada 3 tokoh. 3 tokoh itu antara satu yaitu Bapak Anies Baswedan,
yang kedua Prabowo, dan yang ketiga Bapak Gatot Nurmantio. Nah, ketiga tokoh ini nanti dihadirkan secara langsung di Rakernas nanti. Kami sebagai pengurus wilayah, kami merespon, bahkan merasa bangga bahwa ketiga tokoh inilah diundang di Rakernas nanti. Itu kami sebagai pengurus di wilayah, bahkan jajaran yang ada di DPD pun merasa gembira mengenai hal ini begitu. This is a story of dynamic living in Southgate. Once upon a time, there was a young stock trader named Sophie. After hours of working, she decided to get some fresh air by the pool. Sophie enjoyed her time under the sun. It was a sunny day when Gates got a little lost on the way to the gym, until he's finally ready to go home. Let's pray he doesn't forget to pick up groceries for his wife. Lucky for him, it's just a couple minutes away. Thanks to that, he spends the night with joy and laughter. The end. Inside Dynamic Living in Southgate by Synarmas Land. Kalau kita itu sekarang, kita lagi ada subsidi DP 15%. Jadi benar-benar nggak perlu bayar DP. Karena DP udah kita bayar. Oh gitu? Iya. Jadi tinggal... Jadi misalnya harganya 2,1, oke, bayarnya plafonnya aja deh 1,8 aja. Hah? Serius? Kamu sampai Jadi kaget. aku juga kaget. Oh gitu. Jadi kita tinggal nempatin aja. Bayar booking fee aja 15 juta. Wow, gitu ya. Hai Property People, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan pastinya tetap semangat untuk menjalani hari demi hari pastinya. Senang sekali hari ini Richard Ricardo kembali lagi hadir di program kesayangan kita 99 Talks ya. Yang pastinya di 99 Talks ini kita akan mengundang para narasumber yang ekspor di bidangnya untuk membahas seputar properti hunian ideal ala milenial. Tema kita hari ini. Dan tentunya nih ya, buat kalian semua nih Property People, hari ini syutingnya berbeda banget nih. Kita nggak di studio tapi kita ada di Southgate Residence ya. Ini berlokasi di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Tepatnya di samping Ion Mall Tanjung Barat. Enak banget kan, strategis, bisa nge-mall ya kan. Dan apartemennya juga kece banget. Duh, semoga beli di sini, amin ya. Bisa beli di sini. Dan pastinya nih Richard Ricardo juga mau ngingetin buat kalian semua Property People, jangan lupa nih ya untuk dengerin podcast ini di Spotify dan juga nonton kita di YouTube channel Rumah 123. Jangan lupa follow dan juga subscribe, oke? Nah, sesuai dengan tadi yang Richard bicarakan di awal, tema kita adalah hunian ideal ala milenial. Kalau begitu langsung aja, nggak usah berlama-lama lagi ya. Ini Richard Ricardo mau memperkenalkan narasumber kita yang sudah hadir di Southgate Residence yang pertama. Ini teman lama aku ya kan, akhirnya bertemu di sini, seorang penyiar radio dan juga tentunya presenter. Langsung aja kita sambut, ini dia Cia Wardana. Cia, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Jadi saya? Nah, ya kan. Karena Cia lama di Korea kemarin ya. Iya, kemarin sempat belajar ke sana. Seru banget, ntar kita bahas deh. Nanti Ya kita kan. bahas, oke. Yang berikutnya ini tamu spesial kita ya, tuan rumah kita ada Mas Andika. Halo. Mas Andika ini sales consultant Synarmas Land ya. Betul sekali. Mas Andika, terima kasih kalau udah boleh syuting di sini ya. Terima kasih. Southgate Residence. Aku tadi udah keliling-keliling. Aduh, ini desainnya memang modern kekinian banget ya. Luar Bagus biasa ya? banget kan. Bagus banget. Pengen banget, tadi pas kamu ngomong aminin aku udah kayak amin dalam hati. Amin, bener. Udah baca doa barusan. Udah baca, tadi Nah. juga udah dikasih brosurnya kan, baca-baca, lihat-lihat. Aduh, nabung deh. Kebetulan Dari belum sekarang. ada harganya ya di brosurnya. Jadi saya agak mendebak-debak nih berapa nih harganya. Biar nanti gue yang send sendiri. Oke. Lewat Mas Andika ya. Ya. Oke, baiklah Property People, langsung aja nih kita ngobrol nih ya. Cia, Ah. kan ini kemarin ke Korea ya Iya, kan. Gimana sih prosesnya kamu bisa ke Korea akhirnya gitu? Secara kan dari Bandung ke Jakarta, lalu ke Korea gitu. Iya, kalau kita kan dulu di Bandung ya Di Bandung, berusahanya ya. iya kan. Kita tuh Sunda Empire. Sunda Empire. Bener lagi. Iya,
jadi aku itu kan emang kayak suka sama drama Korea, suka sama K-pop. Awalnya aku suka sama Korean culture kan. Terus aku tuh selalu mikir kalau kita suka sama sesuatu, kayak ngefans sama sesuatu, sayang aja kalau cuman suka-suka doang, kan sayang kalau nggak ada pemasukannya. Lebih baik kita pakai buat cari ilmu juga, jadi belajar bahasanya, jadi nanti jadi pemasukan juga buat kita. Ngomongin tentang desain rumah nih ya kan. Ada rencana mau beli rumah di tahun ini atau beli apartemen di Southgate Residence gimana Aduh, nih? kalau rencana tuh selalu ada ya, cuman Tuhan yang menentukan, bukan? Iya, kita hanya bisa berniat ya. Kita hanya niat. Tadi juga udah sempat ngobrol-ngobrol ya sebelum kita mulai, kayak aku bilang selain rumah yang aku tempatin sekarang, sebenarnya kayak gini loh. Jadi aku ada 2 kemungkinan, karena tempat yang aku tinggalin sekarang rumahnya itu kanan kirinya tuh udah jadi kafe semua. Di daerah strategis ya. Iya, jadi kayak mobil tuh banyak parkir, terkadang macet di depan rumah kayak gitu. Jadi harus pindahkan atau ya pilihan kedua mungkin aku tetap tinggal di situ karena di tengah kota, tapi pengen punya sesuatu yang lain, investasi untuk aku sewain gitu loh. Aku tuh pengen banget nyewain satu tempat yang modelannya tuh kayak rumah-rumah di Korea. Itu impiannya ya. Itu impiannya. Tapi kalau ngomongin hunian yang ideal ya untuk ala milenial, ini pas banget nih ada Mas Andika di sini. Nah, ini kan Southgate Residence ini kekinian banget ya, milenial sekali ya. Kenapa sih ini akhirnya dibentuk desainnya seperti ini, konsepnya seperti ini? Mungkin boleh di-share ke property people yang nonton. Oke, jadi sebenarnya Southgate ini tuh sebenarnya kita yang milenial banget itu, kita ada di Tower Altuera. Ada berapa tower sih Mas? Kita kebetulan ada 3 tower. Ada Tower Prime, ada Elegance, sama Altuera. Oke. Jadi kalau yang Prime sama Elegance ini emang milenialnya tuh di umur 30 sampai 35-an yang beli rata-rata. Amin. Beli. Berarti waktunya beli. Ya. Oke. Lalu ada tipe apa aja di sini? Kalau yang di Tower Altuera itu kita ada studio, 1 bedroom, studio loft plus, 2 bedroom, dan banyak lagi sih Mas. Masih banyak ya? Masih banyak. Tapi memang ini konsepnya memang dibikin semilenials mungkin apa gimana? Oh iya dong, setelah kita, jadi Altuera ini tower terakhir kita, setelah kita lihat-lihat ternyata banyak milenial sekarang tuh banyak yang nyari tuh tipe-tipe yang unik gitu Mas. Kayak tipe loft gitu. Akhirnya kita buat dan sold out langsung. Wow, Nah kita itu bikin aku loft plus. pengen sih, soalnya di Korea banyak banget apartment loft Betul. Itu udah sold out ya? Sold out. Ada yang satu lagi loft plus itu juga Udah hampir habis. Kalau loft plus apa sih bedanya? Loft, Nah, itu. jadi gini, loft plus kalau studio loft itu dia ada mezaninnya gitu kan. Iya, Kalau mezanin loft ini. plus kita buat 2 lantai. Oh, jadi lebih tinggi bagian atasnya. Bukan, jadi 2 lantai. Masuknya bisa dari lantai 23 atau 24. Wow. Oh gitu. Iya. Ih menarik banget. Memang canggih ya, luar biasa banget. Dan itu pun udah hampir sold out ya? Hampir sold out. Nah, banyak ini- banget yang nyari kalau yang tipe-tipe loft gitu. Nah ini yang sekarang di Tower Prime ini, apa perbedaannya dari loft dan juga loft plus? Kalau Tower Prime ini tuh emang unitnya tuh jauh lebih besar-besar, lebih banyak keluarga sih Untuk yang family tinggal. Iya, lah ya, family banget. gitu. Paling kecilnya aja luasnya 70 gitu. Jadi memang rata-rata yang 2 kamar, 3 kamar gitu Betul. ya. Yang udah berkeluarga, pas banget nih property people ya, langsung aja kepoin di Southgate Residence ya. Instagramnya di southgate.id ya. Dan juga di @sinarmasland ya. Nah balik lagi ke Cia Wardana nih. Cia, menurut Cia ini hunian yang ideal itu untuk kalangan milenial seperti apa sih? Ya tadi seperti yang disebutin, sumpah aku tuh emang cita-cita banget kan punya apartemen loft gitu dari waktu kecil, karena suka lihat dulu adanya cuma di luar negeri aja, Oke. say. Dan semoga itu diterapkan di Indonesia dan akhirnya ada. Dan sekarang ada ternyata, dan tapi udah sold out ya. Semoga Masih ada. ada yang plus. loft plus. Nanti bakalan Masih ada ada. lagi ya. Nanti wah aku mau sih cobain. Nah itu yang Lihat. loft plus itu yang tadi yang membedakan dengan tempat lain mungkin yang masih ada 2 Iya. lantai, jadi masuknya bisa lewat 2 akses gitu ya. Betul. Dan di sini juga yang kelebihannya nih property people ya di Southgate Residence ini one lift one access ya, jadi private sekali Private ya. lift, iya. Gitu, private lift ya. Nah untuk kisaran ataupun range harganya nih mungkin kita bisa tahu, bisa nabung dulu gitu Betul. kan. Di kisaran berapa aja sih Mas Andika? Untuk yang tadi deh Yang loft, coba yang Yang loft. loft itu kita start dari
2,1 cuman kita lagi ada promo-promo. Nah, ini yang menarik, promo yang harus property people wajib dengarkan promonya dari Southgate Residence. Karena milenial momen yang tepat milenial tuh ngambil properti itu sekarang, tahun-tahun sekarang gitu. Promonya pasti banyak banget dari developer. Gitu. Jangan nyesel ntar ya. Benar. Tapi takut ya saya ngeluarin uangnya ya saya. Jangan takut. Jangan takut ya. Oke. Karena kalau properti itu nggak pernah rugi ya. Betul. Harganya akan naik terus gitu ya. Betul. Karena kan ini Southgate Residence memang benar-benar apa ya? Segmennya memang menengah ke atas ya Mas ya gitu, dan memang dari segi desain, dari segi bangunannya juga memang ya ada harga dan rupa lah gitu kan seperti itu. Betul, nah kalau Cia sendiri udah lihat kan banyak tuh di Korea, kemarin berapa lama di Korea? Kemarin 8 bulanan. 8 bulanan. Tipe-tipe rumah di Korea seperti apa sih? Kebanyakan di sana tuh emang gak ada rumah tanah kan. Jadi emang kebanyakan apartemen atau mungkin mereka sih nyebutnya villa, cuman bukan villa ya, kayak apartemen yang pendek-pendek gitu loh, apartemen yang nggak tinggi kayak cuman 3-4 lantai. Kebanyakan di sana tuh uh, 2022 lalu ada 37 kejadian, 9 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Jumlah ini jika dibandingkan pada tahun 2021 lalu terjadi peningkatan korban jiwa sebanyak 3 kasus, atau dari segi jumlah kerugian atau kerugian korban jiwa maksud kami, dari segi keseluruhan ada 33% kenaikan dibanding tahun 2021, sehingga hal ini yang menyebabkan perhatian polisi tertuju pada operasi-operasi ini di Kabupaten Malinau, khususnya untuk menjelang Ramadan, di mana sejumlah wilayah diprediksi lalu lintasnya akan semakin meningkat pada saat menjelang puasa atau Ramadan 2023 di Kabupaten Malinau. Beberapa titik yang rencananya akan dilaksanakan operasi rutin selama 2 pekan secara serentak ini, diantaranya di wilayah keramaian seperti di daerah Pasar Induk Malinau Kota, di Desa Malinau Kota, kemudian jalur lalu lintas di sekitar bandara, pelabuhan, dan terminal, di mana pada pagi dan sore hari aktivitas pengguna jasa termasuk aktivitas masyarakat di sekitar wilayah akses pelabuhan masuk dan keluar Kabupaten Malinau terpantau ramai, dan tercatat beberapa kejadian laka lantas juga turut terjadi di wilayah tersebut. Kemudian termasuk di sekitar wilayah satuan pendidikan atau di sekitar sekolah-sekolah, di mana yang menjadi konsen petugas adalah untuk penertiban atau operasi keselamatan bagi pengguna jalan, khususnya bagi pelajar atau peserta didik yang menggunakan sepeda motor. Untuk beberapa titik lainnya tersebar di sejumlah wilayah, diantaranya juga di jalur hubung antara Kecamatan Malinau Utara dan Malinau Kota. Di wilayah ini biasanya berdasarkan catatan dari Satlantas Polres Malinau juga terjadi beberapa jenis laka lantas, utamanya pada saat malam hari, karena aktivitas angkutan di wilayah tersebut terpantau cukup ramai. Untuk saat ini pantauan kami di lapangan, beberapa operasi di titik-titik tersebut telah dilakukan oleh petugas, dan sementara ini untuk data penindakan atau data teguran terhadap sanksi-sanksi pelanggaran masih sementara dihimpun. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Supri dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Puluhan kendaraan roda 2 atau motor terjaring razia dari jajaran Satlantas Polresta Sorong Kota di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Razia tersebut merupakan bagian dari rangkaian operasi keselamatan Mansiunan 2023 di wilayah Kota Sorong. Hal itu diungkapkan oleh KBO Atlantas Polresta Sorong Kota Ibtu Suparman saat ditemui di Mapolresta Sorong Kota pada Rabu 8 Februari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Asari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan.
Ya, baik. Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, bahwasannya pada pagi tadi dan pada hari kemarin, jajaran Satlantas Polresta Sorong Kota dan sejumlah jajaran di wilayah hukum Polda Papua Barat telah melaksanakan apel gabungan dalam rangka eh, pelaksanaan operasi keselamatan Mansinam 2023 dalam rangka menyongsong Ramadan dan juga Idul Fitri 2023 mendatang. Nah, pada pelaksanaan di Kota Sorong sendiri, operasi yang dilaksanakan sejak kemarin telah ditilang dan diberikan sanksi berupa tilang dan juga teguran terhadap para pengendara yang diamankan kemarin hingga tadi pagi. Nah, untuk razia yang dilaksanakan oleh jajaran Satlantas Polresta Sorong Kota sendiri, dalam razia tersebut rata-rata yang diamankan adalah anak-anak yang masih di bawah umur dan naasnya orang tua masih saja membiarkan anak-anaknya untuk mengendarai kendaraan tanpa memiliki identitas surat izin mengemudi dan lainnya. Nah, selain itu dari hasil kendaraan yang dirazia sebanyak 25 kendaraan pada 2 hari ini, dapat saya laporkan bahwa rata-rata yang diamankan adalah kendaraan yang pengendara pada saat itu tidak menggunakan helm dan juga tidak memiliki surat izin mengemudi dan juga nomor polisi. Nah, selain itu ada beberapa kendaraan yang kedapatan dibawa oleh anak masih di bawah umur yang masih berusia pelajar di bangku SMP kelas 1 yang juga ikut terjaring razia dan hari itu juga langsung diamankan dan dipanggil orang tuanya untuk diberikan teguran dan juga penjelasan terkait dengan penggunaan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 di wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya itu sendiri. Nah, selain itu jajaran Satlantas Polresta Sorong Kota sendiri menargetkan agar dalam jangka waktu operasi keselamatan Mansinam di Kota Sorong sendiri nantinya akan terjaring lebih luas lagi karena target awalnya yang tadinya menargetkan pengendara dengan kecepatan tinggi, knalpot brong dan juga penggunaan handphone pada saat berkendara saat ini belum begitu terjaring razia, sehingga nantinya akan dilakukan perluasan dan juga dilakukan strategi-strategi khusus untuk menjaring pengendara-pengendara yang masih melanggar ketertiban lalu lintas begitu. Terima. Baik, terima kasih rekan Sofwan dari Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari KBO Lantas Satlantas Polresta Sorong Kota, Ibtu Suparman. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, jadi untuk hari kedua ini yang dominan adalah tidak memakai helm standar dengan kelengkapan TNKB, di mana sasarannya ada beberapa, yaitu mengendarai kendaraan di bawah umur, boci atau boncin 3, TNKB, knalpot racing, pengaruh alkohol dengan melawan arus. Oke. Jadi lebih banyak yang itu ya? Ya. Siap. Untuk yang penggunaan HP dan lain-lain? Ya, itu lagi, itu penggunaan HP untuk hari kedua ini belum kami dapat. Oke. Siap. Produktif kan? Ya, baik. Ada sebagian ya di bawah umur, anak sekolah yang di bawah umur itu ya kita sudah amankan, dan pengendara tentunya kami
La problemática más grande de Argentina es el abandono de los animales, la no responsable adopción, que no se castran, que nosotros consideramos que es la única solución para poder darle un corte a la cantidad de procreación que hay con los animales. Y parte del gobierno tiene presupuestos bastante altos que los deberían dedicar a la atención de los animales, pero desgraciadamente eso no se realiza por malas políticas y nosotras humildemente desde el lugar que podemos motor yang diparkirkan di area belakang itu tidak terjangkau oleh kamera sehingga pihak masjid juga tidak mengetahui tindakan tidak pidana pencurian sepeda motor tersebut. Oleh sebab itu korban langsung berinisiatif melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Belitung. Untuk saat ini jajaran Satreskrim Belitung telah memeriksa keterangan saksi dan juga menyelidiki dari setiap dari kejadian tersebut. Demikian Firda yang bisa kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Dede Suhendar dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sebanyak 5 orang begal berhasil diringkus oleh Polres Indramayu. Mirisnya kawanan begal tersebut semuanya merupakan anak di bawah umur. Sebanyak 3 anak diantaranya bahkan masih berstatus sebagai pelajar. Kapolres Indramayu AKBP M. Fahri Siregar mengatakan kelima anak tersebut masing-masing adalah SZ 17 tahun, AKM 15 tahun, SPY 15 tahun, ADR 17 tahun, dan AGF 17 tahun. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon. Ada Handika Rahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Handika. Baik, terima kasih rekan Firda bahwa benar ya, sebanyak 5 orang komplotan begal berhasil diringkus oleh Polres Indramayu. Mirisnya memang kawanan begal tersebut semuanya masih berstatus anak-anak ya. Sebanyak 3 anak diantaranya memang masih berstatus seorang pelajar. Kapolres Indramayu AKBP M. Fahri Siregar mengatakan kelima anak tersebut masing-masing diketahui berinisial SZ 17 tahun, AKM 15 tahun, SPY 15 tahun, ADR 17 tahun, dan AGF 17 tahun. Semua pelaku tersebut diketahui merupakan warga Kecamatan Sindang ya. Dalam kesempatan tersebut, para tersangka ini memang tidak ditampilkan dalam konferensi pers yang digelar oleh Polres Indramayu di Mapolres Indramayu pada Selasa kemarin ya. Hanya saja disampaikan oleh AKBP M. Fahri Siregar
Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui modus yang dilakukan oleh para tersangka ini. Jadi komplotan begal tersebut dalam beraksi membagi tugas ya menjadi 2 tim. Tim pertama yakni berjumlah 3 orang bertugas untuk menodong korbannya. Sedangkan tim kedua berjumlah 2 orang bertugas untuk mengintai. Disampaikan oleh Kapolres, jadi sebelum beraksi para pelaku ini memang diketahui mencari mangsanya terlebih dahulu ya dengan cara hunting saat tengah malam. Jika dirasa ada mangsa yang cocok untuk dijadikan korban, mereka langsung melakukan aksi pembegalan. Dalam hal ini, tim pertama yang tadi berjumlah 3 orang datang dengan cara menghadang korban ya dari belakang. Sedangkan tim 2 melakukan pemantauan bila mana tim 1 gagal, mereka akan ikut melakukan pembegalan. Adapun saat beraksi tersebut, para pelaku ini diketahui juga membawa sejumlah senjata tajam. Ada 5 ya senjata tajam yang berhasil diamankan polisi, yakni 3 bilah celurit, 1 bilah samurai, dan 1 bilah golok. Masih disampaikan oleh Kapolres, jadi menurut pengakuan para tersangka tersebut, mereka memang baru melakukan aksi pembegalan sebanyak 1 kali ya. Namun pihak polisi pun akan terus melakukan pendalaman terkait kasus tersebut. Dalam hal ini diketahui juga saat melakukan pembegalan tersebut mereka menyasar seorang perempuan ya yang statusnya memang juga masih seorang pelajar, yakni Salimah, usia 19 tahun. Saat itu ia dibegal saat melintas di Jalan Pecuk, Desa Panyidangan Kulon, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Selasa 10 Januari. Cobain berbagai menu soto di GoFood. Rekomendasi dari 1,8 juta warga plus 62. Adapun modus yang dilakukan oleh para tersangka ini melakukan aksi pembegalan, yaitu yakni untuk mencari uang ya, dengan cara melakukan begal agar mereka bisa memberi aksesoris motor untuk motor mereka masing-masing. Demikian laporan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Firda dikembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih rekan Handika Rahman dari Tribun Cirebon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dimenolehkan Handika dari Kapolres Indramayu AKBP M. Fahri Siregar dan juga seorang korban pembegalan Salimah 19 tahun. Berikut liputan untuk Anda. Lokasinya di mana sih itu Mbak, TKP-nya Mbak? Di TPA Pecuk. TPA Pecuk. Itu Mbak dari mana mau ke mana? Dari kota mau ke desa itu ke cabang ya. Jam berapa tuh? Sekitar jam 11.30 lebih 30 atau berapa? 11 malam. Malam. Itu pelaku berapa orang waktu beraksi? 3 orang. 3 orang. Pakai baju apa ciri-cirinya? Pakai alat senjata apa? Dia pakai hoodie hitam, senjatanya golok. Itu Mbak waktu itu sendirian atau sama teman? Saya sama teman saya. Sama teman berdua ditodong. Iya. Katanya sempat diancam, itu gimana? Iya, suruh nyerahin motornya. Itu dihadang. Mau Dari belakang Mbak bengi-bengi ku pengen mendi. Lah. dan balik. Oh. Iya. Habis sekolah atau gimana? Iya, yang udah. Nganterin teman. Mereka Pak. Ya, jadi mereka ini sudah merencanakan untuk melaksanakan aksinya. Jadi terdiri dari 2 tim. Satu tim itu menggunakan sepeda motor terdiri dari 3 orang. Tim yang kedua itu adalah tim yang terdiri dari 2 orang. Jadi mereka sudah berbagi tugas untuk melakukan pengintaian dan sedangkan satu tim lagi melancarkan aksinya. Apabila menemukan korban ya yang dilakukan dengan cara hunting, mereka muter-muter lihat korban, kira-kira bisa jadi ada korban. Mereka menghentikan kendaraan sepeda motor dari si korban tersebut dengan mengancam ya korban dengan menggunakan celurit dan juga samurai. Dan kepada kejadian ini korban diminta untuk turun, sepeda motornya dibawa dan selanjutnya sepeda motor dijual kepada orang lain dengan menggunakan akun Facebook yang sudah disiapkan oleh si tersangka. Jadi memang tersangka ini terdiri dari 5 orang dan kelima-limanya masih berusia kisaran 15 sampai dengan 17. Musibah kebakaran terjadi di Jalan Alalak Utara, Gang H,
Ardiah 2 RT 11 Kecamatan Banjarmasin Utara pada Selasa 7 Februari dini hari. Setidaknya ada 4 buah rumah terdampak, 2 diantaranya terbakar habis, 1 rusak berat dan 1 rusak ringan. Tak hanya menghanguskan 4 rumah saja, dalam musibah kebakaran ini juga ada 1 orang korban jiwa atas nama Ahmad Zarkasi 80 tahun. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Frans Rumbon yang akan melaporkannya. Silakan rekan Frans. Baik, Firda. Dapat saya laporkan musibah kebakaran kembali terjadi di Banjarmasin kemarin Selasa 7 Februari 2023 dini hari atau tepatnya sekitar pukul 02.15 WITA. Dalam musibah kebakaran ini selain menimbulkan kerugian material ada 4 buah rumah terdampak, 2 buah rumah terbakar habis, 1 mengalami kerusakan berat dan 1 ringan. Juga ada korban jiwa atas nama Ahmad Zarkasi berusia 80 tahun. Di lokasi kebakaran itu ada di Jalan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Gang Haji Ardiah, RT 11. Jadi untuk kronologi adanya korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, itu sumber api diduga dari rumah almarhum Ahmad Zarkasi atau korban, di mana di dalam rumah ini almarhum itu tinggal bersama istri atas nama Jahra. Nah, kemudian saat api membesar, istri itu sempat menyelamatkan diri, kemudian almarhum karena sudah berusia tua dan juga dalam keadaan kurang sehat, sehingga diperkirakan tidak sempat menyelamatkan diri. Nah, oleh istri sendiri, menurut kesaksian dari Ketua RT 11, Matnor, istri pun mengira sang suami itu sudah keluar juga, namun ternyata kemudian setelah api berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran, ternyata ditemukan jenazah almarhum di antara puing-puing rumahnya, tepatnya di bagian kamar. Kemudian oleh pihak keluarga, jenazah pun disemayamkan di sebuah rumah yang ada di belakang dari rumah korban. Kemudian pada siang harinya itu jenazah almarhum langsung dikebumikan oleh pihak keluarga. Untuk penyebab atau asal mula kebakaran sendiri masih belum diketahui pasti, namun diperkirakan sumber api itu berasal dari rumah korban atas nama almarhum Ahmad Zarkasi ini. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Pos, Frans Rumbon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Berdasarkan perkiraan tahun 2023 ini akan terjadi kemarau kering. Maka dari itu, Asia Pulp and Paper, Sinarmas Region Ogan Komering Ilir atau OGI sudah mempersiapkan peralatan dan personil sebagai antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Hal itu diungkapkan oleh Fire Operation Management Head APP Sinarmas Region Oki, Panji Bintoro. Panji mengatakan untuk persiapan sudah dilakukan sejak awal tahun, mulai dari sarana dan prasarana bahkan tim regu pemadam kebakaran digembleng atau dilatih. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Linda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Linda. Ya, Serda, berdasarkan perakiraan dari BMKG, memang tahun 2023 ini akan terjadi kemarau kering. Untuk itulah APP Sinarmas Region Oki sudah mempersiapkan peralatan dan personil sebagai antisipasi untuk kebakaran hutan dan lahan. Nah, menurut Fire Operation Management APP Sinarmas Region Oki, itu Panji, tahun ini diprediksi memang akan lebih panas dari tahun sebelumnya, gitu ya. Untuk itulah antisipasinya dilakukan sejak awal Januari. Nah, untuk persiapannya sendiri itu sudah dilakukan mulai dari sarana dan prasarana, bahkan tim regu pemadam kebakaran
yang si RPK-nya ini sudah digembleng atau dilatih kembali semangatnya gitu ya, supaya siap nanti jika terjadi karhutlah. Kemudian ada juga menyiapkan peralatan misalnya untuk pekerjaan karhutlah itu seperti ada 2 helikopter yang sudah di-standby-kan. Nah, namun jika diperlukan itu jika ada kebakaran yang lebih parah gitu, helikopternya bisa ditambah sampai 5 helikopter. Nah, terus ada juga nih peralatan lainnya seperti ada pompa, induk dinding, pompa apung, airboat, ada juga mobil patroli, motor patroli, drone untuk memantau ya di sekitar lapangan apakah ada titik-titik api gitu, ada transportasi air juga, ada sarana pendukung lainnya. Kemudian ada juga pos pantau, ada juga menara api sebanyak 24 menara api dengan ketinggian 30 sampai 34 meter. Nah, untuk personilnya sendiri ini sudah tersedia 369 orang dari tim RPK dan tim reaksi cepat tanggap ya. Nah, namun pihak Sinarmas sendiri menyatakan bahwa pegawai-pegawainya pun bisa digunakan gitu ya kalau emang terjadi kebakaran dan dibutuhkan jumlah yang lebih banyak dari yang tersedia ya. Nah, untuk RPK ini ada tim yang menunggu yang paling awal. Nah, nanti kalau bisa diperlukan baru tim yang CRC-nya. Sebagai informasi sendiri untuk pelaksanaan konsesi mitra pemasok KTP Sinarmas di Oki ini kurang lebih sebanyak 574.000 hektar. Nah, untuk hal ini tersebut tentu harus dijaga supaya tidak terjadi karhutlah. Kemudian untuk lahan-lahan yang sudah ditanami tanaman gitu ya seperti akasia atau eukaliptus itu 320.000 hektar. Nah, untuk itulah dibuat di pengawanan untuk aset yang ada supaya apa yang ditanam ini tidak sia-sia. Untuk pengelolaan kebakaran sendiri menurut mereka ada 4 cara, yaitu ada pencegahan, persiapan, deteksi dini, dan respon cepat. Menurut mereka kalau ada informasi api itu maksimal 1 jam harus sudah padam. Begitu Firda. Baik, terima kasih rekan Linda dari Tribun Sumsel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Nicodemus Sihombing, Fire Preparation Coordinator. Berikut liputan Anda. Grab Unlimited, Unlimited, Unlimited. Diskon jalan gratis, ongkir berkali-kali, diskon jalan gratis, ongkir berkali-kali. Langganan sekarang. Andalkan ini untuk mobilisasi personil. Kita standby ada berapa heli, Bang? Kalau di kita itu musim penghujan normal itu kita ada 2. Satu yang Bell 412, satu yang Super Puma. Tetapi pada saat musim kemarau kita minimal 3. Rata-rata kita 3 sampai 5 helikopter di regional Palembang ini yang disesuaikan dengan kondisi cuaca. Jadi kemarau nanti itu ada 3, kalau kami butuh kita bisa minta 2. Ini kan udah masuk siaga nih Bang, berarti udah 3 kita siap. Di kita dibilang itu belum masuk tanggap darurat. Belum kalau di sini ya, tapi kalau untuk secara global kan. Kalau siaga itu kita untuk pelatihan, memastikan peralatan semua. Dia ada tingkatannya siaga, kita pelatihan. Kalau tanggap darurat, baru heli itu udah tambah, personil, pos-pos itu udah aktif semua. Tapi untuk Meski diguyur hujan deras, kehusyukan jemaah haul ke-18 Guru Sekumpul di Masjid Jami Banjarmasin tak menyurut Selasa 17 Februari malam. Ratusan orang tampak memadati areal masjid yang berada di Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara tersebut. Beberapa menit setelah acara dimulai, hujan turun. Beberapa jamaah terlihat mengamankan diri ke tempat tertutup. Namun sebagian juga ada yang sempat memilih tetap bertahan dengan guyuran hujan di halaman utama Masjid Jami. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos. Ada Syaiful Riki yang akan melaporkannya. Silakan rekan Syaiful. Baik, Firda dan Tribuners di studio dapat saya laporkan dari Kalimantan Selatan. Acara peringatan haul ke-18 Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul tadi malam berlangsung meriah. Ratusan jamaah memadati kawasan Masjid Jami Kota Banjarmasin. Meski pada tengah-tengah acara itu sempat diguyur hujan cukup deras. Sebagian jamaah memilih untuk tetap bertahan di halaman masjid yang areanya cukup terbuka, dan beberapa jemaah juga memilih untuk berteduh di teras masjid. Namun hujan tak terkendali sampai acara selesai. Hujan deras masih mengguyur kawasan Banjarmasin dan sekitarnya.
Nah, dapat saya informasikan bahwa haul ke-18 Gunung Sekumpul ini sebenarnya digelar di berbagai daerah Kalimantan Selatan. Bukan hanya Banjarmasin, tetapi juga acara digelar di Kabupaten Banjar, kemudian beberapa kabupaten kota lainnya di Kalsel. Memang pengaruh dan karismatik Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani ini cukup kuat. Meski sudah 18 tahun wafat, namun ilmu atau jamaah-jamaahnya tidak berkurang, bahkan ya tiap tahun terkesan bertambah. Nah, acara puncak peringatan haul ke-18 Gunung Sekumpul ini pada 2 pekan lalu itu digelar di Musola Ar-Raudah Sekumpul, tepatnya di samping kediaman almarhum. Nah, di sana jamaah benar-benar membludak sampai puluhan ribu orang dari berbagai daerah, termasuk dari luar Kalimantan. Begitu, Firda, laporan dari Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post, Saiful, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 19 mahasiswa Politeknik Kesehatan atau Poltekkes Kendari menerima beasiswa dari Pemda Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Hal ini ditandai dengan penandatanganan MOU antara Poltekkes Kemenkes Kendari dan pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada Selasa 7 Februari. Bupati Konawe Utara, Ruksamin, mengatakan penandatanganan ini bentuk perhatian pemerintah daerah Konut dalam mengembangkan sumber daya manusia. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Sultra. Ada Husni Husen yang akan melaporkannya. Silakan rekan Husni. Ya, baik rekan Firda di studio bahwa betul kemarin tanggal 7 Februari 2022 hari Rabu tepatnya, pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara bekerja sama yang ditandai dengan second MOU oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan atau Poltekkes Kemenkes Kendari, di mana penandatanganan ini dikatakan oleh Bupati Konawe Utara yaitu Ruksamin saat menghadiri kegiatan tersebut. Kepada waktu dia menyebutkan bahwa memang penandatanganan ini merupakan bentuk simbolitas mutualisme antara Kabupaten Konawe Utara dan juga Poltekkes Kemenkes Kendari yang menjadi lembaga kampus, di mana ia mengatakan bahwa memang lembaga kampus ini menjadi sangat penting untuk ide gagasan untuk kemajuan pelayanan secara optimal yang akan diterapkan di pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Kemudian di sela-sela wawancara, Bupati Konawe Utara Ruksamin juga membeberkan bahwa memang dengan kerjasama ini ia memberikan 19 mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kendari menerima beasiswa, dan ia menuturkan bahwa jumlah ini masih akan bertambah, yaitu sekitar 52 kuota mahasiswa yang disiapkan, namun kuota ini belum dipastikan kapan akan dicanangkannya seperti itu. Dan menariknya dalam penandatanganan MOU antara Poltekkes Kemenkes Kendari dan juga pemerintah Kabupaten Konawe Utara ini, Bupati Ruksamin memberikan sambutan dan juga kuliah umum kepada ribuan mahasiswa yang hadir dalam acara penandatanganan MOU tersebut. Demikian rekan di studio. Baik, terima kasih rekan Husni Husen dari Tribun News Sultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Bupati Konawe Utara, Ruksamin, dan juga Direktur Poltekkes Kendari, Teguh Fatur Rahman. Berikut liputannya untuk Anda. Open BO, apaan sih tuh? Lu mau mulai dari mana? Auranya 30 juta, beda pemain 300. Mana yang namanya Jaka? Ngapain? Usah pikirkan lagi tentang SPP mereka. Orang tua tidak usah pusing lagi mau harus jual kebun lagi, jual kambing sapi, kasihan hanya untuk anaknya. Sudahlah,
kita pemerintah daerah hadir untuk bagaimana mendorong mereka untuk menyiapkan sumber daya manusia. Ini yang kemudian kita kerjasama hari ini dengan OTKS. Alhamdulillah saya dikasih ruang untuk bagaimana difasilitasi anak-anak. Salah satunya ada parameternya kan di pendekatan itu. Salah satu penyelenggara itu adalah harus mampu membenahi apa yang dibutuhkan mereka dengan apa yang kita miliki. Oleh karena itu kita harus selalu bekerjasama dengan stakeholder, khususnya pemerintahan kabupaten. Kenapa? Karena Kodekas punya peran adalah sebagai produsen atau penghasil tenaga kesehatan. Kemudian juga sedangkan pendaya gunanya bukan pada kami tapi pada masyarakat. Oleh karena itu perlu ada komunikasi dan komunikasi apa yang dibutuhkan mereka dan apa yang bisa kami penuhi. Karena jujur tadi sudah sampaikan hampir 50% ya. Puskesmas khususnya itu nggak melengkapi kesehatan. Padahal wajib standarnya itu minimal 7 plus di luar medis yaitu dokter dan dokter gigi. Nah, Sultra termasuk kaitannya banyak orang. Nah, kami sebagai UPT atau unit pelaksana tim. Sebanyak 510 mahasiswa Universitas Brawijaya Malang mengalami keracunan makanan saat menjalani kegiatan kemah kerja mahasiswa atau KKM Selasa 7 Februari dini hari. Mereka mengalami mual, muntah, diare hingga pusing seusai menyantap masakan yang dimasak oleh masyarakat sekitar. Kegiatan KKM tersebut diketahui digelar di Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur. KKM dimulai sejak Senin 6 Februari diikuti oleh 1.279 mahasiswa Fakultas Teknik UB Angkatan 2022. Keracunan terjadi seusai mahasiswa menyantap makan malam pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kasiumas Polres Malang Ibtu Ahmad Taufik mengatakan ratusan mahasiswa tersebut keracunan seusai menyantap nasi bungkus. Para korban keracunan kemudian dilarikan ke sejumlah lokasi seperti di Puskesmas Wagir dan Rumah Sakit Brawijaya. Untuk mayoritas korban mendapat pertolongan pertama di kafe sekitar perkemahan. Ahmad menegaskan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Ketua Pengelola Sistem Informasi dan Kehumasan PSIK Fakultas Teknik UB, Adarul Mutakin, juga membenarkan adanya kejadian keracunan mahasiswa UB ini. Acara tersebut rencananya akan berlangsung hingga 9 Februari 2023. Namun karena ada kejadian keracunan massal, acara KKM ke-43 dihentikan. Adarul memastikan para mahasiswa yang mengalami keracunan sudah mendapatkan penanganan dari tim medis di Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Ada perbedaan informasi terkait jumlah mahasiswa yang mengalami keracunan massal. Dari rilis PSIK FTUB disebutkan ada 11 mahasiswa yang mengalami keracunan. Namun dari Dinas Kesehatan dikonfirmasi ada sebanyak 510 mahasiswa yang menjadi korban. Adarul mengatakan pihaknya tak ingin mendebatkan soal berapa jumlah mahasiswa yang mengalami keracunan. Yang menjelaskan dari sekian mahasiswa, mayoritas yang mengalami gejala diare, yakni para mahasiswi. Dari data yang didapat, dari 533 mahasiswi, ada sekitar 401 yang diperiksa agar mendapatkan perawatan kesehatan. Sementara 7 orang langsung dibawa ke fasilitas kesehatan puskesmas dan 9 orang diantaranya berada di safe house. Dari 401 itu, 112 diantaranya dinyatakan sehat dan 289 dinyatakan sakit. Dengan catatan penyakit yang diderita bervariasi. Adarul mengakui 289 mahasiswi tersebut mayoritas mengalami buang air besar berulang kali alias diare. 11 dari 289 diantaranya dirujuk ke rumah sakit. Jadi maksudnya ya yang sakit tidak banyak gitu lah. Jadi KSR kok sukarela dan juga kami koordinasi dan juga bekerja sama dengan klinik B itu dokternya itu sudah standby juga di hari mulai dari pertama. Jadi konteksnya itu adalah tidak sampai yang force major yang banyak terjangkit dan seterusnya. Jadi kemudian fasilitas juga kami itu sudah cek. Jadi sebenarnya di fasilitas juga WC itu 5 untuk putri, 5 untuk putra. Ya ini sekali lagi didesain bukan untuk force major, didesain bukan untuk yang yang ketika lebih dari 50 orang atau 200 orang itu yang terjangkit misalnya. Dalam aktivitas ini kami punya peserta sekitar 1.200 dan ada peserta 533 putri.
Nah kebetulan kemarin yang lebih cepat menyampaikan keluhannya itu adalah teman-teman Putri, ya, sehingga kemarin dibawa ke satu tempat itu sebenarnya untuk pemeriksaan awal. Nah sebenarnya kalau kita bilang 510 itu seolah-olah hampir semua sebagian besar peserta Putri itu sakit ya, tapi memang banyak yang sakit, tapi mungkin barangkali tidak sebanyak itu. Kalau kami lihat dari datanya, dari 533 itu ada sekitar 401 yang kami periksa segera ke rumah desa yang dikumpulkan. Puluhan knalpot brong atau racing dimusnahkan oleh pihak kepolisian dari Polres Manggarai Timur. Pada Selasa 7 Februari terlihat puluhan knalpot racing itu diletakkan sejajar di depan halaman Mapolres Manggarai Timur. Selanjutnya sebuah unit ekskavator melindas untuk menghancurkan knalpot tersebut. Sebelum pemusnahan terlebih dahulu, Kapolres Manggarai Timur AKBP Iketut Widiarta membacakan berita acara pemusnahan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores. Ada Robert Dropo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Robert. Baik, selamat sore rekan Firda dan sahabat Tribuners. Kembali saya laporkan dari Manggarai Timur, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada sore hari ini, di mana dapat saya laporkan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari tahun 2023, Polres Manggarai Timur memusnahkan 67 knalpot brong atau knalpot racing hasil penyitaan dari operasi selama ini, dan di mana penyitaan terhadap knalpot brong ini merupakan hasil dari kegiatan Jumat Curhat, di mana masyarakat selalu mengeluhkan terkait dengan gangguan terkait dengan keributan dari bunyi-bunyian yang besar dari knalpot brong yang digunakan oleh oknum-oknum warga, terutama kepada kaum muda. Karena itu, Kapolres Manggarai Timur menyampaikan atau memerintahkan kepada pihak Satuan Lalu Lintas untuk melakukan penertiban terhadap knalpot brong tersebut, dan dari hasil sitaan itu sebanyak 67 yang disita dan dimusnahkan. Pemusnahan itu juga berdasarkan penjelasan dari Kapolres Manggarai Timur AKBP Iketut Widiarta sendiri, bahwa kegiatan pemusnahan ini juga sebagai bagian dan dari kegiatan atau awal dari kegiatan operasi keselamatan turangga tahun 2023 yang akan dilaksanakan selama 14 hari, yaitu mulai dari tanggal 7 hingga tanggal 20 Februari 2023 ini. Dan operasi ini sendiri bukan hanya dilaksanakan di Polres Manggarai Timur, namun dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga di Polda NTT dan jajarannya, yaitu salah satunya yaitu Polres Manggarai Timur. Kapolres Widiarta juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, terlebih khusus pada kaum muda, agar tidak lagi menggunakan knalpot brong ini, karena selain mengganggu kenyamanan masyarakat dan juga di mana knalpot brong ini juga tidak sesuai dengan aturan undang-undang tentang lalu lintas kendaraan angkutan darat. Karena itu ia juga mengatakan bahwa ke depan pihaknya akan terus melakukan penertiban terhadap knalpot brong yang digunakan oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Manggarai Timur. Demikian Firda dan sahabat Tribun, saya kembalikan ke studio. Selamat sore.
Baik, terima kasih rekan Robert dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Manggarai Timur AKBP Ketut Widiarta. Berikut liputan Anda. Baik, kegiatan hari ini merupakan rangkaian kegiatan di mana hari ini kita mulai melaksanakan operasi keselamatan Turangga 2023 dan kita rangkaikan tadi dengan pemusnahan barang bukti knalpot racing atau knalpot brong yang memang selama ini cukup meresahkan masyarakat karena terbukti beberapa kali kita melaksanakan Jumat curhat masyarakat langsung menyampaikan bahwa keluhan terkait dengan suara knalpot brong ini yang digunakan oleh pengendara yang menggunakan knalpot brong ini. Tentunya kita dari Polres Manggarai Timur yang selaku pelaksana penegakan hukum di bidang lalu lintas tentunya salah satunya melaksanakan penertiban knalpot brong ini, di mana hari ini kita laksanakan pemusnahan sebanyak 67 knalpot brong. PN Kendari melakukan eksekusi lahan Stadion Laki Dende, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Selasa 7 Februari. Alat berat pun diturunkan untuk membantu proses eksekusi lahan. Hal itu imbas dari putusan pengadilan tingkat MA yang memutuskan bahwa lahan Stadion Laki Dende dimenangkan penggugat atas nama Muhammad Dahri Pawakang. Atas putusan tersebut, pihak penggugat meminta pemerintah provinsi melakukan ganti rugi sebesar 16 miliar rupiah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra. Ada Muhtar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Muhtar. Ya, dapat kami laporkan terkait eksekusi lahan di Stadion Laki Dende, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, bahwa pada 7 Februari 2023 kemarin, Jurusita Pengadilan Negeri Kota Kendari mengeksekusi lahan di Stadion Laki Dende, Kota Kendari. Hal tersebut merupakan imbas dari sengketa lahan antara pihak penggugat yaitu Muhammad Dahri Pawakang bersama kami melawan pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung bahwa sengketa lahan tersebut dimenangkan oleh pihak penggugat, dalam hal ini Muhammad Dahri Pawakang. Kemudian selanjutnya pihak pemerintah provinsi diminta untuk mengganti rugi sebanyak 16 miliar rupiah jika lahan tersebut masih ingin menjadi milik Pemprov. Tetapi menurut informasi yang kami dapat bahwa pihak pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara sendiri kurang menanggapi permintaan pihak penggugat, sehingga kemarin tepatnya pada 7 Februari 2023 Jurusita Pengadilan Negeri Kendari bersama para pihak penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya melakukan sita eksekusi lahan Stadion Laki Dende. Berdasarkan informasi dari pihak kuasa hukum penggugat bahwa selama ini pihak penggugat telah menghubungi pihak Pemprov, namun tidak kunjung ditanggapi oleh pihak Pemprov Sultra itu sendiri. Pengadilan Negeri Kendari juga telah melayangkan panggilan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, namun tidak digubris, bahkan seakan-akan mengabaikan panggilan atau seakan-akan mengabaikan panggilan dari Pengadilan Negeri Kota Kendari. Sehingga kemarin kami pantau, wartawan Tribun News Ultra memantau kondisi situasi pada saat eksekusi, tidak tampak perwakilan pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara hadir dalam eksekusi lahan tersebut. Di lokasi sendiri dapat kami laporkan
pada saat pemantauan bahwa alat berat diturunkan untuk membuka akses pemagaran di sekitar kawasan Stadion Laki Dende yang merupakan lahan milik penggugat. Kemarin telah dipasangi beberapa, maksud kami telah dipasang garis pembatas berupa tali untuk menandai lahan milik penggugat tersebut. Dapat kami laporkan juga bahwa berdasarkan pantauan pasca eksekusi kemarin, tepatnya pada hari ini sore tadi, bahwa di lahan Stadion Laki Dende alat berat melakukan pembukaan akses kembali, di mana ada beberapa bagian tribun yang dirobohkan atau dibuka untuk pemasangan pagar. Saat ini pemasangan pagar berupa pagar seng untuk menandai batas lahan milik penggugat. Alat berat diturunkan sebanyak dua alat berat masuk kami untuk melakukan pembukaan akses dalam eksekusi lahan tersebut. Kemudian berdasarkan informasi yang kita dapat bahwa belum bisa dipastikan gedung tribun Stadion Laki Dende akan dirobohkan atau tidak. Sampai sekarang kami masih menunggu informasi atau maksud kami informasi dari pihak penggugat, dalam hal ini kuasa hukum pihak penggugat, apakah tribun di Stadion Laki Dende akan dirobohkan atau tidak. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Mukhtar dari Tribun News Sultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Saddam Hussein, kuasa hukum penggugat. Berikut liputan ke Anda. Ya, sebenarnya eksekusi hari ini dari Pemprov sendiri nggak ada pergerakan sama sekali. Beberapa kali teguran dan panggilan dari pengadilan nggak diindahkan. Jadi kami tetap mengajukan eksekusi pada hari ini. Pihak Pemprov selama ini tidak melakukan ganti rugi ya Bang? Ya, pernah sih ada beberapa kali niat baik untuk mengganti rugi dari Pemprov, tapi akhir-akhir ini memang seperti nggak ada pergerakan lagi. Sudah agak susah dihubungi gitu Bang. Ini rencananya bakal dirubuhkan semua di stadion bagian ini. Ada apa? Beberapa bangunan stadion akan dirubuhkan. Iya, kami rencananya eksekusi hari ini untuk sementara kami hanya merubuhkan enggak merubuhkan sih, hanya membuka akses untuk dipagari saja sebenarnya pada ini. Menjelang Ramadan 2023, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara akan mendapat suplai barang kebutuhan pokok dari Perum Bulog. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan Kabupaten Nunukan, Sabri, mengaku sudah melakukan komunikasi kepada Perum Bulog agar daerahnya mendapat suplai barang-barang kebutuhan pokok. Menurut Sabri, masuknya barang kebutuhan pokok dari Perum Bulog merupakan bagian dari percepatan penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat. Sabri mengatakan ia mengaku barang kebutuhan pokok tertentu yang selama ini berasal dari tawal cukup membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat ketika terjadi kelangkaan dalam negeri. Mengenai jenis barang Bulog yang akan didistribusikan ke Nunukan, Sabri mengatakan dirinya belum mengetahui secara pasti. Namun ia menginginkan agar minyak goreng merek Minyak Kita dengan harga eceran tertinggi yakni Rp14.000 per liter dapat disuplai ke Nunukan oleh Perum Bulog. Sabri berharap ke depan kerjasama Perum Bulog dengan pemerintah Kabupaten Nunukan bisa berkesinambungan. Diketahui harga minyak goreng di Nunukan merek Bimoli dengan kemasan premium saat ini sebesar Rp25.000 per liternya.
Keluarga dari Sugeng Guru Gautama 41 tahun yang ditetapkan sebagai tersangka tabrak lari mahasiswa Unsur Selvi Amalia Nuraini ternyata dipaksa untuk menjadi penabrak. Ia dikambing hitamkan dan dikorbankan oleh Nur, majikannya yang memiliki mobil Audi A6. Hal itu diungkapkan oleh kakak Sugeng, Wulan Andriani, 48 tahun, di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur pada Selasa 7 Februari 2023. Wulan mengatakan adiknya Sugeng bukan pelaku tabrak lari yang membuat Selvi meninggal dunia. Sugeng disebut dikambing hitamkan oleh majikannya Nur. Wulan mengatakan ia memiliki bukti percakapan antara Sugeng saat Sugeng dipaksa untuk mengaku sebagai penabrak Selvi. Dalam percakapan tersebut, Nur meminta agar Sugeng mengaku menabrak Selvi dengan janji akan mencukupi kebutuhan keluarga. Atas ketidakadilan tersebut, Wulan meminta kepada Presiden Joko Widodo agar mengeluarkan adiknya dari penjara. Pasalnya, Sugeng hanya diperalat majikannya dan tidak menabrak Selvi Amalia. Wulan mengatakan kondisi adiknya saat ini sangat tertekan karena dipaksa mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Ia meminta agar pelaku sebenarnya mengaku kepada polisi. Sementara itu, hal yang sama diungkapkan oleh istri Sugeng, Januartika Arumsari, 31 tahun. Arumsari yakin suaminya tidak bersalah dalam kasus kecelakaan yang membuat Selvi meninggal dunia. Menurutnya, sang suami pernah mengucap sumpah sambil memegangi perutnya yang sedang hamil 7 bulan. Sang suami mengaku tidak menabrak Selvi. Sebelumnya, Sugeng ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tabrak lari di Cianjur yang menewaskan Selvi Amalia pada Minggu 29 Januari. Saat ini tersangka sudah dilakukan penahanan setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara selesai dirinya menyerahkan diri. Menurutnya, tersangka yang sudah dilakukan penahanan atas berdasarkan dari beberapa barang bukti dan atas pertimbangan penyidik sehingga dilakukan penahanan. Beredarnya isu soal pilot dan penumpang pesawat Susi Air PKBVY yang disandra oleh kelompok kriminal bersenjata KKB dibantah oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Yudo mengatakan pilot dan penumpang pesawat yang terbakar di Bandara Paro, Duga, Papua Pegunungan tersebut memang belum diketahui keberadaannya. Namun Yudo menegaskan pilot dan penumpang pesawat menyelamatkan diri, bukan disandra. Yudo mengatakan TNI Polri saat ini masih melakukan evakuasi pilot dan penumpang Susi Air yang terbakar pada Selasa 7 Februari 2023. Sementara itu, Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen M. Saleh Mustafa memastikan bahwa pilot Philips dibawa oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Herman Taryaman mengatakan Global Positioning System atau GPS pesawat diduga dibawa oleh KKB ke dalam hutan. Adapun pilot pesawat tersebut bernama Philips Max Martin yang merupakan warga negara Selandia Baru. Sementara 5 orang penumpangnya yakni bernama Demanus Gwijangge, Minda Gwijangge, Pelenus Gwijangge, Meta Gwijangge, dan Wetinawe yang masih bayi. Sebelumnya pesawat Susi Air hilang kontak seusai mendarat di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari. Representatif Susi Air Donald Faris mengatakan awalnya pesawat itu hilang kontak pada pukul 6:37 waktu Indonesia Timur. Lalu pesawat itu dilaporkan terbakar. Donald mengatakan pihaknya sedang memeriksa lebih lanjut apakah pesawat tersebut mengalami kendala teknis sehingga terbakar. 2 jam kemudian, Susi Air mendapat ILT pesawat dalam posisi aktif pada pukul 9:12 waktu Indonesia Timur. Perusahaan kemudian menjalankan kondisi emergensi di internal perusahaan dengan mengirimkan pesawat lain mengecek posisi pesawat dan kemudian ditemukan dalam kondisi terbakar di runway. Dugaan sementara terbakarnya pesawat bukan karena mengalami gangguan teknis. Pasalnya pesawat mendarat dan parkir dengan kondisi aman. Donald mengatakan pihak Susi Air bersama otoritas terkait sedang mencari tahu apakah ada sabotase dari kelompok tertentu untuk melakukan pembakaran. Susi Air terus berupaya mencari keberadaan pilot dan penumpang lainnya karena hingga saat ini belum bisa dihubungi. Cari hotel? Pesan di tiket.com.
mudah bayarnya, nyaman, ada jaminan harga termurah. Mau promo lebih? Tiket.com kasih tiap hari. Bulatkan tiketmu, pesan sekarang. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan para pelaku diamankan dalam kurun waktu sekitar 1 bulan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Baik, Pirda dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya memang pada hari kemarin, Selasa 7 Februari 2022, Polresta Bogor Kota dalam hal ini Sat Narkoba Polresta Bogor Kota berhasil menangkap 21 pelaku ataupun 21 tersangka pelaku peredaran narkotika serta obat-obatan terlarang. Mereka dikeluarkan dari Mako Tahanan dan digiring ke halaman Mako Polresta Bogor Kota yang berlokasi di Jalan Kapten Muslihat, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Tidak hanya itu, pada hari kemarin juga beragam barang bukti hasil dari peredaran narkotika yang dilakukan oleh 21 orang tersangka ini turut dipertontonkan. Mulai dari ganja, kemudian sabu-sabu, kemudian tembakau jenis sintetis, serta ribuan butir obat-obat terlarang dipertontonkan oleh pihak kepolisian. Dan Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan bahwasanya memang penangkapan ini dilakukan dalam kurun 1 bulan di sejumlah wilayah yang tersebar di Kota Bogor. Dan pada hari kemarin memang perlu diketahui rekan-rekan Tribuners lainnya, barang bukti narkotika yang paling banyak berhasil ditangkap oleh Polresta Bogor Kota dari 21 orang tersangka ini yakni berjenis sabu-sabu. Namun tidak hanya itu, pada hari kemarin juga Polresta Bogor Kota berhasil mengungkap salah satu identitas dari tersangka peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Meski begitu, dipastikan oleh Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso bahwasanya mereka dikenai ancaman hukuman sesuai dengan undang-undang yang mereka langgar. Ada yang dikenai ancaman hukuman pidana kurungan selama 10 tahun bahkan sampai seumur hidup, bahkan ada yang sampai 6 tahun. Dan terlepas dari itu, perlu diketahui rekan-rekan Tribuners lainnya, ada salah seorang pengedar ataupun tersangka pelaku narkotika jenis tembakau sintetis yang memang merupakan mantan residivis. Dia keluar dari lapas Paledang sekitar tahun kemarin setelah menjalani masa hukuman 3 tahun akibat peredaran narkotika jenis ganja. Namun pada tahun 2023, pria dengan yang diketahui bernama Ajis ini kembali ditangkap oleh Polresta Bogor Kota karena mengedarkan jenis narkotika jenis tembakau sintetis. Dan motif dari Ajis pun berhasil terungkap, yakni Ajis berkomunikasi dengan salah satu DPO yang disebut DPO oleh Polresta Bogor Kota yang merupakan napi di dalam salah satu lapas di Kota Bogor. Dan ternyata DPO yang dimaksudkan oleh Polresta Bogor Kota ini merupakan aktor utama pengendalian Ajis melakukan peredaran narkotika jenis tembakau sintetis. Begitu Pirda laporan yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. Berikut liputannya untuk Anda. Selamat siang rekan semuanya. Pada siang hari ini Sat Narkoba Polresta Bogor Kota yang berhasil mengungkap perkara tindak pidana narkotika ya, dan juga ada tindak pidana di bidang kesehatan ya, untuk obat keras ya. Adapun yang kita tangani ini ada tersangka ada berjumlah 21 orang ya, di mana untuk sabu-sabu sendiri yang kita amankan ini ada 11 orang ya. Kemudian untuk yang obat keras ya dan psikotropika itu berjumlah 5 tersangka ya. Kemudian untuk tembakau sintetis ya dan juga ganja ya ada 5 orang yang kita amankan nih. Jadi total ini ada 21 tersangka ya. Yang
Sebanyak 15 pekerja puskesmas di Nduga, Papua Pegunungan berhasil dievakuasi seusai diancam oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Tim gabungan TNI Polri diberangkatkan dari Bandara Moses Kilangin, Timika menuju Nduga untuk mengevakuasi. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Saleh Mustafa mengatakan tim gabungan telah berhasil mengevakuasi para pekerja tersebut di distrik Kenyam. Dikatakan saat ini para pekerja puskesmas tersebut sudah berada di distrik Kenyam dan mendapatkan perawatan dari tim medis. Saleh mengatakan mengucapkan terima kasih atas bantuan selama proses evakuasi warga sipil pekerja puskesmas. Sebelumnya, Polda Papua menegaskan 15 pekerja puskesmas di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan tidak disandra oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan KKB pimpinan Egyanus Kogoya melakukan pengancaman terhadap 15 pekerja puskesmas. Namun ke-15 pekerja tersebut tidak disandra oleh KKB. Saat ini, TNI Polri sedang menuju ke distrik Paro, Nduga untuk melakukan penyelamatan terhadap para pekerja. Menurut Beni, proses evakuasi sedikit terhambat karena terkendala kabut yang turun di wilayah distrik Paro. Evakuasi dilanjutkan setelah cuaca membaik. Lanjut Beni, 15 pekerja puskesmas saat ini dalam kondisi baik karena diamankan di rumah salah satu pendeta di distrik Paro. Sementara untuk evakuasi pilot pesawat Susi Air yang dibakar di lapangan terbang Paro akan dievakuasi setelah 15 pekerja puskesmas tersebut. Dikatakan di distrik Paro, keterbatasan informasi karena masalah jaringan. Yang menyebutkan tim berangkat ke distrik Paro adalah tim gabungan dari TNI Polri. Let's go. Dila. Seorang bayi di Manado tewas dianiaya oleh ayahnya sendiri. Bayi berusia 6 bulan berinisial JV tewas dengan sejumlah pukulan di bagian kepala dan bibir oleh pelaku AB 26 tahun warga Wadea. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 7 Februari di daerah Karombasan, Kota Manado, Sulawesi Utara. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abbas menerangkan aksi penganiayaan tersebut dipicu gara-gara pelaku yang terganggu saat asyik bermain game jenis Mobile Legends. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Randy Umar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Randy. Oke, baik. Tribuners dimanapun Anda berada pada hari ini, saya dari Kota Manado, Sulawesi Utara akan melaporkan hasil liputan saya pada hari kemarin, di mana di Kota Manado, Sulawesi Utara pada hari Senin terjadi peristiwa penganiayaan yang berujung dengan tewasnya seorang bayi dengan inisial JV. Bayi tersebut masih berusia 6 bulan. Nah, bayi tersebut meninggal setelah dianiaya oleh ayahnya sendiri. Ayahnya sendiri melakukan hal itu karena merasa terganggu atau terusik saat mendengar teriakan atau jeritan bayi saat menangis. Dan di situ ketika sedang asyik bermain, dia terganggu. Di situ terjadilah penganiayaan oleh pelaku terhadap anaknya. Nah, penganiayaan ini terjadi di rumah pelaku sendiri yang berada di daerah Karombasan, Kota Manado, Sulawesi Utara. Ia nekat melakukan hal ini hanya karena Mobile Legends, permainan Mobile Legends yang menurut dia itu membuatnya terusik. Nah, dalam hal ini juga terungkap dari keterangan Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abbas bahwa peristiwa ini, penganiayaan ini bukan baru pertama kali dilakukan, tapi sebelumnya memang pelaku sering menganiaya bayi ini dengan cara-cara yang terbilang ekstrim, di mana kadang-kala pelaku menggigit bayi tersebut dan juga mengambil rokok yang masih menyala-nyala dan mencucukkan itu, mencucukkan panas dari rokok itu ke tubuh bayi itu. Ya, jadi memang peristiwa ini terbilang sangat ekstrim terjadi di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan kini pelaku sudah diamankan oleh Subdit Renakta Polda Sulawesi Utara dan sementara menjalani proses hukum. Dari keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian juga bahwa pelaku terancam dengan hukuman 15 tahun penjara
dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, sejauh ini memang sampai tadi saya melihat langsung bagaimana kondisi dari istri dari pelaku memang sangat syok melihat kejadian ini, sangat syok, terpukul, dan tadi sudah dimakamkan bayinya. Dia tak berhenti juga menangis bagaimana melihat kondisi bayi ini, nangis berulang kali menyampaikan bagaimana jeritan hatinya sebagai seorang ibu ya. Dan itu saja yang terjadi dan bisa saya sampaikan dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan pastinya proses hukum ini akan tetap berlanjut dan akan tetap berjalan terus di Polda Sulawesi Utara. Terima kasih, saya dari Manado, Kota Manado, Sulawesi Utara melaporkan. Baik, terima kasih rekan Randy Umar dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Berikut liputan untuk Anda. Subdit Renakta Polda Sulawesi Utara, Subdit 4 telah melakukan upaya penangkapan ya, mengamankan satu orang lelaki berinisial AB, usianya sekitar 25 tahun. Ini merupakan warga Wanea, Kota Manado. Yang bersangkutan diduga telah melakukan penganiayaan terhadap putrinya, ya, anak perempuan berusia kurang lebih sekitar 6 bulan 22 hari. Ya. Adapun kronologis yang dapat saya sampaikan terkait dengan kronologisnya, bahwa yang bersangkutan AB ini pada awalnya bermain video game, ya, bermain game online yaitu Mobile Legend. Pengusaha asal Yogyakarta berinisial DB 48 tahun melakukan penipuan terhadap warga Padang bernama Muhammad Yamin Kahar hingga korban mengalami kerugian mencapai 1,1 miliar rupiah. DBA ditetapkan sebagai tersangka atas penipuan investasi objek wisata. Saat ditangkap, DBA juga kedapatan membawa senjata api sehingga juga ditetapkan sebagai tersangka kasus penguasaan senjata api ilegal. Karir nggak naik-naik. Komunitas Jobstreet di Sigmax siap jawab pertanyaan karirmu. Diskusikan beragam topik hangat seputar dunia kerja. Gabung komunitas Jobstreet di Sigmax. Download sekarang. DBA mengaku seorang pengusaha keturunan Pakubuwono V, Kesultanan Solo, dan siap menjadi investor untuk objek wisata yang dimiliki oleh korban. Korban kemudian tergiur dan menyerahkan uang total 1,1 miliar rupiah lebih secara bertahap. Namun ternyata janji tersangka untuk menjadi investor tidak pernah dipenuhi hingga korban meminta uangnya kembali. Saat diminta, tersangka selalu mengelak sehingga korban melaporkan ke polisi. Tersangka sudah 2 kali dilakukan pemanggilan oleh polisi namun selalu mangkir sehingga dilakukan pemanggilan paksa. Dari hasil pemeriksaan, DBA mengaku melakukan penipuan ke sejumlah korbannya. Tak hanya di Padang, namun ada pula di Yogyakarta, Tangerang, dan juga Kalimantan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengatakan, modus yang dilakukan tersangka yakni menyebut dirinya sebagai keturunan Pakubuwono V dengan gelar Bendoro Raden Mas atau BRM. DBA mengaku kepada korbannya memiliki warisan 5 triliun rupiah dan memiliki mobil mewah merek Lexus. Namun setelah diperiksa, rekening 5 triliun tersebut ternyata palsu dan mobil Lexus itu hanya mobil pinjaman. Sementara itu, senjata api yang dimiliki tersangka merupakan jenis senpi ilegal jenis Beretta dengan 5 amunisi. Senpi tersebut didapat dari TNI yang disebutnya sudah meninggal dunia. Atas perbuatannya, DBA dijerat 2 kasus, yakni pasal 378 KUHP, junto 372 KUHP tentang penipuan dengan ancaman penjara 4 tahun, lalu pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1961 dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun. Bukti dan tersangkanya sudah bisa diamankan. Kemudian tersangkanya atas nama BRM. Ini berdasarkan KTP rekan-rekan. BRM ini Bendoro Raden Mas. Waduh. Tahu nggak Bendoro Raden Mas? Bangsawan. Ya, kalau memang benar ini darah biru. Bukan rompi biru, tapi darah biru. Tapi kami darah merah semua. BRM.
Dimas Bayu Amarta. Nah, ini kira-kira uraian sedikit perkaranya. Jadi dimulai pada bulan Agustus. Tersangka ini berkenalan dengan korban. Yang akan menjadi investor. Nah, ceritanya tersangka ini mau menjadi investor pengembangan proyek resort wisata milik korban. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Setelah ini masih ada program live update petang yang akan dipandu host Danti Wahyu. Saya Firdananda, mewakili Kru Berkas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Pemirsa, Satgas Damai Kartens melakukan penyelamatan pekerja pembangunan puskesmas di Paro, Distrik Paro, Kabupaten Dugama, Provinsi Papua. Ya, pemirsa, sebanyak 15 pekerja proyek puskesmas di Kampung Paro, Provinsi Papua Pegunungan Tengah pada Rabu siang akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim gabungan TNI Polri ke Timika, Papua Tengah. Para pekerja ini dievakuasi, tadi kita menyaksikan dengan menggunakan 2 helikopter Karaval milik TNI AL dan juga 2 helikopter. Dengan menggunakan 2 helikopter Karaval milik TNI AU dan 2 helikopter lainnya ini dikerahkan seperti yang Anda saksikan di layar kaca, yaitu helikopter Bolko milik Polri dan juga TNI AD. Tak hanya ada 15 pekerja puskesmas saja yang dievakuasi, tetapi juga ada 3 masyarakat sipil dari Bandara Paro menuju Bandara Moses Kilangan Timika juga berhasil dievakuasi. Saat ini tim Satgas Damai Kartens masih terus mengidentifikasi karena ada seorang pilot dari pesawat Susi Air, pesawat yang beberapa hari lalu dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata karena jarak tempat 15 pekerja ini bernaung seperti itu dengan pesawat Susi Air yang terbakar sekitar 10 km. Inilah merupakan detik-detik proses evakuasi di mana ada 15 pekerja yang berhasil
diselamatkan. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Kombes Faisal Ramadhani, Direskrimum Polda Papua yang juga merupakan Kepala Operasi Damai Karten. Selamat malam Pak Faisal Ramadhani, kami ingin tahu bagaimana proses evakuasi terhadap 15 pekerja dan juga pencarian seorang yang diduga pilot pesawat Susi Air masih hilang ini Pak. Ya, kami sampaikan bahwa tim dari gabungan TNI Polri tadi siang sampai sore tadi berhasil melakukan evakuasi terhadap 15 pekerja pembangunan puskesmas di distrik Paro. Kemudian kami juga sedang melakukan pencarian kepada salah seorang pilot dari maskapai Susi Air yang menerbangkan pesawat kemarin ke distrik Paro. Demikian. Pak, ini sudah dapat informasinya tidak Pak? Pilot ini seperti apa Pak? Seperti apa kemudian upaya yang dilakukan untuk mengevakuasi ataupun mencari pilot ini Pak? Memang kita mengidentifikasi pertama dari komunikasi terakhir, kemudian juga dari GPS yang dibawa oleh pilot tersebut. GPS tersebut memang mengarah kepada satu titik dan di titik itu kita coba sudah lakukan pemantauan dengan peralatan kita yang ada, kan tetapi memang sampai sekarang kita belum bisa mengontak yang bersangkutan, demikian. Pak Faisal, kami ingin ditarik mundur sedikit Pak. Kenapa tiba-tiba pesawat Susi Air ini dibakar Pak oleh KKB? Sebab awalnya bagaimana Pak? Untuk disampaikan bahwa maskapai Susi Air itu adalah pesawat maskapai perintis yang secara reguler dari 8 orang yang disebutkan dalam surat. Sementara untuk teradu hadir lengkap mulai dari Komisioner KPU RI, anggota KPU Provinsi Sulut, dan juga KPU Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam sidang, 9 anggota KPU daerah yang diadukan merupakan teradu 1 hingga teradu 9. Sedangkan anggota KPU RI yaitu Idam Holik merupakan teradu ke-10. Teradu 1-9 diduga mengubah status tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat terhadap Partai Gelora, Partai Garuda, PKN, dan Partai Buruh dalam seluruh proses verifikasi. Caranya ialah dengan mengubah data, maksud saya data berita acara dalam sistem informasi partai politik atau SIPOL dalam kurun waktu 7 November hingga 10 Desember 2022. Sedangkan teradu 10 yaitu Idam Holik diduga menyampaikan ancaman di hadapan seluruh peserta konsolidasi nasional KPU se-Indonesia yang digelar beberapa waktu lalu di Ancol, Jakarta Utara. Ancaman tersebut adalah perintah untuk tegak lurus dari KPU RI, sehingga para anggota KPU daerah tidak boleh melanggar hal tersebut. Karena jika dilanggar, kata Idam, para pelanggar akan dimasukkan ke dalam rumah sakit. Demikian rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Mario dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sekretaris DPW Partai Umat Maluku Utara, Suardi Kasman, mengatakan Partai Umat mengundang 3 tokoh di rakernasnya. 3 tokoh tersebut diundang karena menjadi tokoh favorit Capres yang akan didukung oleh Partai Umat. Di antaranya yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate. Ada Amri Besi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amri. Ya, terkait Sekretaris DPW Partai Umat Maluku Utara, Suardi Kasman, menyatakan Partai Umat mengundang 3 tokoh di Rakernas nanti. 3 tokoh tersebut diundang karena jadi tokoh favorit Capres yang akan didukung Partai Umat. Di antaranya mantan Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan juga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Ya, hal itu disampaikan Sekretaris DPW Partai Umat Sukardi saat ditemui Tribun Ternate.com di Sekretaris DPW Partai Umat pada Selasa hari, mengatakan bahwa undangan secara resmi yang telah dibawa langsung oleh Ketua Umum kami, yaitu Bapak Edo Rahmadi, dan undangan itu ditujukan kepada 3 tokoh tersebut. Nah, selain itu, Tribuners, mereka akan dihadirkan secara langsung di Rakernas nanti. DPP juga mengundang seluruh ketua dan sekretaris DPW maupun DPD di 10 kabupaten berada di seluruh Indonesia. Selain itu juga dikatakan oleh ketua sekretaris DPW Partai Umat Maluku Utara bahwa pada Rakernas nanti diharapkan semua para DPD dan juga sekretaris untuk hadir bersama-sama untuk menyaksikan apa saja yang akan disampaikan pada Rakernas. Dan kegiatan Rakernas akan digelar pada 13 hingga 14 Februari yang dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Ya, kira mungkin itu yang dapat kami laporkan. Kembalikan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ternate, Amri, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara berikut dari Sekretaris DPW Partai Umat Maluku Utara, Suardi Kasman. Berikut liputan yang Anda. Terima kasih. Untuk DPW Partai Umat Provinsi Maluku Utara, ketika kami mendengar ada undangan secara resmi yang telah dibawa langsung oleh Ketua Umum kami, yaitu Bapak Ridho, dan undangan itu ditujukan kepada 3 tokoh. 3 tokoh itu antara satu yaitu Bapak Anies Baswedan, yang kedua Prabowo, dan yang ketiga Bapak Gatot Nurmantio. Nah, ketiga tokoh ini nanti dihadirkan secara langsung di Rakernas nanti. Kami sebagai pengurus wilayah, kami merespon, bahkan merasa bangga bahwa ketiga tokoh inilah diundang di Rakernas nanti. Itu kami sebagai pengurus di wilayah, bahkan jajaran yang ada di DPD pun merasa gembira mengenai hal ini, begitu. Peristiwa laka lantas terjadi dan melibatkan 2 pengendara motor di ruas jalan raya Sungai Selan, Desa Keretak, Kecamatan Sungai Selan, Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 6 Februari malam sekira pukul 18:30 waktu Indonesia Barat antara pengendara motor Honda Scoopy warna hitam dan pengendara motor Yamaha MX warna hitam yang merupakan warga Desa Keretak. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Arya Bima Mahendra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arya. Ya, baik, terima kasih. Pemirsa Tribuners, perlu saya sampaikan bahwa memang pada hari Senin ya, tanggal 6 Februari 2023 malam hari, sekira pukul 18:30 waktu Indonesia Barat, telah terjadi peristiwa laka lantas di ruas jalan raya Sungai Selan, Desa Keretak, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diketahui peristiwa tersebut melibatkan
dua orang pengendara motor, yang mana salah satu pengendara motor atas nama Acip berumur 50 tahun mengendarai motor berjenis Honda Scoopy warna hitam, dan pengendara motor satunya adalah Agus berumur 25 tahun yang mengendarai kendaraan ataupun sepeda motor berjenis Yamaha MX dengan nomor polisi BN 5527 NP. Disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Bangka Tengah, AKP Nanang Suwardi, menyebutkan bahwa kronologi peristiwa laka lantas tersebut bermula ketika Acit, seorang wanita parubaya berumur 5 tahun, hendak menyeberang menggunakan sepeda motor miliknya. Akan tetapi seketika dari arah Pangkal Pinang ini melaju sepeda motor yang dikendarai oleh Agus ini dengan kondisi ataupun dalam kecepatan yang cukup tinggi. Karena jaraknya yang sudah dekat, alhasil tabrakan pun tidak bisa terhindarkan, sehingga kemudian membuat Acit, wanita parubaya yang menjadi korban laka lantas tersebut, meninggal dunia di tempat. Sedangkan untuk Agus sendiri ini mengalami luka berat pada bagian kepala, dan kala itu langsung dibawa ke rumah sakit yang berada di kota Pangkal Pinang untuk menjalani perawatan. Sementara diketahui untuk barang bukti berupa dua jenis ataupun dua sepeda motor tersebut ini sudah diamankan sementara di Polsek Sungai Selan, dan dari unit laka lantas Satlantas Polres Bangka Tengah pun sedang melakukan upaya penyelidikan lebih lanjut terhadap peristiwa laka lantas tersebut. Disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Bangka Tengah, AKP Nanang Suwardi, beliau menghimbau agar kedepannya masyarakat lebih berhati-hati lagi dalam berkendara, apalagi memang diketahui ruas jalan tersebut memang merupakan salah satu ruas jalan yang memang terbilang cukup rawan terjadinya peristiwa kecelakaan. Untuk itu dirinya meminta masyarakat untuk senantiasa menggunakan helm berstandar nasional Indonesia, serta rutin memeriksa kondisi kendaraan, serta jangan bermain handphone saat berkendara, ataupun tidak lupa untuk beristirahat jika sedang berkendara dalam kondisi mengantuk. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan, rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Arya Bima Mahendra dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam memanjat pembatas Bundaran Tugu Keris di perempatan Jalan Patimura Diponegoro, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Selasa 7 November. Mobil Pajero ini menabrak pembatas bundaran hingga terbalik. Menurut informasi, mobil dikendarai oleh seorang dokter yang berdinas di RS Bayangkara Polda Riau. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Rizky Armanda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Baik, terima kasih Firda. Dapat saya laporkan bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal ini terjadi pada hari Selasa kemarin, tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan mobil Pajero dengan plat nomor BM 1975 JL ini dikemudikan oleh seorang dokter yang berdinas di Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau berinisial AR berusia 47 tahun. Dan disebutkan Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Brigita Advina Wijayanti bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan pengemudi kurang berkonsentrasi saat melintas di lokasi. Terlebih menurut keterangan keluarga bahwa pengemudi mengalami sakit dan ketika itu sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk melakukan kontrol atau check up kesehatan. Dan disebutkan Brigita lagi bahwa dalam kejadian ini pengemudi berhasil selamat dan saat ini sedang menjalani proses pengobatan di rumah sakit. Dan terkait kejadian ini juga Brigita mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan bahwa sebelum berkendara hendaknya memeriksa kondisi kendaraan dan juga kondisi tubuh sebelum melakukan perjalanan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Begitu Firda. Baik, terima kasih rekan Rizky Armanda dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Kompol Brigita Advina. Berikut liputan yang ada. Kira pukul 8.30, melibatkan satu unit kendaraan dengan nomor polisi BM 1975 JL yang dikemudikan oleh Bapak AR. Bahwa kecelakaan tunggal terjadi tanpa ada korban
dikarenakan kurangnya konsentrasi pengemudi saat melintas di seputaran lokasi. Ini rencananya dari mana ke mana nih, Pak? Kalau kita lihat ini adalah jalannya dari arah Diponegoro menuju Bundaran Keris, kemudian akan berbalik arah menuju Jalan Sudirman. Ini memang langsung terbang nabrak fondasi itu atau gimana, Bu? Ya betul, langsung karena kebetulan yang bersangkutan sedang sakit. Harusnya tadi keterangan dari keluarga bahwa hari ini adalah jadwal untuk kontrol ke rumah sakit. Mungkin tadi agak sedikit kurang konsentrasi karena ada merasakan sakit di sekitaran di badannya. Untuk kondisi sopirnya sendiri, Bu? Sopirnya sadar, saat ini sedang dalam perawatan, kita bawa ke rumah sakit tadi. Jadi memang sendiri ya, nggak ada penumpang? Sendiri, tidak ada penumpang. Kejadian sekitar jam berapa, Bu? Sekitar pukul 8.30. 8.30. Perbuatan tercela diduga dilakukan seorang lelaki berinisial ERL, oknum guru honorer di salah satu sekolah menengah pertama di Minsel. ERL melakukan perbuatan cabul kepada 16 orang siswa laki-laki yang semuanya merupakan anak di bawah umur. Hal itu diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Minsel, Ibtu Leslie D. Kasiumas Polres Minsel AKP Donald Ngalimin saat konferensi pers pada Selasa 7 Februari di Polres Minsel. Kaitan dengan pengungkapan kasus cabul ini, Reskrim Polres Minsel bekerja sama dengan Polsek Tompaso Baru. Adapun modus operandi yang dilakukan tersangka memanfaatkan kedekatan emosional sebagai guru dan murid tanpa iming-iming uang ataupun hadiah. Perbuatan RL terungkap saat salah satu korban menceritakan pada orang tuanya kalau ia telah mengalami perbuatan yang tidak pantas dari gurunya. Dari pengembangan kasus tersebut, RL mengaku kalau ia pernah mengalami hal yang sama dengan yang dilakukan ia kepada murid-muridnya saat masih kecil. Perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dikenakan pasal 82 ayat 1, 2, dan 4 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Terjadi kecelakaan antara mobil box dan dua sepeda motor di Desa Kundan, Kecamatan Bulu, Sukoharjo pada 6 Februari. Dalam insiden tersebut, AKP Sofia Wuryana menjelaskan kronologi kejadian laka lantas bermula saat Eva dan Kiara berboncengan sepeda motor Honda Beat bernomor polisi AD3690WO. Setelah itu melaju dari arah barat ke timur di belakang Honda Supra bernomor polisi AD3655IO yang dikemudikan oleh Safitri 24 tahun yang merupakan warga Desa Tiaran, Kecamatan Bulu. Dari arah berlawanan melaju mobil box L300 bernomor polisi AD9736FC yang disopiri oleh Agus Prasetyo 34 tahun yang merupakan warga Klaten. Agus berusaha mendahului kendaraan lain dengan kecepatan tinggi. Karena jarak sudah terlalu dekat, mobil box menghantam Honda Supra dan Honda Beat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Anang Ma'ruf yang akan melaporkannya. Silakan rekan Anang. Baik, terima kasih rekan Firda. Telah terjadi kecelakaan antara mobil box dan dua sepeda motor di Desa Kunden, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo pada 6 Januari 2023 sore. Dalam insiden tersebut, AKP Sofiana Wuryana menjelaskan kronologi kejadian laka lantas bermula saat Eva dan Kiara berboncengan sepeda motor dengan Honda Beat dengan nomor polisi AD3690WO. Setelah itu melaju dari arah barat ke timur di belakang Honda Supra nomor AD3655IO yang dikemudikan Safitri 24 tahun yang merupakan warga Desa Tiaran, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Dari arah berlawanan melaju mobil box dengan L300 nomor polisi AD9736FC yang disopiri oleh Agus Prasetyo yang merupakan warga Kalikotes, Kabupaten Klaten. Saat itu Agus berusaha mendahului kendaraan lain dengan kecepatan tinggi. Karena jarak sudah terlalu dekat,
mobil box menghantam dua sepeda motor yaitu Honda Supra dan Honda Beat. Setelah menabrak dua motor tersebut, mobil box oleng ke kanan lalu menabrak pagar dan papan nama kantor Panwaslu atau pengamanan panitia pemilu. Akibat benturan keras dari mobil, Kiara warga dusun Candi RT 03 RW 10 Desa Ngrejo Kecamatan Weru meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan Eva warga dusun Banmati RT 02 RW 9 Dalangan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo mengalami luka berat. Pengendara Honda Supra Safitri mengalami luka pada telapak kaki kanan dan sempat tak sadarkan diri, sedangkan Agus, pengemudi mobil box, tak mengalami luka sama sekali. Akhirnya korban meninggal dunia di tempat dan dievakuasi ke RSUD IR Soekarno Sukoharjo. Selanjutnya diserahkan kepada keluarga, sedangkan yang luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Indriati Solo Baru. Kendaraan yang terlibat kecelakaan saat ini diamankan di kantor Satlantas Sukoharjo untuk nantinya dijadikan barang bukti. Sekian demikian rekan Firda, saya kembalikan di studio. Baik, terima kasih rekan Anang Ma'ruf dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Menjelang Ramadan 2023, polisi menggelar operasi keselamatan Kayan 2023 di Malinau, Kalimantan Utara. Operasi atau OPS Keselamatan Kayan digelar menyambut bulan puasa atau Ramadan 1444 Hijriah. Serentak di seluruh Indonesia termasuk di Malinau, Kalimantan Utara. Operasi ini bertujuan untuk memelihara keamanan dan meminimalisir fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas jelang Ramadan 2023. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Muhammad Supri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Supri. Baik, terima kasih rekan Firda. Kemarin telah berlangsung apel gelar pasukan untuk operasi keselamatan Kayan 2023 di wilayah Kabupaten Malinau. Sementara untuk data dari tahun ke tahun, jumlah kejadian laka lantas di Kabupaten Malinau ada peningkatan sehingga menjadi fokus polisi juga untuk di wilayah Kabupaten Malinau, khususnya untuk wilayah-wilayah yang rawan terjadinya laka lantas seperti di daerah keramaian, khususnya di jalur-jalur yang hasil evaluasi dari polisi dari tahun ke tahun terus terjadi kecelakaan secara rutin. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Satlantas Polres Malinau, untuk kejadian tahun 2022 lalu ada 37 kejadian, 9 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Jumlah ini jika dibandingkan pada tahun 2021 lalu terjadi peningkatan korban jiwa sebanyak 3 kasus, atau dari segi jumlah kerugian atau kerugian korban jiwa maksud kami dari segi keseluruhan ada sekira 33% kenaikan dibanding tahun 2021, sehingga hal ini yang menyebabkan perhatian polisi tertuju pada operasi-operasi ini di Kabupaten Malinau, khususnya untuk menjelang Ramadan, di mana sejumlah wilayah diprediksi lalu lintasnya akan semakin meningkat pada saat menjelang puasa atau Ramadan 2023 di Kabupaten Malinau. Beberapa titik yang rencananya akan dilaksanakan operasi rutin selama 2 pekan secara serentak ini, diantaranya di wilayah keramaian seperti di daerah Pasar Induk Malinau Kota, di Desa Malinau Kota, kemudian jalur lalu lintas di sekitar bandara, pelabuhan, dan terminal, di mana pada pagi dan sore hari aktivitas pengguna jasa termasuk aktivitas masyarakat di sekitar wilayah akses pelabuhan masuk dan keluar Kabupaten Malinau terpantau ramai, dan tercatat beberapa kejadian laka lantas juga turut terjadi di wilayah tersebut. Kemudian termasuk di sekitar wilayah satuan pendidikan atau di sekitar sekolah-sekolah, di mana yang menjadi concern petugas adalah
untuk penertiban atau operasi keselamatan bagi pengguna jalan, khususnya bagi pelajar atau peserta didik yang menggunakan sepeda motor. Untuk beberapa titik lainnya tersebar di sejumlah wilayah, diantaranya juga di jalur hubung antara Kecamatan Malino Utara dan Malino Kota. Di wilayah ini biasanya berdasarkan catatan dari Satlantas Polres Marino juga terjadi beberapa jenis laka lantas, utamanya pada saat malam hari karena aktivitas angkutan di wilayah tersebut terpantau cukup ramai. Untuk saat ini pantauan kami di lapangan, beberapa operasi di titik-titik tersebut telah dilakukan oleh petugas, dan sementara ini untuk data penindakan atau data teguran terhadap sanksi-sanksi pelanggaran masih sementara dihimpun. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Supri dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Puluhan kendaraan roda 2 atau motor terjaring razia dari jajaran Satlantas Polresta Sorong Kota di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Razia tersebut merupakan bagian dari rangkaian operasi keselamatan Mansinan 2023 di wilayah Kota Sorong. Hal itu diungkapkan oleh KBO Lantas Atlantas Polresta Sorong Kota Ibtu Suparman saat ditemui di Mapolresta Sorong Kota pada Rabu 8 Februari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Asari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Ya, baik Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, bahwasannya pada pagi tadi dan pada hari kemarin jajaran Satlantas Polresta Sorong Kota dan sejumlah jajaran di wilayah hukum Polda Papua Barat telah melaksanakan apel gabungan dalam rangka pelaksanaan operasi Mansinam, operasi keselamatan Mansinam 2023 dalam rangka menyongsong Ramadan dan juga Idul Fitri 2023 mendatang. Nah, pada pelaksanaan di Kota Sorong sendiri, operasi yang dilaksanakan sejak kemarin telah ditilang dan diberikan sanksi berupa tilang dan juga teguran terhadap para pengendara yang diamankan kemarin hingga tadi pagi. Nah, untuk razia yang dilaksanakan oleh jajaran Satlantas Polresta Sorong Kota sendiri, dalam razia tersebut rata-rata yang diamankan adalah anak-anak yang masih di bawah umur, dan naasnya orang tua masih saja membiarkan anak-anaknya untuk mengendarai kendaraan tanpa memiliki identitas, surat izin mengemudi dan lainnya. Nah, selain itu dari hasil kendaraan yang dirazia sebanyak 25 kendaraan pada 2 hari ini, dapat saya laporkan bahwa rata-rata yang diamankan adalah kendaraan yang pengendara pada saat itu tidak menggunakan helm dan juga tidak memiliki surat izin mengemudi dan juga nomor polisi. Nah, selain itu ada beberapa kendaraan yang kedapatan dibawa oleh anak masih di bawah umur yang masih berusia pelajar di bangku SMP kelas 1 yang juga ikut terjaring razia, dan hari itu juga langsung diamankan dan dipanggil orang tuanya untuk diberikan teguran dan juga penjelasan terkait dengan penggunaan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 di wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya itu sendiri. Nah, selain itu jajaran Satlantas Polresta Sorong Kota sendiri menargetkan agar dalam jangka waktu operasi keselamatan Mansinam di Kota Sorong sendiri nantinya akan terjaring lebih luas lagi, karena target awalnya yang tadinya menargetkan pengendara dengan kecepatan tinggi, knalpot brong dan juga
penggunaan handphone pada saat berkendara saat ini belum begitu terjaring razia, sehingga nantinya akan dilakukan perluasan dan juga dilakukan strategi-strategi khusus untuk menjaring pengendara-pengendara yang masih melanggar ketertiban lalu lintas, begitu. Firda. Baik, terima kasih rekan Sofwan dari Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari KBO Lantas Satlantas Polresta Sorong Kota, Ibtu Suparman. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, jadi untuk hari kedua ini yang dominan adalah tidak memakai helm standar dengan kelengkapan TNKB, di mana sasarannya ada beberapa, yaitu mengendarai kendaraan di bawah umur, boci atau boncen 3, TNKB, knalpot racing, pengaruh alkohol, dengan melawan arus. Oke, jadi lebih banyak yang itu ya? Ya. Siap. Untuk yang penggunaan HP dan lain-lain? Ya, itu lagi, itu penggunaan HP untuk hari kedua ini belum kami dapat. Oke, siap. Produktif kan? Ya, baik. Ada sebagian ya di bawah umur, anak sekolah yang di bawah umur itu ya kita sudah amankan, dan pengendara tentunya kami. Jajaran Polda Bangka Belitung melakukan apel gelar pasukan keselamatan Menumbing 2023 pada Selasa 7 Februari di lapangan apel Mapolda Bangka Belitung. Apel ini menandai dimulainya operasi keselamatan Menumbing 2023 Polda Babel selama 13 hari mulai dari 7 Februari hingga 20 Februari 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik, Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan jajaran Polda Bangka Belitung telah melakukan gelar pasukan keselamatan Menumbing tahun 2023, di mana kegiatan ini merupakan serentak yang dilakukan di seluruh Indonesia, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan selama 13 hari dari tanggal 7 sampai 20 Februari 2023. Namun ada hal yang berbeda di Polda Bangka Belitung dengan operasi-operasi yang dilakukan di wilayah-wilayah hukum di Indonesia, di mana Polda Bangka Belitung dalam hal ini akan melakukan operasi keselamatan, yaitu dengan menggunakan tilang elektronik atau tidak menggunakan tilang manual, sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Juang Andi Priyanto, yang mengatakan bahwa mereka tetap menjalankan SOP dan instruksi dari Kapolri terkait dengan pelaksanaan tilang yang harus dilaksanakan dengan sistem elektronik, di mana Dir Lalu Lintas atau jajaran Lalu Lintas di Polda Bangka Belitung akan melakukan penilangan dengan mengandalkan sejumlah titik-titik yang terpasang oleh kamera headlay. Selain itu, Polantas atau polisi anggota lantas yang terlibat dalam operasi ini akan juga melakukan razia menggunakan headlay mobile atau handphone yang digunakan oleh anggota kepolisian untuk mencari atau untuk melihat masyarakat yang mengendarai kendaraan baik roda 2 ataupun 4 melanggar lalu lintas, di mana headlay mobile ini pertama kali digunakan di Polda Bangka Belitung pada operasi keselamatan Menumbing 2023 ini, sehingga ia mengharapkan masyarakat di Bangka Belitung tetap patuh dan tertib dalam berlalu lintas, karena walaupun mereka tidak menggunakan tilang secara manual, tentunya tilang elektronik juga akan sama sanksi hukumnya, di mana apabila mereka kedapatan melanggar aturan-aturan lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, bergoncengan 3, dan pelanggaran lalu lintas lainnya. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan dari Provinsi Bangka Belitung. Kembali ke Firda. Terima kasih rekan Riki Pratama dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Direktur Lalu Lintas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Juang Andi Priyanto. Berikut liputan untuk Anda. Pelopor ataupun agen perubahan untuk
mengurangi ataupun menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas yang ada di Bangka Belitung. Itu yang utama. Dengan pola kita ada 4 tim, 1 satgas untuk preventif, nanti ada pengarahan ataupun semacam arahan ke masyarakat agar cara berkendaraan yang benar dan yang betul. Yang kedua ada tim yang untuk penegakan hukum, yang mana kita mengandalkan etle yang ada di 2 titik yang kita andalkan di Bangka Belitung ini, serta kita punya etle mobile yang sudah berjalan dari Polresta sama dari Polda. Yang ketiga kita juga preventif untuk melaksanakan pembinaan ke sekolah-sekolah, dan anak sekolah juga ada yang datang dari tingkat TK dan PAUD ke Polda kita. Yang terakhir satgasnya adalah untuk membuat masyarakat sadar bahwa kita semua butuh keselamatan dalam mengendarai mobil ataupun motor. Jajaran Satreskrim Polres Belitung menerima laporan pengaduan terkait tindak pidana pencurian sepeda motor. Pelapor M. Samroni kehilangan sepeda motornya Honda Beat putih bernomor polisi BN 5506 WB diparkirkan di Masjid Al-Ikhwah, Jalan Gaparman, Kelurahan Lesung Batang, Kecamatan Tanjung Pandan pada Minggu 5 Februari lalu. Korban terkejut ketika selesai sholat maghrib, motornya sudah tidak ditemukan di tempat parkirnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Dede Suhendar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, baik Firda dan Tribuners, bisa kami sampaikan jajaran Satreskrim Polres Belitung saat ini sedang melakukan proses penyelidikan terhadap kasus pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Februari kemarin. Berdasarkan keterangan dari Satreskrim Polres Belitung, Ibtu Edi Purwanto menjelaskan kejadian tersebut terjadi di halaman Masjid Al-Hiwa sekitar pukul 19 lebih pada malam minggu lalu. Ia menjelaskan kejadian berawal saat korban yang diketahui bernama M. Zamroni ingin melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Hiwa yang terletak di Jalan Gaparman, Kecamatan Tanjung Pandan. Korban mengakui pada saat tiba di masjid dirinya sempat agak tergesa-gesa karena proses sholat berjamaah akan segera dimulai. Akhirnya ia memarkirkan kendaraan tersebut di bagian belakang masjid dan kemudian sempat mencabut kunci motor dan meletakkannya di box depan sebelah kiri. Kemudian ketika dirinya usai menunaikan sholat berjamaah dan hendak pulang ke rumahnya, tiba-tiba motor Honda Beat yang dikendarainya itu sudah tidak terlihat di area parkiran tersebut. Korban sempat berinisiatif bersama pengurus masjid untuk mengecek video CCTV. Namun berdasarkan rekaman video CCTV, motor yang diparkirkan di area belakang itu tidak terjangkau oleh kamera sehingga pihak masjid juga tidak mengetahui tindakan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut. Oleh sebab itu, korban langsung berinisiatif melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Belitung. Untuk saat ini, jajaran Satreskrim Belitung telah memeriksa keterangan saksi dan juga menyelidiki dari setiap dari kejadian tersebut. Demikian Firda yang bisa kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Dede Suhendar dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sebanyak 5 orang begal berhasil diringkus oleh Polres Indramayu. Mirisnya kawanan begal tersebut semuanya merupakan anak di bawah umur. Sebanyak 3 anak diantaranya bahkan masih berstatus sebagai pelajar. Kapolres Indramayu AKBP M. Fahri Siregar mengatakan kelima anak tersebut masing-masing adalah SZ 17 tahun, AKM 15 tahun, SPY 15 tahun, ADR 17 tahun, dan AGF 17 tahun. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon. Ada Handika Rahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Handika. Baik, terima kasih rekan Firda bahwa benar ya. Sebanyak 5 orang komplotan begal berhasil diringkus oleh Polres Indramayu. Mirisnya memang kawanan begal tersebut semuanya masih berstatus anak-anak ya. Sebanyak 3 anak diantaranya memang masih berstatus seorang pelajar. Kapolres Indramayu AKBP M. Fahri Siregar mengatakan kelima anak tersebut masing-masing diketahui berinisial SZ 17 tahun, AKM 15 tahun, SPY 15 tahun, ADR 17 tahun, dan AGF 17 tahun. Semua pelaku tersebut diketahui merupakan warga Kecamatan Sindang ya.
Dalam kesempatan tersebut, para tersangka ini memang tidak ditampilkan dalam konferensi pers yang digelar oleh Polres Indramayu di Mapolres Indramayu pada Selasa kemarin ya. Hanya saja disampaikan oleh AKBP M. Faris Siregar, dari hasil pemeriksaan polisi diketahui modus yang dilakukan oleh para tersangka ini. Jadi komplotan begal tersebut dalam beraksi membagi tugas ya menjadi 2 tim. Tim pertama yakni berjumlah 3 orang bertugas untuk menodong korbannya. Sedangkan tim kedua berjumlah 2 orang bertugas untuk mengintai. Disampaikan oleh Kapolres, jadi sebelum beraksi para pelaku ini memang diketahui mencari mangsanya terlebih dahulu ya dengan cara hunting saat tengah malam. Jika dirasa ada mangsa yang cocok untuk dijadikan korban, mereka langsung melakukan aksi pembegalan. Dalam hal ini, tim pertama yang tadi berjumlah 3 orang datang dengan cara menghadang korban ya dari belakang. Sedangkan tim 2 melakukan pemantauan. Bila mana tim 1 gagal, mereka akan ikut melakukan pembegalan. Adapun saat beraksi tersebut, para pelaku ini diketahui juga membawa sejumlah senjata tajam. Ada 5 ya senjata tajam yang berhasil diamankan polisi, yakni 3 bilah celurit, 1 bilah samurai, dan 1 bilah golok. Masih disampaikan oleh Kapolres, jadi menurut pengakuan para tersangka tersebut, mereka memang baru melakukan aksi pembegalan sebanyak 1 kali ya. Namun pihak polisi pun akan terus melakukan pendalaman terkait kasus tersebut. Dalam hal ini diketahui juga saat melakukan pembegalan tersebut mereka menyasar seorang perempuan ya yang statusnya memang juga masih seorang pelajar, yakni Salimah, usia 19 tahun. Saat itu ia dibegal saat melintas di Jalan Pecuk, Desa Panjidangan Kulon, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Selasa 10 Januari 23:50 waktu Indonesia Barat. Adapun modus yang dilakukan oleh para tersangka ini melakukan aksi pembegalan, yaitu yakni untuk mencari uang ya, dengan cara melakukan begal agar mereka bisa memberi aksesoris motor untuk motor mereka masing-masing. Demikian laporan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Firda dikembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih rekan Handika Rahman dari Tribun Cirebon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dimulai rekan Handika dari Kapolres Indramayu AKBP M. Faris Siregar dan juga seorang korban pembegalan Salimah 19 tahun. Berikut liputan untuk Anda. Lokasinya di mana sih itu Mbak, TKP-nya Mbak? Di TPA Pecuk. TPA Pecuk. Itu Mbak dari mana mau ke mana? Dari kota mau ke desa itu ke cabang ya. Jam berapa itu? Sekitar jam 11.30 atau berapa? 11 malam. Malam. Itu pelaku berapa orang waktu beraksi? 3 orang. 3 orang. Pakai baju apa, ciri-cirinya? Pakai alat senjata apa? Dia pakai hoodie hitam, senjatanya golok. Itu Mbak waktu itu sendirian atau sama teman? Saya sama teman saya. Sama teman berdua, ditodong. Iya. Katanya sempat diancam, itu gimana? Iya, suruh nyerahin motornya. Itu dihadang. Mau Dari belakang Mbak bengi-bengi ku pengen mendi. Lah? dan balik. Oh. Iya. Habis sekolah atau gimana? Iya, yang udah nganterin teman. Mereka Pak. Ya, aksinya, jadi Pak. mereka ini sudah merencanakan untuk melaksanakan aksinya. Jadi terdiri dari 2 tim. Satu tim itu menggunakan sepeda motor terdiri dari 3 orang. Tim yang kedua itu adalah tim yang terdiri dari 2 orang. Jadi mereka sudah berbagi tugas untuk melakukan pengintaian dan sedangkan satu tim lagi melancarkan aksinya. Apabila menemukan korban ya yang dilakukan dengan cara hunting, mereka muter-muter lihat korban, kira-kira bisa jadi ada korban. Mereka menghentikan kendaraan sepeda motor dari si korban tersebut dengan mengancam ya korban dengan menggunakan celurit dan juga samurai. Dan kepada kejadian ini korban diminta untuk turun, sepeda motornya dibawa dan selanjutnya sepeda motor dijual kepada orang lain dengan menggunakan akun Facebook yang sudah disiapkan oleh si tersangka. Jadi memang tersangka ini terdiri dari 5 orang dan kelima-limanya masih berusia kisaran 15 sampai dengan 17. Musibah kebakaran terjadi di Jalan Alalak Utara, Gang H,
Ardiah 2 RT 11 Kecamatan Banjarmasin Utara pada Selasa 7 Februari dini hari. Setidaknya ada 4 buah rumah terdampak, 2 diantaranya terbakar habis, 1 rusak berat dan 1 rusak ringan. Tak hanya menghanguskan 4 rumah saja, dalam musibah kebakaran ini juga ada 1 orang korban jiwa atas nama Ahmad Zarkasi 80 tahun. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Frans Rumbon yang akan melaporkannya. Silakan rekan Frans. Baik, Firda. Dapat saya laporkan musibah kebakaran kembali terjadi di Banjarmasin kemarin Selasa 7 Februari 2023 dini hari atau tepatnya sekitar pukul 02.15 WITA. Dalam musibah kebakaran ini selain menimbulkan kerugian material ada 4 buah rumah terdampak, 2 buah rumah terbakar habis, 1 mengalami kerusakan berat dan 1 ringan. Juga ada korban jiwa atas nama Ahmad Zarkasi berusia 80 tahun. Di lokasi kebakaran itu ada di Jalan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Gang Haji Ardiah, RT 11. Jadi untuk kronologi adanya korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, itu sumber api diduga dari rumah almarhum Ahmad Zarkasi atau korban, di mana di dalam rumah ini almarhum itu tinggal bersama istri atas nama Zahra. Nah, kemudian saat api membesar, istri itu sempat menyelamatkan diri, kemudian almarhum karena sudah berusia tua dan juga dalam keadaan kurang sehat, sehingga diperkirakan tidak sempat menyelamatkan diri. Nah, oleh istri sendiri, menurut kesaksian dari Ketua RT 11, Matnor, istri pun mengira sang suami itu sudah keluar juga, namun ternyata kemudian setelah api berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran, ternyata ditemukan jenazah almarhum di antara puing-puing rumahnya, tepatnya di bagian kamar. Kemudian oleh pihak keluarga, jenazah pun disemayamkan di sebuah rumah yang ada di belakang dari rumah korban. Kemudian pada siang harinya itu jenazah almarhum langsung dikebumikan oleh pihak keluarga. Untuk penyebab atau asal mula kebakaran sendiri masih belum diketahui pasti, namun diperkirakan sumber api itu berasal dari rumah korban atas nama almarhum Ahmad Zarkasi ini. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post, Frans Rumbon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Berdasarkan perakiraan tahun 2023 ini akan terjadi kemarau kering. Maka dari itu, Asia Pulp and Paper, Sinarmas Region Ogan Komering Ilir atau OGI sudah mempersiapkan peralatan dan personil sebagai antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Hal itu diungkapkan oleh Fire Operation Management Head APP Sinarmas Region OKI, Panji Bintoro. Panji mengatakan untuk persiapan sudah dilakukan sejak awal tahun, mulai dari sarana dan prasarana bahkan tim regu pemadam kebakaran digembleng atau dilatih. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Linda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Linda. Ya, Serda, berdasarkan perakiraan dari BMKG, memang tahun 2023 ini akan terjadi kemarau kering. Itulah APP Sinarmas Region Oki sudah mempersiapkan peralatan dan personil sebagai antisipasi untuk kebakaran hutan dan lahan. Nah, menurut Fire Operation Management APP Sinarmas Region Oki, itu Panji, tahun ini diprediksi memang akan lebih panas dari tahun sebelumnya gitu ya. Untuk itulah antisipasinya dilakukan sejak awal Januari. Nah, untuk persiapannya sendiri itu sudah dilakukan mulai dari sarana dan prasarana, bahkan tim regu pemadam kebakaran
yang si RPK-nya ini sudah digembleng atau dilatih kembali semangatnya gitu ya, supaya siap nanti bisa terjadi kalau hujan. Kemudian ada juga menyiapkan peralatan misalnya untuk pekerjaan karhutla itu seperti ada 2 helikopter yang sudah di standby-kan. Nah, namun jika diperlukan itu jika ada kebakaran yang lebih parah gitu, helikopternya bisa ditambah sampai 5 helikopter. Nah, terus ada juga nih peralatan lainnya seperti ada pompa, induk dinding, pompa apung, airboat, ada juga mobil patroli, motor patroli, drone untuk memantau ya di sekitar lapangan apakah ada titik-titik api gitu, ada transportasi air yang juga, ada sarana pendukung lainnya. Kemudian ada juga pos pantau, ada juga menara api sebanyak 24 menara api dengan ketinggian 30 sampai 34 meter. Nah, untuk personilnya sendiri ini sudah tersedia 369 orang dari tim RPK dan tim reaksi cepat tanggap ya. Nah, namun pihak Sinar Mas menyatakan bahwa pegawai-pegawainya pun bisa digunakan gitu ya kalau emang terjadi kebakaran dan dibutuhkan jumlah yang lebih banyak dari yang tersedia. Nah, untuk RPK ini ada tim yang menunggu yang paling awal. Nah, nanti kalau bisa diperlukan baru tim yang CRC-nya. Sebagai informasi sendiri untuk pelaksanaan konsesi mitra pemasok KTP Sinar Mas ini kurang lebih sebanyak 574.000 hektar. Nah, untuk hal ini tersebut tentu harus dijaga supaya tidak terjadi karhutla. Kemudian untuk lahan-lahan yang sudah ditanami tanaman gitu ya seperti akasia atau eukaliptus itu 320.000 hektar. Nah, untuk itulah dibuat pengawanan untuk aset yang ada supaya apa yang ditanam ini tidak sia-sia. Untuk pengelolaan kebakaran sendiri mereka ada 4 cara, yaitu ada pencegahan, persiapan, deteksi dini, dan respon cepat. Menurut mereka kalau ada informasi api itu maksimal 1 jam harus sudah padam. Begitu Firda. Baik, terima kasih rekan Linda dari Tribun Sumsel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Nicodemus Sihombing, Fire Preparation Coordinator. Berikut liputan Anda. Tapi memang ini kita utamakan dia untuk patroli dan mobilisasi personil. Karena dia cukup kecil dan dia bisa landing di tempat-tempat yang landing point-nya itu sangat terbatas. Karena kita pemadam hutan itu kan helipad tidak ada di lokasi. Jadi kita mengandalkan ini untuk mobilisasi personil. Kita standby ada berapa heli, Bang? Kalau di kita itu musim penghujan normal itu kita ada 2. Satu yang Bell 412, satu yang Super Puma. Tetapi pada saat musim kemarau kita minimal 3. Rata-rata kita 3 sampai 5 helikopter di regional Palembang ini yang disesuaikan dengan kondisi cuaca. Jadi kemarau nanti itu ada 3, kalau kami butuh kita bisa minta 2. Ini kan udah masuk siaga nih Bang, berarti udah 3 kita siap. Di kita dibilang itu belum masuk tanggap darurat. Belum kalau di sini ya, tapi kalau untuk secara global kan. Kalau siaga itu kita untuk pelatihan, memastikan peralatan semua. Dia ada tingkatannya siaga, kita pelatihan. Kalau tanggap darurat, baru heli itu udah tambah, personil, pos-pos, itu udah aktif semua. Tapi untuk Meski diguyur hujan deras, kehusyukan jemaah haul ke-18 Guru Sekumpul di Masjid Jami Banjarmasin tak menyurut Selasa 17 Februari malam. Ratusan orang tampak memadati areal masjid yang berada di Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara tersebut. Beberapa menit setelah acara dimulai, hujan turun. Beberapa jamaah terlihat mengamankan diri ke tempat tertutup. Namun sebagian juga ada yang sempat memilih tetap bertahan dengan guyuran hujan di halaman utama Masjid Jami. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post. Ada Syaiful Riki yang akan melaporkannya. Silakan rekan Syaiful. Baik, Firda dan Tribuners di studio dapat saya laporkan dari Kalimantan Selatan. Acara peringatan haul ke-18 Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul tadi malam berlangsung meriah. Ratusan jamaah memadati kawasan Masjid Jami Kota Banjarmasin. Meski pada tengah-tengah acara itu sempat diguyur hujan cukup deras. Sebagian jamaah memilih untuk tetap bertahan di halaman masjid yang areanya cukup terbuka, dan beberapa jemaah juga memilih untuk berteduh di teras masjid. Namun hujan tak terkendali sampai acara selesai. Hujan deras masih mengguyur kawasan Banjarmasin dan sekitarnya. Nah, dapat saya informasikan bahwa haul
ke-18 Gunung Sekumpul ini sebenarnya digelar di berbagai daerah Kalimantan Selatan. Bukan hanya Banjarmasin, tetapi juga acara digelar di Kabupaten Banjar, kemudian beberapa kabupaten kota lainnya di Kalsel. Memang pengaruh dan karismatik Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani ini cukup kuat. Meski sudah 18 tahun wafat, namun ilmu atau jamaah-jamaahnya tidak berkurang, bahkan ya tiap tahun terkesan bertambah. Nah, acara puncak peringatan haul ke-18 Gunung Sekumpul ini pada 2 pekan lalu itu digelar di Musola Ar-Raudah Sekumpul, tepatnya di samping kediaman almarhum. Nah, di sana jamaah benar-benar membludak sampai puluhan ribu orang dari berbagai daerah, termasuk dari luar Kalimantan. Begitu, Firda, laporan dari Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post, Saiful, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 19 mahasiswa Politeknik Kesehatan atau Poltekkes Kendari menerima beasiswa dari Pemda Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Hal ini ditandai dengan penandatanganan MOU antara Poltekkes Kemenkes Kendari dan pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada Selasa 7 Februari. Bupati Konawe Utara, Ruksamin, mengatakan penandatanganan ini bentuk perhatian pemerintah daerah Konut dalam mengembangkan sumber daya manusia. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra. Ada Husni Husein yang akan melaporkannya. Silakan rekan Husni. Ya, baik rekan Firda di studio bahwa betul kemarin tanggal 7 Februari 2022 hari Rabu tepatnya, pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara bekerja sama yang ditandai dengan second MOU oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan atau Poltekkes Kemenkes Kendari, di mana penandatanganan ini dikatakan oleh Bupati Konawe Utara yaitu Ruksamin saat menghadiri kegiatan tersebut. Kepada waktu dia menyebutkan bahwa memang penandatanganan ini merupakan bentuk simbolitas mutualisme antara Kabupaten Konawe Utara dan juga Poltekkes Kemenkes Kendari yang menjadi lembaga kampus, di mana ia mengatakan bahwa memang lembaga kampus ini menjadi sangat penting untuk ide gagasan untuk kemajuan pelayanan secara optimal yang akan diterapkan di pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Kemudian di sela-sela wawancara, Bupati Konawe Utara Ruksamin juga membeberkan bahwa memang dengan kerjasama ini ia memberikan 19 mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kendari menerima beasiswa, dan ia menuturkan bahwa jumlah ini masih akan bertambah, yaitu sekitar 52 kuota mahasiswa yang disiapkan. Namun kuota ini belum dipastikan kapan akan dicanangkannya seperti itu. Dan menariknya dalam penandatanganan MOU antara Poltekkes Kemenkes Kendari dan juga pemerintah Kabupaten Konawe Utara ini, Bupati Ruksamin memberikan sambutan dan juga kuliah umum kepada ribuan mahasiswa yang hadir dalam acara penandatanganan MOU tersebut. Demikian rekan di studio. Baik, terima kasih rekan Husni Husein dari Tribun News Ultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Bupati Konawe Utara, Ruksamin, dan juga Direktur Poltekkes Kendari, Teguh Fatur Rahman. Berikut liputan untuk Anda. Alhamdulillah, yang pertama kerjasama ini yang pertama terhadap anak-anak yang dari Konawe Utara untuk memastikan mereka belajar dengan tenang. Saya datang melihat ada beberapa orang, itulah yang kemudian saya fasilitas mereka. Mereka tidak usah pikirkan lagi tentang SPP mereka. Orang tua tidak usah pusing lagi mau harus jual kebun lagi, jual kambing sapi, kasihan hanya untuk anaknya. Sudahlah, kita pemerintah daerah hadir untuk bagaimana mendorong mereka untuk menyiapkan sumber daya manusia. Ini yang kemudian kita kerjasama hari ini dengan Poltekkes. Alhamdulillah saya dikasih ruang untuk bagaimana difasilitasi anak-anak.
Salah satunya ada parameternya kan indikator itu. Salah satu penyelenggaraan itu adalah kita harus mampu menjalani apa yang dibutuhkan ada dengan apa yang kita miliki. Oleh karena itu kita harus selalu bekerjasama dengan stakeholder khususnya pemerintahan kabupaten. Kenapa? Karena Kodekas punya peran adalah sebagai produsen atau pengasih tenaga kesehatan. Kemudian juga sedangkan pendaya gunanya bukan pada kami tapi pada stakeholder. Oleh karena itu perlu ada komunikasi dan komunikasi apa yang dibutuhkan daerah dan apa yang bisa kami penuhi. Karena jujur tadi saya sampaikan hampir 50% ya. Puskesmas khususnya itu nggak lengkap dengan kesehatan. Padahal wajib standarnya itu minimal 7 plus di luar medis yaitu dokter dan dokter gigi. Nah, Sultran termasuk kaitannya banyak orang. Nah, kami sebagai UPT atau unit pelaksana. Sebanyak 510 mahasiswa Universitas Brawijaya Malang mengalami keracunan makanan saat menjalani kegiatan kemah kerja mahasiswa atau KKM Selasa 7 Februari dini hari. Mereka mengalami mual, muntah, diare hingga pusing seusai menyantap masakan yang dimasak oleh masyarakat sekitar. Kegiatan KKM tersebut diketahui digelar di Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur. KKM dimulai sejak Senin 6 Februari diikuti oleh 1.279 mahasiswa Fakultas Teknik UB Angkatan 2022. Keracunan terjadi seusai mahasiswa menyantap makan malam pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kasiumas Polres Malang Ibtu Ahmad Taufik mengatakan ratusan mahasiswa tersebut keracunan seusai menyantap nasi bungkus. Para korban keracunan kemudian dilarikan ke sejumlah lokasi seperti di Puskesmas Wagir dan Rumah Sakit Brawijaya. Untuk mayoritas korban mendapat pertolongan pertama di kafe sekitar perkemahan. Ahmad menegaskan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Ketua Pengelola Sistem Informasi dan Kehumasan PSIK Fakultas Teknik UB, Adarul Mutakin, juga membenarkan adanya kejadian keracunan mahasiswa UB ini. Acara tersebut rencananya akan berlangsung hingga 9 Februari 2023. Namun karena ada kejadian keracunan massal, acara KKM ke-43 dihentikan. Adarul memastikan para mahasiswa yang mengalami keracunan sudah mendapatkan penanganan dari tim medis di Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Ada perbedaan informasi terkait jumlah mahasiswa yang mengalami keracunan massal. Dari rilis PSIK FTUB disebutkan ada 11 mahasiswa yang mengalami keracunan. Namun dari Dinas Kesehatan dikonfirmasi ada sebanyak 510 mahasiswa yang menjadi korban. Adarul mengatakan pihaknya tak ingin mendebatkan soal berapa jumlah mahasiswa yang mengalami keracunan. Yang menjelaskan dari sekian mahasiswa, mayoritas yang mengalami gejala diare, yakni para mahasiswi. Dari data yang didapat, dari 533 mahasiswi, ada sekitar 401 yang diperiksa agar mendapatkan perawatan kesehatan. Sementara 7 orang langsung dibawa ke fasilitas kesehatan puskesmas dan 9 orang diantaranya berada di safe house. Dari 401 itu, 112 diantaranya dinyatakan sehat dan 289 dinyatakan sakit. Dengan catatan penyakit yang diderita bervariasi. Adarul mengakui 289 mahasiswi tersebut mayoritas mengalami buang air besar berulang kali alias diare. 11 dari 289 diantaranya dirujuk ke rumah sakit. Jadi maksudnya ya yang sakit tidak banyak gitu lah, jadi KSR apa nyebutnya kok sukarela, dan juga kami koordinasi dan juga bekerja sama dengan klinik UB itu dokternya itu sudah standby juga di hari mulai dari hari pertama. Jadi konteksnya itu adalah tidak sampai yang force major yang banyak terjangkit dan seterusnya. Jadi kemudian fasilitas juga kami itu sudah cek. Jadi sebenarnya di fasilitas juga WC itu 5 untuk putri, 5 untuk putra. Ya ini sekali lagi didesain bukan untuk force major. Didesain bukan untuk yang yang ketika lebih dari 50 orang atau 200 orang itu yang terjangkit misalnya. Dalam aktivitas ini kami punya peserta sekitar 1.200 dan ada peserta 533 putri. Nah kebetulan kemarin yang lebih cepat menyampaikan keluhannya itu adalah teman-teman putri, ya, sehingga kemarin
dibawa ke satu tempat itu sebenarnya untuk pemeriksaan awal. Nah, sebenarnya kalau kita bilang 510 itu seolah-olah hampir semua sebagian besar peserta putri itu sakit ya, tapi memang banyak yang sakit, tapi mungkin barangkali tidak sebanyak itu. Kalau kami lihat dari datanya, dari 533 itu ada sekitar 401 yang kami periksa segera ke rumah desa yang dikumpulkan. Puluhan knalpot brong atau resi dimusnahkan oleh pihak kepolisian dari Polres Manggarai Timur. Pada Selasa 7 Februari terlihat puluhan knalpot racing itu diletakkan sejajar di depan halaman Mapolres Manggarai Timur. Selanjutnya sebuah unit ekskavator melindas untuk menghancurkan knalpot tersebut. Sebelum pemusnahan terlebih dahulu, Kapolres Manggarai Timur AKBP Iketut Widiarta membacakan berita acara pemusnahan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores. Ada Robert Dropo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Robert. Baik, selamat sore rekan Firda dan sahabat Tribuners. Kembali saya laporkan dari Manggarai Timur, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada sore hari ini, di mana dapat saya laporkan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari tahun 2023, Polres Manggarai Timur memusnahkan 67 knalpot brong atau knalpot racing hasil penyitaan dari operasi selama ini, dan di mana penyitaan terhadap knalpot brong ini merupakan hasil dari kegiatan Jumat Curhat, di mana masyarakat selalu mengeluhkan terkait dengan gangguan terkait dengan keributan dari bunyi-bunyian yang besar dari knalpot brong yang digunakan oleh oknum-oknum warga, terutama kepada kaum muda. Karena itu, Kapolres Manggarai Timur menyampaikan atau memerintahkan kepada pihak Satuan Lalu Lintas untuk melakukan penertiban terhadap knalpot brong tersebut, dan dari hasil sitaan itu sebanyak 67 yang disita dan dimusnahkan. Pemusnahan itu juga berdasarkan penjelasan dari Kapolres Manggarai Timur AKBP Iketut Widiarta sendiri, bahwa kegiatan pemusnahan ini juga sebagai bagian dan dari kegiatan atau awal dari kegiatan operasi keselamatan turangga tahun 2023 yang akan dilaksanakan selama 14 hari, yaitu mulai dari tanggal 7 hingga tanggal 20 Februari 2023 ini. Dan operasi ini sendiri bukan hanya dilaksanakan di Polres Manggarai Timur, namun dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga di Polda NTT dan jajarannya, yaitu salah satunya yaitu Polres Manggarai Timur. Kapolres Widiarta juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, terlebih khusus pada kaum muda, agar tidak lagi menggunakan knalpot brong ini, karena selain mengganggu kenyamanan masyarakat dan juga di mana knalpot brong ini juga tidak sesuai dengan aturan undang-undang tentang lalu lintas kendaraan angkutan darat. Karena itu, ia juga mengatakan bahwa ke depan pihaknya akan terus melakukan penertiban terhadap knalpot brong yang digunakan oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Manggarai Timur. Demikian Firda dan sahabat Tribuners, saya kembalikan ke studio. Selamat sore. Baik, terima kasih rekan Robert dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Manggarai Timur AKBP Iketut Widiarta. Berikut liputan Anda. Baik, kegiatan hari ini merupakan rangkaian kegiatan di mana
hari ini kita mulai melaksanakan operasi keselamatan Turangga 2023 dan kita rangkaikan tadi dengan pemusnahan barang bukti knalpot racing atau knalpot brong yang memang selama ini cukup meresahkan masyarakat karena terbukti beberapa kali kita melaksanakan Jumat curhat masyarakat langsung menyampaikan bahwa keluhan terkait dengan suara knalpot brong ini yang digunakan oleh pengendara yang menggunakan knalpot brong ini tentunya kita dari Polres Manggarai Timur yang selaku pelaksana penegakan hukum di bidang lalu lintas tentunya salah satunya melaksanakan penertiban knalpot brong ini, di mana hari ini kita laksanakan pemusnahan sebanyak 67 knalpot brong. PN Kendari melakukan eksekusi lahan Stadion Laki Dende, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Selasa 7 Februari. Alat berat pun diturunkan untuk membantu proses eksekusi lahan. Hal itu imbas dari putusan pengadilan tingkat MA yang memutuskan bahwa lahan Stadion Laki Dende dimenangkan penggugat atas nama Muhammad Dahri Pawakang. Atas putusan tersebut, pihak penggugat meminta pemerintah provinsi melakukan ganti rugi sebesar 16 miliar rupiah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra, ada Muhtar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Muhtar. Ya, dapat kami laporkan terkait eksekusi lahan di Stadion Laki Dende, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, bahwa pada 7 Februari 2023 kemarin, Jurusita Pengadilan Negeri Kota Kendari mengeksekusi lahan di Stadion Laki Dende, Kota Kendari. Hal tersebut merupakan imbas dari sengketa lahan antara pihak penggugat yaitu Muhammad Dahri Pawakang bersama kami melawan pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung bahwa sengketa lahan tersebut dimenangkan oleh pihak penggugat, dalam hal ini Muhammad Dahri Pawakang. Kemudian selanjutnya pihak pemerintah provinsi diminta untuk mengganti rugi sebanyak 16 miliar rupiah jika lahan tersebut masih ingin menjadi milik Pemprov. Tetapi menurut informasi yang kami dapat bahwa pihak pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara sendiri kurang menanggapi permintaan pihak penggugat, sehingga kemarin tepatnya pada 7 Februari 2023 Jurusita Pengadilan Negeri Kendari bersama para pihak penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya melakukan sita eksekusi lahan Stadion Laki Dende. Berdasarkan informasi dari pihak kuasa hukum penggugat bahwa selama ini pihak penggugat telah menghubungi pihak Pemprov, namun tidak kunjung ditanggapi oleh pihak Pemprov Sultra itu sendiri. Pengadilan Negeri Kendari juga telah melayangkan panggilan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, namun tidak digubris, bahkan seakan-akan mengabaikan panggilan atau seakan-akan mengabaikan panggilan dari Pengadilan Negeri Kota Kendari. Sehingga kemarin kami pantau, wartawan Tribun News Ultra memantau kondisi situasi pada saat eksekusi, tidak tampak perwakilan pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara hadir dalam eksekusi lahan tersebut. Di lokasi sendiri dapat kami laporkan pada saat pemantauan bahwa alat berat diturunkan untuk membuka akses pemagaran di sekitar kawasan Stadion Laki Dende yang merupakan lahan milik penggugat. Kemarin telah dipasangi beberapa
maksud kami telah dipasang garis pembatas berupa tali untuk menandai lahan milik penggugat tersebut. Dapat kami laporkan juga bahwa berdasarkan pantauan pasca eksekusi kemarin, tepatnya pada hari ini sore tadi, bahwa di lahan Stadion Laki Dende alat berat melakukan pembukaan akses kembali, di mana ada beberapa bagian tribun yang dirobohkan atau dibuka untuk pemasangan pagar. Saat ini pemasangan pagar berupa pagar seng untuk menandai batas lahan milik penggugat. Alat berat diturunkan sebanyak dua alat berat masuk kami untuk melakukan pembukaan akses dalam eksekusi lahan tersebut. Kemudian berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa belum bisa dipastikan gedung tribun Stadion Laki Dende akan dirobohkan atau tidak. Sampai sekarang kami masih menunggu informasi atau maksud kami informasi dari pihak penggugat, dalam hal ini kuasa hukum pihak penggugat, apakah tribun di Stadion Laki Dende akan dirobohkan atau tidak. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Mukhtar dari Tribun News Sultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Saddam Hussein, kuasa hukum penggugat. Berikut liputan untuk Anda. Ya, sebenarnya eksekusi hari ini dari Pemprov sendiri nggak ada pergerakan sama sekali, beberapa kali teguran dan panggilan dari pengadilan nggak diindahkan, jadi kami tetap mengajukan eksekusi pada hari ini. Pihak Pemprov selama ini tidak melakukan ganti rugi ya Bang? Ya, pernah sih ada beberapa kali niat baik untuk mengganti rugi dari Pemprov, tapi akhir-akhir ini memang seperti nggak ada pergerakan lagi. Sudah agak susah dihubungi gitu Bang. Ini rencananya bakal dirubuhkan semua di stadion bagian ini. Ada apa? Beberapa bangunan stadion akan dirubuhkan. Iya, kami rencananya eksekusi hari ini untuk sementara kami hanya merubuhkan enggak merubuhkan sih, hanya membuka akses untuk dipagari saja sebenarnya pada ini. Menjelang Ramadan 2023, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara akan mendapat suplai barang kebutuhan pokok dari Perum Bulog. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan Kabupaten Nunukan, Sabri, mengaku sudah melakukan komunikasi kepada Perum Bulog agar daerahnya mendapat suplai barang-barang kebutuhan pokok. Menurut Sabri, masuknya barang kebutuhan pokok dari Perum Bulog merupakan bagian dari percepatan penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat. Sabri mengatakan ia mengaku barang kebutuhan pokok tertentu yang selama ini berasal dari tawal cukup membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat ketika terjadi kelangkaan dalam negeri. Mengenai jenis barang Bulog yang akan didistribusikan ke Nunukan, Sabri mengatakan dirinya belum mengetahui secara pasti. Namun ia menginginkan agar minyak goreng merek Minyak Kita dengan harga eceran tertinggi yakni Rp14.000 per liter dapat disuplai ke Nunukan oleh Perum Bulog. Sabri berharap ke depan kerjasama Perum Bulog dengan pemerintah Kabupaten Nunukan bisa berkesinambungan. Diketahui harga minyak goreng di Nunukan merek Bimoli dengan kemasan premium saat ini sebesar Rp25.000 per liternya. Keluarga dari Sugeng Guru Gautama 41 tahun yang ditetapkan sebagai tersangka tabrak lari mahasiswa Unsur Selvi Amalia Nuraini ternyata dipaksa untuk menjadi penabrak. Ia dikambing hitamkan dan dikorbankan oleh Nur, majikannya yang memiliki mobil Audi A6.
Hal itu diungkapkan oleh kakak Sugeng, Wulan Andriani, 48 tahun di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur pada Selasa 7 Februari 2023. Wulan mengatakan adiknya Sugeng bukan pelaku tabrak lari yang membuat selfie meninggal dunia. Sugeng disebut dikambing hitamkan oleh majikannya Nur. Wulan mengatakan ia memiliki bukti percakapan antara Sugeng saat Sugeng dipaksa untuk mengaku sebagai penabrak selfie. Dalam percakapan tersebut, Nur meminta agar Sugeng mengaku menabrak selfie dengan janji akan mencukupi kebutuhan keluarga. Atas ketidakadilan tersebut, Wulan meminta kepada Presiden Joko Widodo agar mengeluarkan adiknya dari penjara. Pasalnya Sugeng hanya diperalat majikannya dan tidak menabrak selfie Amalia. Wulan mengatakan kondisi adiknya saat ini sangat tertekan karena dipaksa mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Ia meminta agar pelaku sebenarnya mengaku kepada polisi. Sementara itu, hal yang sama diungkapkan oleh istri Sugeng, Januartika Arumsari, 31 tahun. Arumsari yakin suaminya tidak bersalah dalam kasus kecelakaan yang membuat selfie meninggal dunia. Menurutnya, sang suami pernah mengucap sumpah sambil memegangi perutnya yang sedang hamil 7 bulan. Sang suami mengaku tidak menabrak selfie. Sebelumnya, Sugeng ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tabrak lari di Cianjur yang menewaskan selfie Amalia pada Minggu 29 Januari. Saat ini tersangka sudah dilakukan penahanan setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara selesai dirinya menyerahkan diri. Menurutnya, tersangka yang sudah dilakukan penahanan atas berdasarkan dari beberapa barang bukti dan atas pertimbangan penyidik sehingga dilakukan penahanan. Beredarnya isu soal pilot dan penumpang pesawat Susi Air PKBVY yang disandra oleh kelompok kriminal bersenjata KKB dibantah oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Yudo mengatakan pilot dan penumpang pesawat yang terbakar di Bandara Paro, Duga, Papua Pegunungan tersebut memang belum diketahui keberadaannya. Namun Yudo menegaskan pilot dan penumpang pesawat menyelamatkan diri, bukan disandra. Yudo mengatakan TNI Polri saat ini masih melakukan evakuasi pilot dan penumpang Susi Air yang terbakar pada Selasa 7 Februari 2023. Sementara itu, Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen M. Saleh Mustafa memastikan bahwa pilot Philips dibawa oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Herman Taryaman mengatakan Global Positioning System atau GPS pesawat diduga dibawa oleh KKB ke dalam hutan. Adapun pilot pesawat tersebut bernama Philips Max Martin yang merupakan warga negara Selandia Baru. Sementara 5 orang penumpangnya yakni bernama Demanus Gwijangge, Minda Gwijangge, Pelenus Gwijangge, Meta Gwijangge, dan Wetinawe yang masih bayi. Sebelumnya pesawat Susi Air hilang kontak selesai mendarat di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari. Representatif Susi Air Donald Faris mengatakan awalnya pesawat itu hilang kontak pada pukul 6:37 waktu Indonesia Timur. Lalu pesawat itu dilaporkan terbakar. Donald mengatakan pihaknya sedang memeriksa lebih lanjut apakah pesawat tersebut mengalami kendala teknis sehingga terbakar. 2 jam kemudian, Susi Air mendapat ILT pesawat dalam posisi aktif pada pukul 9:12 waktu Indonesia Timur. Perusahaan kemudian menjalankan kondisi emergensi di internal perusahaan dengan mengirimkan pesawat lain mengecek posisi pesawat dan kemudian ditemukan dalam kondisi terbakar di runway. Dugaan sementara terbakarnya pesawat bukan karena mengalami gangguan teknis. Pasalnya pesawat mendarat dan parkir dengan kondisi aman. Donald mengatakan pihak Susi Air bersama otoritas terkait sedang mencari tahu apakah ada sabotase dari kelompok tertentu untuk melakukan pembakaran. Susi Air terus berupaya mencari keberadaan pilot dan penumpang lainnya karena hingga saat ini belum bisa dihubungi. Puluhan tersangka kasus narkoba berhasil diamankan unit Satuan Narkoba Polresta Bogor Kota. Para tersangka kasus beredar narkotika dan obat terlarang di Kota Bogor ini langsung digiring dari ruang tahanan ke halaman Mako Polresta Bogor Kota pada Selasa 7 Februari. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan para pelaku diamankan dalam kurun waktu sekitar 1 bulan.
Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Baik, Firda dan rekan-rekan Tribuners lainnya, dapat kami sampaikan bahwasanya memang pada hari kemarin, Selasa 7 Februari 2022, Polresta Bogor Kota dalam hal ini Sat Narkoba Polresta Bogor Kota berhasil menangkap 21 pelaku ataupun 21 tersangka pelaku peredaran narkotika serta obat-obatan terlarang. Mereka dikeluarkan dari Mako Tahanan dan digiring ke halaman Mako Polresta Bogor Kota yang berlokasi di Jalan Kapten Muslihat, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Tidak hanya itu, pada hari kemarin juga beragam barang bukti hasil dari peredaran narkotika yang dilakukan oleh 21 orang tersangka ini turut dipertontonkan. Mulai dari ganja, kemudian sabu-sabu, kemudian tembakau jenis sintetis, serta ribuan butir obat-obat terlarang dipertontonkan oleh pihak kepolisian. Dan Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan bahwasanya memang penangkapan ini dilakukan dalam kurun 1 bulan di sejumlah wilayah yang tersebar di Kota Bogor. Dan pada hari kemarin memang perlu diketahui rekan-rekan Tribuners lainnya, barang bukti narkotika yang paling banyak berhasil ditangkap oleh Polresta Bogor Kota dari 21 orang tersangka ini yakni berjenis sabu-sabu. Namun tidak hanya itu, pada hari kemarin juga Polresta Bogor Kota berhasil mengungkap salah satu identitas dari tersangka peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Meski begitu, dipastikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, bahwasanya mereka dikenai ancaman hukuman sesuai dengan undang-undang yang mereka langgar. Ada yang dikenai ancaman hukuman pidana kurungan selama 10 tahun bahkan sampai seumur hidup, bahkan ada yang sampai 6 tahun. Dan terlepas dari itu, perlu diketahui rekan-rekan Tribuners lainnya, ada salah seorang pengedar ataupun tersangka pelaku narkotika jenis tembakau sintetis yang memang merupakan mantan residivis. Dia keluar dari lapas Paledang sekitar tahun kemarin setelah menjalani masa hukuman 3 tahun akibat peredaran narkotika jenis ganja. Namun pada tahun 2023, pria dengan yang diketahui bernama Ajis ini kembali ditangkap oleh Polresta Bogor Kota karena mengedarkan jenis narkotika jenis tembakau sintetis. Dan motif dari Ajis pun berhasil terungkap, yakni Ajis berkomunikasi dengan salah satu DPO yang disebut DPO oleh Polresta Bogor Kota yang merupakan napi di dalam salah satu lapas di Kota Bogor. Dan ternyata DPO yang dimaksudkan oleh Polresta Bogor Kota ini merupakan aktor utama pengendalian Ajis melakukan peredaran narkotika jenis tembakau sintetis. Begitu Firda laporan yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. Berikut liputannya untuk Anda. Selamat siang rekan semuanya. Pada siang hari ini, Sat Narkoba Polresta Bogor Kota yang berhasil mengungkap perkara tindak pidana narkotika, ya, dan juga ada tindak pidana di bidang kesehatan, ya, untuk obat keras, ya. Adapun yang kita tangani ini ada tersangka ada berjumlah 21 orang, ya, di mana untuk sabu-sabu sendiri yang kita amankan ini ada 11 orang, ya. Kemudian untuk yang obat keras, ya, dan psikotropika itu berjumlah 5 tersangka, ya. Kemudian untuk tembakau sintetis, ya, dan juga ganja, ya, ada 5 orang yang kita amankan, ya. Jadi total ini ada 21 tersangka, ya. Yang Sebanyak 15 pekerja puskesmas di Nduga, Papua Pegunungan berhasil dievakuasi seusai diancam oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Tim gabungan TNI Polri diberangkatkan dari Bandara Moses Kilangin Timika menuju Nduga untuk mengevakuasi
Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Saleh Mustafa mengatakan tim gabungan telah berhasil mengevakuasi para pekerja tersebut di distrik Kenyam. Dikatakan saat ini para pekerja puskesmas tersebut sudah berada di distrik Kenyam dan mendapatkan perawatan dari tim medis. Saleh mengatakan mengucapkan terima kasih atas bantuan selama proses evakuasi warga sipil pekerja puskesmas. Sebelumnya, Polda Papua menegaskan 15 pekerja puskesmas di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan tidak disandra oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan KKB pimpinan Egyanus Kogoya melakukan pengancaman terhadap 15 pekerja puskesmas. Namun ke-15 pekerja tersebut tidak disandra oleh KKB. Saat ini, TNI Polri sedang menuju ke distrik Paro, Duga untuk melakukan penyelamatan terhadap para pekerja. Menurut Beni, proses evakuasi sedikit terhambat karena terkendala kabut yang turun di wilayah distrik Paro. Evakuasi dilanjutkan setelah cuaca membaik. Lanjut Beni, 15 pekerja puskesmas saat ini dalam kondisi baik karena diamankan di rumah salah satu pendeta di distrik Paro. Sementara untuk evakuasi pilot pesawat Susi Air yang dibakar di lapangan terbang Paro akan dievakuasi setelah 15 pekerja puskesmas tersebut. Dikatakan di distrik Paro, keterbatasan informasi karena masalah jaringan. Yang menyebutkan tim berangkat ke distrik Paro adalah tim gabungan dari TNI Polri. Seorang bayi di Manado tewas dianiaya oleh ayahnya sendiri. Bayi berusia 6 bulan berinisial JV tewas dengan sejumlah pukulan di bagian kepala dan bibir oleh pelaku AB 26 tahun warga Wadea. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 7 Februari di daerah Karombasan, Kota Manado, Sulawesi Utara. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abbas menerangkan aksi penganiayaan tersebut dipicu gara-gara pelaku yang terganggu saat asyik bermain game jenis Mobile Legends. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Randy Umar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Randy. Oke, baik. Tribuners dimanapun Anda berada pada hari ini. Saya dari Kota Manado, Sulawesi Utara akan melaporkan hasil liputan saya pada hari kemarin, di mana di Kota Manado, Sulawesi Utara pada hari Senin terjadi peristiwa penganiayaan yang berujung dengan tewasnya seorang bayi, bayi dengan inisial JV. Bayi tersebut masih berusia 6 bulan. Nah, bayi tersebut meninggal setelah dianiaya oleh ayahnya sendiri. Ayahnya sendiri melakukan hal itu karena merasa terganggu atau terusik saat mendengar teriakan atau jeritan bayi saat menangis. Dan di situ ketika sedang asyik bermain, dia terganggu. Malah di situ terjadi penganiayaan oleh pelaku terhadap anaknya. Nah, penganiayaan ini terjadi di rumah pelaku sendiri yang berada di daerah Karombasan, Kota Manado, Sulawesi Utara. Ia nekat melakukan hal ini hanya karena Mobile Legends, permainan Mobile Legends yang ya menurut dia itu membuatnya terusik. Nah, dalam hal ini juga terungkap dari keterangan Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abbas bahwa peristiwa ini, penganiayaan ini bukan baru pertama kali ya dilakukan, tapi sebelumnya memang pelaku sering menganiaya bayi ini dengan cara-cara yang terbilang ekstrim, di mana kadang-kala pelaku menggigit bayi tersebut dan juga mengambil rokok yang masih menyala-nyala dan mencucukkan itu, mencucukkan panas dari rokok itu ke tubuh bayi itu. Ya, jadi memang peristiwa ini terbilang sangat ekstrim ya, terjadi di Kota Manado, Sulawesi Utara, dan kini pelaku sudah diamankan oleh Subdit Renakta Polda Sulawesi Utara dan sementara menjalani proses hukum. Dari keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian juga bahwa pelaku terancam dengan hukuman 15 tahun penjara, dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, sejauh ini memang sampai tadi saya melihat langsung bagaimana kondisi dari istri dari pelaku memang sangat syok melihat kejadian ini.
sangat siap terpukul dan tadi sudah dimakamkan bayinya. Dia tak berhenti juga menangis bagaimana melihat kondisi bayi ini. Nangis berulang kali menyampaikan bagaimana jeritan hatinya sebagai seorang ibu ya. Dan itu saja yang terjadi dan bisa saya sampaikan dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan pastinya proses hukum ini akan tetap berlanjut dan akan tetap berjalan terus di Polda Sulawesi Utara. Terima kasih, saya dari Manado, Kota Sulawesi Utara, Kota Manado, Sulawesi Utara melaporkan. Baik, terima kasih rekan Randy Umar dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Berikut liputan untuk Anda. Subdit Renakta Polda Sulawesi Utara, Subdit 4 telah melakukan upaya penangkapan ya, mengamankan satu orang lelaki berinisial AB, usianya sekitar 25 tahun. Ini merupakan warga Wanea, Kota Manado. Yang bersangkutan diduga telah melakukan penganiayaan terhadap putrinya, ya, anak perempuan berusia kurang lebih sekitar 6 bulan 22 hari. Ya. Adapun kronologis yang dapat saya sampaikan terkait dengan kronologisnya bahwa yang bersangkutan AB ini pada awalnya bermain video game, ya, bermain game online yaitu Mobile Legends. Pengusaha asal Yogyakarta berinisial DB 48 tahun melakukan penipuan terhadap warga Padang bernama Muhammad Yamin Kahar hingga korban mengalami kerugian mencapai 1,1 miliar rupiah. DBA ditetapkan sebagai tersangka atas penipuan investasi objek wisata. Saat ditangkap, DBA juga kedapatan membawa senjata api sehingga juga ditetapkan sebagai tersangka kasus penguasaan senjata api ilegal. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiawan mengatakan tersangka ditangkap pada 27 Januari 2023 di Nganjuk, Jawa Timur. Dwi mengatakan kasus berawal dari adanya laporan korban pada 3 Desember tentang dugaan penipuan. DBA mengaku seorang pengusaha keturunan Pakubuwono V, Kesultanan Solo dan siap menjadi investor untuk objek wisata yang dimiliki oleh korban. Korban kemudian tergiur dan menyerahkan uang total 1,1 miliar rupiah lebih secara bertahap. Namun ternyata janji tersangka untuk menjadi investor tidak pernah dipenuhi hingga korban meminta uangnya kembali. Saat diminta, tersangka selalu mengelak sehingga korban melaporkan ke polisi. Tersangka sudah 2 kali dilakukan pemanggilan oleh polisi namun selalu mangkir sehingga dilakukan pemanggilan paksa. Dari hasil pemeriksaan, DBA mengaku melakukan penipuan ke sejumlah korbannya. Tak hanya di Padang, namun ada pula di Yogyakarta, Tangerang, dan juga Kalimantan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengatakan, modus yang dilakukan tersangka yakni menyebut dirinya sebagai keturunan Pakubuwono V dengan gelar Bendoro Raden Mas atau BRM. DBA mengaku kepada korbannya memiliki warisan 5 triliun rupiah dan memiliki mobil mewah merek Lexus. Namun setelah diperiksa, rekening 5 triliun tersebut ternyata palsu dan mobil Lexus itu hanya mobil pinjaman. Sementara itu, senjata api yang dimiliki tersangka merupakan jenis senpi ilegal jenis Beretta dengan 5 amunisi. Senpi tersebut didapat dari TNI yang disebutnya sudah meninggal dunia. Atas perbuatannya, DBA dijerat 2 kasus yakni pasal 378 KUHP, Junto 372 KUHP tentang penipuan dengan ancaman penjara 4 tahun, lalu pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1961 dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun. Bukti dan tersangkanya sudah bisa diamankan. Kemudian tersangkanya atas nama BRM. Ini berdasarkan KTP ya namanya. BRM ini Bendoro Raden Mas. Waduh. Tahu nggak Bendoro Raden Mas? Bangsawan. Ya, kalau memang benar ini darah biru. Ya. Bukan rompi biru, tapi darah biru. Tapi kami darah merah semua. BRM Dimas. Dari 8 orang yang disebutkan dalam surat, sementara untuk teradu hadir lengkap mulai dari Komisioner KPU RI, anggota KPU Provinsi Sulut, dan juga KPU Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam sidang, 9 anggota KPU daerah yang diadukan merupakan teradu 1 hingga teradu 9. Sedangkan anggota KPU RI yaitu Idam Holik merupakan teradu ke-10. Teradu 1 sampai 9 diduga mengubah status tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat terhadap Partai Gelora, Partai Garuda, PKN, dan Partai Buruh dalam seluruh proses verifikasi. Caranya ialah dengan mengubah data, maksud saya data berita acara dalam sistem informasi partai politik atau SIPOL dalam kurun waktu 7 November hingga 10 Desember 2022. Sedangkan teradu 10 yaitu Idam Holik diduga menyampaikan ancaman di hadapan seluruh peserta konsolidasi nasional KPU se-Indonesia yang digelar beberapa waktu lalu di Ancol, Jakarta Utara. Ancaman tersebut adalah perintah untuk tegak lurus dari KPU RI, sehingga para anggota KPU daerah tidak boleh melanggar hal tersebut. Karena jika dilanggar, kata Idam, para pelanggar akan dimasukkan ke dalam rumah sakit. Demikian rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Mario dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sekretaris DPW Partai Umat Maluku Utara, Suardi Kasman, mengatakan Partai Umat mengundang 3 tokoh di rakernasnya. 3 tokoh tersebut diundang karena menjadi tokoh favorit Capres yang akan didukung oleh Partai Umat. Di antaranya yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate. Ada Amri Besi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amri. Ya, terkait Sekretaris DPW Partai Umat Maluku Utara, Suardi Kasman, mengatakan Partai Umat mengundang 3 tokoh di Rakernas nanti. 3 tokoh tersebut diundang karena jadi tokoh favorit Capres yang akan didukung Partai Umat. Di antaranya mantan Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan juga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Hal itu disampaikan Sekretaris DPW Partai Umat Sukardi saat ditemui Tribun Ternate.com di Sekretaris DPW Partai Umat pada Selasa kemarin, mengatakan bahwa undangan secara resmi yang telah dibawa langsung oleh Ketua Umum kami yaitu Bapak Edo Rahmadi, dan undangan itu ditujukan kepada 3 tokoh tersebut. Nah, selain itu Tribuners, mereka akan dihadirkan secara langsung di Rakernas nanti. DPP juga mengundang seluruh ketua dan sekretaris DPW maupun DPD di 10 kabupaten berada di seluruh Indonesia. Selain itu juga dikatakan oleh ketua sekretaris DPW Partai Umat Maluku Utara bahwa pada Rakernas nanti diharapkan semua para DPD dan juga sekretaris untuk hadir bersama-sama untuk menyaksikan apa saja yang akan disampaikan pada Rakernas. Dan kegiatan Rakernas akan digelar pada 13 hingga 14 Februari yang dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Ya, kira mungkin itu yang dapat kami laporkan. Kembalikan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ternate, Amri, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara berikut dari Sekretaris DPW Partai Umat Maluku Utara, Suardi Kasman. Berikut liputan untuk Anda. Terima kasih. Untuk DPW Partai Umat Provinsi Maluku Utara, ketika kami mendengar ada undangan secara resmi yang telah dibawa langsung oleh Ketua Umum kami yaitu Bapak Ridho, dan undangan itu ditujukan kepada 3 tokoh. 3 tokoh itu antara satu yaitu Bapak Anies Baswedan, yang kedua Prabowo, dan yang ketiga Bapak Gatot Nurmantio. Nah, ketiga tokoh ini nanti dihadirkan secara langsung di Rakernas nanti. Kami sebagai pengurus wilayah kami merespon, bahkan merasa bangga bahwa ketiga tokoh inilah diundang di Rakernas nanti. Itu kami sebagai pengurus di wilayah, bahkan
jajaran yang ada di DPD pun merasa gembira mengenai hal ini begitu. Peristiwa laka lantas terjadi dan melibatkan dua pengendara motor di ruas jalan raya Sungai Selan, Desa Keretak, Kecamatan Sungai Selan, Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 6 Februari malam sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat antara pengendara motor Honda Scoopy warna hitam dan pengendara motor Yamaha MX warna hitam yang merupakan warga Desa Keretak. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Arya Bima Mahendra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arya. Ya, baik, terima kasih. Pemirsa Tribuners, perlu saya sampaikan bahwa memang pada hari Senin ya, tanggal 6 Februari 2023 malam hari, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, telah terjadi peristiwa laka lantas di ruas jalan raya Sungai Selan, Desa Keretak, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diketahui peristiwa tersebut melibatkan dua orang pengendara motor, yang mana salah satu pengendara motor atas nama Acid berumur 50 tahun mengendarai motor berjenis Honda Scoopy warna hitam, dan pengendara motor satunya adalah Agus berumur 25 tahun yang mengendarai kendaraan ataupun sepeda motor berjenis Yamaha MX dengan nomor polisi BN 5527 NP. Disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Bangka Tengah, AKP Nanang Suwardi, menyebutkan bahwa kronologi peristiwa laka lantas tersebut bermula ketika Acid, seorang wanita parubaya berumur 5 tahun, hendak menyeberang ya menggunakan sepeda motor miliknya. Akan tetapi seketika dari arah Pangkal Pinang ini melaju sepeda motor yang dikendarai oleh Agus ini dengan kondisi ataupun dalam kecepatan yang cukup tinggi. Karena jaraknya yang sudah dekat, alhasil tabrakan pun tidak bisa terhindarkan, sehingga kemudian membuat Acid, wanita parubaya yang menjadi korban laka lantas tersebut, meninggal dunia di tempat. Sedangkan untuk Agus sendiri ini mengalami luka berat pada bagian kepala, dan kala itu langsung dibawa ke rumah sakit yang berada di kota Pangkal Pinang untuk menjalani perawatan. Sementara diketahui untuk barang bukti berupa dua jenis ataupun dua sepeda motor tersebut ini sudah diamankan sementara di Polsek Sungai Selan, dan dari unit laka lantas Satlantas Polres Bangka Tengah pun sedang melakukan upaya penyelidikan lebih lanjut terhadap peristiwa laka lantas tersebut. Disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Bangka Tengah, AKP Nanang Suwardi, beliau menghimbau agar kedepannya masyarakat lebih berhati-hati lagi dalam berkendara, apalagi memang diketahui ruas jalan tersebut memang merupakan salah satu ruas jalan yang memang terbilang cukup rawan terjadinya peristiwa kecelakaan. Untuk itu dirinya meminta masyarakat untuk senantiasa menggunakan helm berstandar nasional Indonesia, serta rutin memeriksa kondisi kendaraan, serta jangan bermain handphone saat berkendara, ataupun tidak lupa untuk beristirahat jika sedang berkendara dalam kondisi mengantuk. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan, rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Arya Bima Mahendra dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam memanjat pembatas bundaran Tugu Keris di perempatan Jalan Patimura Diponegoro, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Selasa 7 November. Mobil Pajero ini menabrak pembatas bundaran hingga terbalik. Menurut informasi, mobil dikendarai oleh seorang dokter yang berdinas di RS Bayangkara Polda Riau. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Rizky Armanda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Baik, terima kasih Firda. Dapat saya laporkan bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal ini terjadi pada hari Selasa kemarin, tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan mobil Pajero dengan plat nomor BM 1975 JL ini dikemudikan oleh seorang dokter yang berdinas di Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau berinisial AR berusia 47 tahun. Dan disebutkan Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Brigita Advina Wijayanti bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan pengemudi kurang berkonsentrasi saat melintas di lokasi. Terlebih menurut keterangan keluarga bahwa pengemudi mengalami sakit dan ketika itu sedang
dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk melakukan kontrol atau check up kesehatan. Dan disebutkan Brigita lagi bahwa dalam kejadian ini pengemudi berhasil selamat dan saat ini sedang menjalani proses pengobatan di rumah sakit. Dan terkait kejadian ini juga Brigita mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan bahwa sebelum berkendara hendaknya memeriksa kondisi kendaraan dan juga kondisi tubuh sebelum melakukan perjalanan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Rizky Armanda dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Kompol Brigita Advina. Berikut liputan yang ada. Kira pukul 8.30, melibatkan satu unit kendaraan dengan nomor polisi BM 1975JL yang dikemudikan oleh Bapak AR, bahwa kecelakaan tunggal terjadi tanpa ada korban dikarenakan kurangnya konsentrasi pengemudi saat melintas di seputaran lokasi. Ini rencananya dari mana ke mana nih, Pak? Kalau kita lihat ini adalah jalannya dari arah Diponegoro menuju Bundaran Keris, kemudian akan berbalik arah menuju Jalan Sudirman. Ini memang langsung terbang nabrak fondasi itu atau gimana, Bu? Ya betul, langsung karena kebetulan yang bersangkutan sedang sakit. Harusnya tadi keterangan dari keluarga bahwa hari ini adalah jadwal untuk kontrol ke rumah sakit. Mungkin tadi agak sedikit kurang konsentrasi karena ada merasakan sakit di sekitaran di badannya. Untuk kondisi sopirnya sendiri, Bu? Sopirnya sadar, saat ini sedang dalam perawatan, kita bawa ke rumah sakit tadi. Jadi memang sendiri ya, nggak ada penumpang? Sendiri, tidak ada penumpang. Kejadian sekitar jam berapa, Bu? Sekitar pukul 8.30. 8.30. Perbuatan tercela diduga dilakukan seorang lelaki berinisial ERL, oknum guru honorer di salah satu sekolah menengah pertama di Minsel. ERL melakukan perbuatan cabul kepada 16 orang siswa laki-laki yang semuanya merupakan anak di bawah umur. Hal itu diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Minsel, Ibtu Leslie D. Kasiumas Polres Minsel AKP Donald Ngalimin saat konferensi pers pada Selasa 7 Februari di Polres Minsel. Kaitan dengan pengungkapan kasus cabul ini, Reskrim Polres Minsel bekerja sama dengan Polsek Tompaso Baru. Adapun modus operandi yang dilakukan tersangka memanfaatkan kedekatan emosional sebagai guru dan murid tanpa iming-iming uang ataupun hadiah. Perbuatan RL terungkap saat salah satu korban menceritakan pada orang tuanya kalau ia telah mengalami perbuatan yang tidak pantas dari gurunya. Dari pengembangan kasus tersebut, RL mengaku kalau ia pernah mengalami hal yang sama dengan yang dilakukan ia kepada murid-muridnya saat masih kecil. Perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dikenakan pasal 82 ayat 1, 2, dan 4 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Terjadi kecelakaan antara mobil box dan dua sepeda motor di Desa Kundan, Kecamatan Bulu, Sukoharjo pada 6 Februari. Dalam insiden tersebut, AKP Sofia Wuryana menjelaskan kronologi kejadian laka lantas bermula saat Eva dan Kiara berboncengan sepeda motor Honda Beat bernomor polisi AD3690WO. Setelah itu melaju dari arah barat ke timur di belakang Honda Supra bernomor polisi AD3655IO yang dikemudikan oleh Safitri 24 tahun yang merupakan warga Desa Tiaran, Kecamatan Bulu. Dari arah berlawanan melaju mobil box L300 bernomor polisi AD9736FC yang disopiri oleh Agus Prasetyo 34 tahun yang merupakan warga Klaten. Agus berusaha mendahului kendaraan lain dengan kecepatan tinggi. Karena jarak sudah terlalu dekat, mobil box menghantam Honda Supra dan Honda Beat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Anang Ma'ruf yang akan melaporkannya. Silakan rekan Anang. Baik, terima kasih rekan Firda. Telah terjadi kecelakaan antara mobil box dan dua sepeda motor di Desa Kunden, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo pada 6 Januari 2023 sore. Dalam insiden tersebut,
AKP Sofiana Wuriano menjelaskan kronologi kejadian laka lantas bermula saat Eva dan Kiara berboncengan sepeda motor dengan Honda Beat dengan nomor polisi AD3690WO. Setelah itu melaju dari arah barat ke timur di belakang Honda Supra nomor AD3655IO yang dikemudikan Savitri 24 tahun yang merupakan warga desa Tiaran, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Dari arah berlawanan melaju mobil box dengan L300 nomor polisi AD9736FC yang disupiri oleh Agus Prasetyo yang merupakan warga Kalikotes, Kabupaten Klaten. Saat itu Agus berusaha mendahului kendaraan lain dengan kecepatan tinggi. Karena jarak sudah terlalu dekat, mobil box menghantam dua sepeda motor yaitu Honda Supra dan Honda Beat. Setelah menabrak dua motor tersebut, mobil box oleng ke kanan lalu menabrak pagar dan papan nama kantor Panwaslu atau Pengamanan Panitia Pemilu. Akibat benturan keras dari mobil, Kiara warga dusun Candi RT 03 RW 10 Desa Ngreco Kecamatan Weru meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan Eva warga dusun Banmati RT 02 RW 9 Dalangan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo mengalami luka berat. Pengendara Honda Supra Savitri mengalami luka pada telapak kaki kanan dan sempat tak sadarkan diri, sedangkan Agus, pengemudi mobil box, tak mengalami luka sama sekali. Akhirnya korban meninggal dunia di tempat dan dievakuasi ke RSUD IR Soekarno Sukoharjo. Selanjutnya diserahkan kepada keluarga, sedangkan yang luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Indriati Solo Baru. Kendaraan yang terlibat kecelakaan saat ini diamankan di kantor Satlantas Sukoharjo untuk nantinya dijadikan barang bukti. Sekian demikian rekan Firda, saya kembalikan di studio. Baik, terima kasih rekan Anang Ma'ruf dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Menjelang Ramadan 2023, polisi menggelar operasi keselamatan Kayan 2023 di Malinau, Kalimantan Utara. Operasi atau OPS Keselamatan Kayan digelar menyambut bulan puasa atau Ramadan 1444 Hijriah. Serentak di seluruh Indonesia termasuk di Malinau, Kalimantan Utara. Operasi ini bertujuan untuk memelihara keamanan dan meminimalisir fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas jelang Ramadan 2023. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Muhammad Supri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Supri. Baik, terima kasih rekan Firda. Kemarin telah berlangsung apel gelar pasukan untuk operasi keselamatan Kayan 2023 di wilayah Kabupaten Malinau. Sementara untuk data dari tahun ke tahun, jumlah kejadian laka lantas di Kabupaten Malinau ada peningkatan sehingga menjadi fokus polisi juga untuk di wilayah Kabupaten Malinau, khususnya untuk wilayah-wilayah yang rawan terjadinya laka lantas seperti di daerah keramaian, khususnya di jalur-jalur yang hasil evaluasi dari polisi dari tahun ke tahun terus terjadi kecelakaan secara rutin. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Satlantas Polres Malinau, untuk kejadian tahun 2022 lalu ada 37 kejadian, 9 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Jumlah ini jika dibandingkan pada tahun 2021 lalu terjadi peningkatan korban jiwa sebanyak 3 kasus, atau dari segi jumlah kerugian atau kerugian korban jiwa maksud kami dari segi keseluruhan ada sekira 33% kenaikan dibanding tahun 2021, sehingga hal ini yang menyebabkan perhatian polisi tertuju pada
operasi-operasi ini di Kabupaten Malinau, khususnya untuk menjelang Ramadan, di mana sejumlah wilayah diprediksi lalu lintasnya akan semakin meningkat pada saat menjelang puasa atau Ramadan 2023 di Kabupaten Malinau. Beberapa titik yang rencananya akan dilaksanakan operasi rutin selama 2 pekan secara serentak ini, diantaranya di wilayah keramaian seperti di daerah Pasar Induk Malinau Kota, di Desa Malinau Kota, kemudian jalur lalu lintas di sekitar bandara, pelabuhan, dan terminal, di mana pada pagi dan sore hari aktivitas pengguna jasa termasuk aktivitas masyarakat di sekitar wilayah akses pelabuhan masuk dan keluar Kabupaten Malinau terpantau ramai, dan tercatat beberapa kejadian laka lantas juga turut terjadi di wilayah tersebut. Kemudian termasuk di sekitar wilayah satuan pendidikan atau di sekitar sekolah-sekolah, di mana yang menjadi konsen petugas adalah untuk penertiban atau operasi keselamatan bagi pengguna jalan, khususnya bagi pelajar atau peserta didik yang menggunakan sepeda motor. Untuk beberapa titik lainnya tersebar di sejumlah wilayah, diantaranya juga di jalur hubung antara Kecamatan Malinau Utara dan Malinau Kota. Di wilayah ini biasanya berdasarkan catatan dari Satlantas Polres Malinau juga terjadi beberapa jenis laka lantas, utamanya pada saat malam hari, karena aktivitas angkutan di wilayah tersebut terpantau cukup ramai. Untuk saat ini pantauan kami di lapangan, beberapa operasi di titik-titik tersebut telah dilakukan oleh petugas, dan sementara ini untuk data penindakan atau data teguran terhadap sanksi-sanksi pelanggaran masih sementara dihimpun. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Supri dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Puluhan kendaraan roda 2 atau motor terjaring razia dari jajaran Satlantas Polresta Sorong Kota di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Razia tersebut merupakan bagian dari rangkaian operasi keselamatan Mansiunan 2023 di wilayah Kota Sorong. Hal itu diungkapkan oleh KBO Atlantas Polresta Sorong Kota Ibtu Suparman saat ditemui di Mapolresta Sorong Kota pada Rabu 8 Februari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Asari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Ya, baik Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, bahwasannya pada pagi tadi dan pada hari kemarin jajaran Satlantas Polresta Sorong Kota dan sejumlah jajaran di wilayah hukum Polda Papua Barat telah melaksanakan apel gabungan dalam rangka pelaksanaan operasi Mansinam, operasi keselamatan Mansinam 2023 dalam rangka menyongsong Ramadan dan juga Idul Fitri 2023 mendatang. Nah, pada pelaksanaan di Kota Sorong sendiri, operasi yang dilaksanakan sejak kemarin telah ditilang dan diberikan sanksi berupa tilang dan juga teguran terhadap para pengendara yang diamankan kemarin hingga tadi pagi. Nah, untuk razia yang dilaksanakan oleh jajaran Satlantas Polresta Sorong Kota sendiri, dalam razia tersebut rata-rata yang diamankan adalah anak-anak yang masih di bawah umur, dan naasnya orang tua masih saja membiarkan anak-anaknya untuk mengendarai kendaraan tanpa memiliki identitas surat izin mengemudi dan lainnya. Nah, selain itu dari hasil kendaraan yang dirazia sebanyak 25 kendaraan pada 2 hari ini, dapat saya laporkan bahwa rata-rata yang diamankan adalah kendaraan yang pengendara pada saat itu tidak menggunakan helm dan juga tidak memiliki surat izin mengemudi dan juga nomor polisi. Nah, selain itu ada beberapa kendaraan yang kedapatan
dibawa oleh anak masih di bawah umur yang masih berusia pelajar di bangku SMP kelas 1 yang juga ikut terjaring razia, dan hari itu juga langsung diamankan dan dipanggil orang tuanya untuk diberikan teguran dan juga penjelasan terkait dengan penggunaan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 di wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya itu sendiri. Nah, selain itu jajaran Satlantas Polresta Sorong Kota sendiri menargetkan agar dalam jangka waktu operasi keselamatan Mansinam di Kota Sorong sendiri nantinya akan terjaring lebih luas lagi, karena target awalnya yang tadinya menargetkan pengendara dengan kecepatan tinggi, knalpot brong, dan juga penggunaan handphone pada saat berkendara, saat ini belum begitu terjaring razia, sehingga nantinya akan dilakukan perluasan dan juga dilakukan strategi-strategi khusus untuk menjaring pengendara-pengendara yang masih melanggar ketertiban lalu lintas, begitu. Terdah. Baik, terima kasih rekan Sofwan dari Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari KBO Lantas Satlantas Polresta Sorong Kota, Ibtu Suparman. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, jadi untuk hari kedua ini yang dominan adalah tidak memakai helm standar dengan kelengkapan TNKB, di mana sasarannya ada beberapa, yaitu mengendarai kendaraan di bawah umur, boci atau boncen 3, TNKB, knalpot racing, pengaruh alkohol, dengan melawan arus. Oke, jadi lebih banyak yang itu ya? Ya. Siap. Untuk yang penggunaan HP dan lain-lain? Ya, itu lagi, itu penggunaan HP untuk hari kedua ini belum kami dapat. Oke, siap. Produktif kan? Ya, baik. Ada sebagian ya di bawah umur, anak sekolah yang di bawah umur itu ya kita sudah amankan, dan pengendara tentunya kami. Jajaran Polda Bangka Belitung melakukan apel gelar pasukan keselamatan Menumbing 2023 pada Selasa 7 Februari di lapangan apel Mapolda Bangka Belitung. Apel ini menandai dimulainya operasi keselamatan Menumbing 2023 Polda Babel selama 13 hari mulai dari 7 Februari hingga 20 Februari 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik, Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan jajaran Polda Bangka Belitung telah melakukan gelar pasukan keselamatan Menumbing tahun 2023, di mana kegiatan ini merupakan serentak yang dilakukan di seluruh Indonesia, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan selama 13 hari dari tanggal 7 sampai 20 Februari 2023. Namun ada hal yang berbeda di Polda Bangka Belitung dengan operasi-operasi yang dilakukan di wilayah-wilayah hukum di Indonesia, di mana Polda Bangka Belitung dalam hal ini akan melakukan operasi keselamatan, yaitu dengan menggunakan tilang elektronik atau tidak menggunakan tilang manual, sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Juang Andi Priyanto, yang mengatakan bahwa mereka tetap menjalankan SOP dan instruksi dari Kapolri terkait dengan pelaksanaan tilang yang harus dilaksanakan dengan sistem elektronik, di mana Dir Lalu Lintas atau jajaran Lalu Lintas di Polda Bangka Belitung akan melakukan penilangan dengan mengandalkan sejumlah titik-titik yang terpasang oleh kamera headlay. Selain itu, Polantas atau polisi anggota lantas yang terlibat dalam operasi ini akan juga melakukan razia menggunakan headlay mobile atau handphone yang digunakan oleh anggota kepolisian untuk mencari atau untuk melihat masyarakat yang mengendari kendaraan baik roda 2 ataupun 4 melanggar lalu lintas, di mana headlay mobile ini pertama kali digunakan di Polda Bangka Belitung
pada operasi keselamatan menumbing 2023 ini. Sehingga ia mengharapkan masyarakat di Bangka Belitung tetap patuh dan tertib dalam berlalu lintas, karena walaupun mereka tidak menggunakan tilang secara manual, tentunya tilang elektronik juga akan sama sanksi hukumnya, di mana apabila mereka kedapatan melanggar melanggar aturan-aturan lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, bergoncengan 3, dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan dari Provinsi Bangka Belitung. Kembali ke Firda. Terima kasih rekan Riki Pratama dari Bagapos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Direktur Lalu Lintas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Juang Adi Prianto. Berikut liputan untuk Anda. Pelopor ataupun agen perubahan untuk mengurangi ataupun menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas yang ada di Bangka Belitung. Itu yang utama. Dengan pola kita ada 4 tim, 1 satgas untuk preventif, nanti ada pengarahan ataupun semacam arahan ke masyarakat agar cara berkendaraan yang benar dan yang betul. Yang kedua ada tim yang untuk penegakan hukum, yang mana kita mengandalkan etle yang ada di 2 titik yang kita andalkan di Bangka Belitung ini, serta kita punya etle mobile yang sudah berjalan dari Polresta sama dari Polda. Yang ketiga kita juga preventif untuk melaksanakan pembinaan ke sekolah-sekolah, dan anak sekolah juga ada yang datang dari tingkat TK dan PAUD ke Polda kita. Yang terakhir satgasnya adalah untuk membuat masyarakat sadar bahwa kita semua butuh keselamatan dalam mengendarai mobil ataupun motor. Jajaran Satreskrim Polres Belitung menerima laporan pengaduan terkait tindak pidana pencurian sepeda motor. Pelapor M. Samroni kehilangan sepeda motornya Honda Beat putih bernomor polisi BN 5506 WB diparkirkan di Masjid Al-Ikhwah, Jalan Gaparman, Kelurahan Lesung Batang, Kecamatan Tanjung Pandan pada Minggu 5 Februari lalu. Korban terkejut ketika selesai sholat maghrib, motornya sudah tidak ditemukan di tempat parkirnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Dede Suhendar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, baik Firda dan Tribuners, bisa kami sampaikan jajaran Satreskrim Polres Belitung saat ini sedang melakukan proses penyelidikan terhadap kasus pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Februari kemarin. Berdasarkan keterangan dari Satreskrim Polres Belitung, Ibtu Edi Purwanto menjelaskan kejadian tersebut terjadi di halaman Masjid Al-Ikhwah sekitar pukul 19 lebih pada malam minggu lalu. Ia menjelaskan kejadian berawal saat korban yang diketahui bernama M. Zamroni ingin melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Ikhwah yang terletak di Jalan Gaparman, Kecamatan Tanjung Pandan. Korban mengakui pada saat tiba di masjid dirinya sempat agak tergesa-gesa karena proses sholat berjamaah akan segera dimulai. Akhirnya ia memarkirkan kendaraan tersebut di bagian belakang masjid dan kemudian sempat mencabut kunci motor dan meletakkannya di box depan sebelah kiri. Kemudian ketika dirinya usai menunaikan sholat berjamaah dan hendak pulang ke rumahnya, tiba-tiba motor Honda Beat yang dikendarainya itu sudah tidak terlihat di area parkiran tersebut. Korban sempat berinisiatif bersama pengurus masjid untuk mengecek video CCTV. Namun berdasarkan rekaman video CCTV, motor yang diparkirkan di area belakang itu tidak terjangkau oleh kamera, sehingga pihak masjid juga tidak mengetahui tindakan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut. Oleh sebab itu, korban langsung berinisiatif melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Belitung. Untuk saat ini, jajaran Satreskrim Belitung telah memeriksa keterangan saksi dan juga menyelidiki dari setiap dari kejadian tersebut. Demikian Firda yang bisa kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Dede Suhendar dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sebanyak 5 orang begal berhasil diringkus oleh Polres Indramayu. Mirisnya kawanan begal tersebut semuanya merupakan anak di bawah umur.
Sebanyak 3 anak diantaranya bahkan masih berstatus sebagai pelajar. Kapolres Indramayu AKBP M. Fahri Siregar mengatakan kelima anak tersebut masing-masing adalah SZ 17 tahun, AKM 15 tahun, SPY 15 tahun, ADR 17 tahun, dan AGF 17 tahun. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon. Ada Handika Rahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Handika. Baik, terima kasih rekan Firda bahwa benar ya, sebanyak 5 orang komplotan begal berhasil diringkus oleh Polres Indramayu. Mirisnya memang kawanan begal tersebut semuanya masih berstatus anak-anak ya. Sebanyak 3 anak diantaranya memang masih berstatus seorang pelajar. Kapolres Indramayu AKBP M. Fahri Siregar mengatakan kelima anak tersebut masing-masing diketahui berinisial SZ 17 tahun, AKM 15 tahun, SPY 15 tahun, ADR 17 tahun, dan AGF 17 tahun. Semua pelaku tersebut diketahui merupakan warga Kecamatan Sindang ya. Dalam kesempatan tersebut, para tersangka ini memang tidak ditampilkan dalam konferensi pers yang digelar oleh Polres Indramayu di Mapolres Indramayu pada Selasa kemarin ya. Hanya saja disampaikan oleh AKBP M. Fahri Siregar, dari hasil pemeriksaan polisi diketahui modus yang dilakukan oleh para tersangka ini. Jadi komplotan begal tersebut dalam beraksi membagi tugas ya menjadi 2 tim. Tim pertama yakni berjumlah 3 orang bertugas untuk menodong korbannya. Sedangkan tim kedua berjumlah 2 orang bertugas untuk mengintai. Disampaikan oleh Kapolres, jadi sebelum beraksi para pelaku ini memang diketahui mencari mangsanya terlebih dahulu ya dengan cara hunting saat tengah malam. Jika dirasa ada mangsa yang cocok untuk dijadikan korban, mereka langsung melakukan aksi pembegalan. Dalam hal ini, tim pertama yang tadi berjumlah 3 orang datang dengan cara menghadang korban ya dari belakang. Sedangkan tim 2 melakukan pemantauan. Bila mana tim 1 gagal, mereka akan ikut melakukan pembegalan. Adapun saat beraksi tersebut, para pelaku ini diketahui juga membawa sejumlah senjata tajam. Ada 5 ya senjata tajam yang berhasil diamankan polisi, yakni 3 bilah celurit, 1 bilah samurai, dan 1 bilah golok. Masih disampaikan oleh Kapolres, jadi menurut pengakuan para tersangka tersebut, mereka memang baru melakukan aksi pembegalan sebanyak 1 kali ya. Namun pihak polisi pun akan terus melakukan pendalaman terkait kasus tersebut. Dalam hal ini diketahui juga saat melakukan pembegalan tersebut mereka menyasar seorang perempuan ya yang statusnya memang juga masih seorang pelajar, yakni Salimah, usia 19 tahun. Saat itu ia dibegal saat melintas di Jalan Pecuk, Desa Panyidangan Kulon, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Selasa 10 Januari 23:50 waktu Indonesia Barat. Adapun modus yang dilakukan oleh para tersangka ini melakukan aksi pembegalan, yaitu yakni untuk mencari uang ya, dengan cara melakukan begal agar mereka bisa memberi aksesoris motor untuk motor mereka masing-masing. Demikian laporan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Tadi kembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih rekan Handika Rahman dari Tribun Cirebon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dimenangkan Handika dari Kapolres Indramayu AKBP M. Fahri Siregar dan juga seorang korban pembegalan Salimah 19 tahun. Berikut liputan untuk Anda. Lokasinya di mana sih itu Mbak, TKP-nya Mbak? Di TPA Pecuk. TPA Pecuk. Itu Mbak dari mana mau ke mana? Dari kota mau ke desa itu ke cabang ya. Jam berapa tuh? Sekitar jam 11.30 atau berapa? 11 malam. Malam. Itu pelaku berapa orang waktu beraksi? 3 orang. 3 orang. Pakai baju apa, ciri-cirinya? Pakai alat senjata apa? Dia pakai hoodie hitam, senjatanya golok. Itu Mbak waktu itu sendirian atau sama teman? Saya sama teman saya. Sama teman berdua, ditodong. Iya. Katanya sempat diancam, itu gimana? Iya, suruh nyerahin motornya.
Itu dihadang. Mau Itu digunting. Mbak bengi-bengi ku pengen mendi. Lah. Dan balik. Oh. Iya. Habis sekolah atau gimana? Iya, yang udah Nganterin teman. Mereka Pak. Ya, jadi mereka ini sudah merencanakan untuk melaksanakan aksinya. Jadi terdiri dari 2 tim. Satu tim itu menggunakan sepeda motor terdiri dari 3 orang. Tim yang kedua itu adalah tim yang terdiri dari 2 orang. Jadi mereka sudah berbagi tugas untuk melakukan pengintaian dan sedangkan satu tim lagi melancarkan aksinya. Apabila menemukan korban ya yang dilakukan dengan cara hunting, mereka muter-muter lihat korban, kira-kira bisa jadi ada korban, mereka menghentikan kendaraan sepeda motor dari si korban tersebut dengan mengancam ya korban dengan menggunakan celurit dan juga samurai. Dan kepada kejadian ini korban diminta untuk turun, sepeda motornya dibawa dan selanjutnya sepeda motor dijual kepada orang lain dengan menggunakan akun Facebook yang sudah disiapkan oleh si tersangka. Jadi memang tersangka ini terdiri dari 5 orang dan kelima-limanya masih berusia kisaran 15 sampai dengan 17. Musibah kebakaran terjadi di Jalan Alalak Utara, Gang H, Ardiah 2 RT 11, Kecamatan Banjarmasin Utara pada Selasa 7 Februari dini hari. Setidaknya ada 4 buah rumah terdampak, 2 diantaranya terbakar habis, 1 rusak berat dan 1 rusak ringan. Tak hanya menghanguskan 4 rumah saja, dalam musibah kebakaran ini juga ada 1 orang korban jiwa atas nama Ahmad Zarkasi 80 tahun. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Frans Rumbon yang akan melaporkannya. Silakan rekan Frans. Baik, Firda. Dapat saya laporkan musibah kebakaran kembali terjadi di Banjarmasin kemarin Selasa 7 Februari 2023 dini hari atau tepatnya sekitar pukul 02.15 WITA. Dalam musibah kebakaran ini selain menimbulkan kerugian material ada 4 buah rumah terdampak, 2 buah rumah terbakar habis, 1 mengalami kerusakan berat dan 1 ringan. Juga ada korban jiwa atas nama Ahmad Zarkasi berusia 80 tahun. Di lokasi kebakaran itu ada di Jalan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Gang Haji Ardiah RT 11. Jadi untuk kronologi adanya korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, itu sumber api diduga dari rumah almarhum Ahmad Zarkasi atau korban, di mana di dalam rumah ini almarhum itu tinggal bersama istri atas nama Jahra. Nah, kemudian saat api membesar, istri itu sempat menyelamatkan diri, kemudian almarhum karena sudah berusia tua dan juga dalam keadaan kurang sehat, sehingga diperkirakan tidak sempat menyelamatkan diri. Nah, oleh istri sendiri, menurut kesaksian dari Ketua RT 11, Matnor, istri pun mengira sang suami itu sudah keluar juga, namun ternyata kemudian setelah api berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran, ternyata ditemukan jenazah almarhum di antara puing-puing rumahnya, tepatnya di bagian kamar. Kemudian oleh pihak keluarga, jenazah pun disemayamkan di sebuah rumah yang ada di belakang dari rumah korban. Kemudian pada siang harinya itu jenazah almarhum langsung dikebumikan oleh pihak keluarga. Untuk penyebab atau asal mula kebakaran sendiri masih belum diketahui pasti, namun diperkirakan sumber api itu berasal dari rumah korban atas nama almarhum Ahmad Zarkasi ini. Demikian, Firda.
Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post, Frans Rumbon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Berdasarkan perkiraan tahun 2023 ini akan terjadi kemarau kering. Maka dari itu, Asia Pulp and Paper, Sinarmas Region Ogan Komering Ilir atau OGI sudah mempersiapkan peralatan dan personil sebagai antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal itu diungkapkan oleh Fire Operation Management Head APP Sinarmas Region Oki, Panji Bintoro. Panji mengatakan untuk persiapan sudah dilakukan sejak awal tahun, mulai dari sarana dan prasarana bahkan tim regu pemadam kebakaran digembleng atau dilatih. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Linda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Linda. Ya, Ferda, berdasarkan perakiraan dari BMKG, memang tahun 2023 ini akan terjadi kemarau kering. Untuk itulah APP Sinarmas Region Oki sudah mempersiapkan peralatan dan personil sebagai antisipasi untuk kebakaran hutan dan lahan. Nah, menurut Fire Operation Management APP Sinarmas Region Oki, itu Panji, tahun ini diprediksi memang akan lebih panas dari tahun sebelumnya, gitu ya. Untuk itulah antisipasinya dilakukan sejak awal Januari. Nah, untuk persiapannya sendiri itu sudah dilakukan mulai dari sarana dan prasarana, bahkan tim regu pemadam kebakaran yang CRPK-nya ini sudah digembleng atau dilatih kembali semangatnya gitu ya, supaya siap nanti jika terjadi karhutla. Kemudian ada juga menyiapkan peralatan misalnya untuk pekerjaan karhutla itu seperti ada 2 helikopter yang sudah di-standby-kan. Nah, namun jika diperlukan itu jika ada kebakaran yang lebih parah gitu, helikopternya bisa ditambah sampai 5 helikopter. Nah, terus ada juga nih peralatan lainnya seperti ada pompa, induk dinding, pompa apung, airboat, ada juga mobil patroli, motor patroli, drone untuk memantau ya di sekitar lapangan apakah ada titik-titik api gitu. Ada transportasi air yang juga, ada sarana pendukung lainnya. Kemudian ada juga pos pantau, ada juga menara api sebanyak 24 menara api dengan ketinggian 30 sampai 34 meter. Nah, untuk personilnya sendiri ini sudah tersedia 369 orang dari tim RPK dan tim reaksi cepat tanggap ya. Nah, namun pihak Sinarmas menyatakan bahwa pegawai-pegawainya pun bisa digunakan gitu ya kalau memang terjadi kebakaran dan dibutuhkan jumlah yang lebih banyak dari yang tersedia ya. Nah, untuk RPK ini ada tim yang menanggulangi paling awal. Nah, nanti kalau bisa diperlukan baru tim yang CRC-nya. Sebagai informasi sendiri untuk luasan lahan konsesi mitra pemasok APP Sinarmas di Oki ini kurang lebih sebanyak 574.000 hektar. Nah, untuk lahan ini tersebut tentu harus dijaga supaya tidak terjadi karhutla. Kemudian untuk lahan-lahan yang sudah ditanami tanaman gitu ya seperti akasia atau eukaliptus itu 320.000 hektar. Nah, untuk itulah dibuat pengawanan untuk aset yang ada supaya apa yang ditanam ini tidak sia-sia. Untuk pengelolaan kebakaran sendiri, mereka ada 4 cara, yaitu ada pencegahan, persiapan, deteksi dini, dan respon cepat. Menurut mereka, kalau ada informasi api, itu maksimal 1 jam harus sudah padam. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Linda dari Tribun Sumsel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Nicodemus Sihombing, Fire Preparation Coordinator. Berikut liputan Anda. Tapi memang ini kita utamakan dia untuk patroli dan mobilisasi personil. Karena dia cukup kecil dan dia bisa landing di tempat-tempat yang landing point-nya itu sangat terbatas. Karena kita pemadam hutan itu kan helipad tidak ada di lokasi. Jadi kita mengandalkan ini untuk mobilisasi personil. Kita standby ada berapa heli, Bang? Kalau di kita itu musim penghujan normal itu kita ada 2. Satu yang Bell 412, satu yang Super Puma. Tetapi pada saat musim kemarau kita minimal 3. Rata-rata kita 3 sampai 5 helikopter di regional Palembang ini yang disesuaikan dengan kondisi cuaca. Jadi kemarau nanti itu ada 3, kalau kami butuh kita bisa minta 2. Ini kan udah masuk siaga nih Bang, berarti udah 3 kita siap. Di kita dibilang itu belum masuk tanggap darurat. Belum kalau di sini ya, tapi kalau untuk secara global kan? Kalau siaga itu kita untuk pelatihan, memastikan peralatan semua. Dia ada tingkatannya siaga, kita pelatihan. Kalau tanggap darurat, baru heli itu udah tambah, personil, pos-pos, itu udah aktif semua. Tapi untuk
Meski diguyur hujan deras, kehusyukan jemaah haul ke-18 Guru Sekumpul di Masjid Jami Banjarmasin tak menyurut Selasa 17 Februari malam. Ratusan orang tampak memadati areal masjid yang berada di Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara tersebut. Beberapa menit setelah acara dimulai, hujan turun. Beberapa jamaah terlihat mengamankan diri ke tempat tertutup. Namun sebagian juga ada yang sempat memilih tetap bertahan dengan guyuran hujan di halaman utama Masjid Jami. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post. Ada Syaiful Riki yang akan melaporkannya. Silakan rekan Syaiful. Baik, Firda dan Tribuners di studio dapat saya laporkan dari Kalimantan Selatan. Acara peringatan haul ke-18 Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul tadi malam berlangsung meriah. Ratusan jamaah memadati kawasan Masjid Jami Kota Banjarmasin. Meski pada tengah-tengah acara itu sempat diguyur hujan cukup deras. Sebagian jamaah memilih untuk tetap bertahan di halaman masjid yang areanya cukup terbuka, dan beberapa jemaah juga memilih untuk berteduh di teras masjid. Namun hujan tak terkendali sampai acara selesai. Hujan deras masih mengguyur kawasan Banjarmasin dan sekitarnya. Nah, dapat saya informasikan bahwa haul ke-18 Guru Sekumpul ini sebenarnya digelar di berbagai daerah Kalimantan Selatan. Bukan hanya Banjarmasin, tetapi juga acara digelar di Kabupaten Banjar, kemudian beberapa kabupaten kota lainnya di Kalsel. Memang pengaruh dan karismatik Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ini cukup kuat. Meski sudah 18 tahun wafat, namun ilmu atau jamaah-jamaahnya tidak berkurang, bahkan ya tiap tahun terkesan bertambah. Nah, acara puncak peringatan haul ke-18 Guru Sekumpul ini pada 2 pekan lalu itu digelar di Musola Ar-Raudah Sekumpul, tepatnya di samping kediaman almarhum. Nah, di sana jamaah benar-benar membludak sampai puluhan ribu orang dari berbagai daerah, termasuk dari luar Kalimantan. Begitu, Firda, laporan dari Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post, Saiful, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 19 mahasiswa Politeknik Kesehatan atau Poltekkes Kendari menerima beasiswa dari Pemda Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Hal ini ditandai dengan penandatanganan MOU antara Poltekkes Kemenkes Kendari dan pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada Selasa 7 Februari. Bupati Konawe Utara, Ruksamin, mengatakan penandatanganan ini bentuk perhatian pemerintah daerah Konut dalam mengembangkan sumber daya manusia. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra. Ada Husni Husein yang akan melaporkannya. Silakan rekan Husni. Ya, baik rekan Firda di studio bahwa betul kemarin tanggal 7 Februari 2022 hari Rabu tepatnya, pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara bekerja sama yang ditandai dengan second MOU oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan atau Poltekkes Kemenkes Kendari, di mana penandatanganan ini dikatakan oleh Bupati Konawe Utara yaitu Ruksamin saat menghadiri kegiatan tersebut. Kepada waktu dia menyebutkan bahwa memang penandatanganan ini merupakan bentuk simbolitas mutualisme antara Kabupaten Konawe Utara dan juga Poltekkes Kemenkes Kendari yang menjadi lembaga kampus, di mana ia mengatakan bahwa memang lembaga kampus ini menjadi sangat penting untuk ide gagasan untuk kemajuan pelayanan secara optimal yang akan diterapkan di pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Kemudian di sela-sela wawancara, Bupati Konawe Utara Ruksamin juga membeberkan bahwa memang dengan kerjasama ini ia memberikan 19 mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kendari
menerima beasiswa, dan ia menuturkan bahwa jumlah ini masih akan bertambah, yaitu sekitar 52 kuota mahasiswa yang disiapkan, namun kuota ini belum dipastikan kapan akan dicanangkannya seperti itu. Dan menariknya, dalam penandatanganan MOU antara Polsek Kemenkes Kendari dan juga pemerintah Kabupaten Konawe Utara ini, Bupati Rohamil memberikan sambutan dan juga kuliah umum kepada ribuan mahasiswa yang hadir dalam acara penandatanganan MOU tersebut. Demikian rekan dari studio. Baik, terima kasih rekan Husni Husen dari Tribun News Ultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Bupati Konawe Utara, Ruksamin, dan juga Direktur Poltekkes Kendari, Teguh Fatur Rahman. Berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah, yang pertama kerjasama ini yang pertama terhadap anak-anak yang dari Konawe Utara untuk memastikan mereka belajar dengan tenang. Saya datang melihat ada beberapa orang, itulah yang kemudian saya fasilitasi mereka. Mereka tidak usah pikirkan lagi tentang SPP mereka. Orang tua tidak usah pusing lagi mau harus jual kebun lagi, jual kambing sapi, kasihan hanya untuk anaknya. Sudahlah, kita pemerintah daerah hadir untuk bagaimana mendorong mereka untuk menyiapkan sumber daya manusia. Ini yang kemudian kita kerjasama hari ini dengan Poltekkes. Alhamdulillah saya dikasih ruang untuk bagaimana difasilitasi anak-anak. Salah satunya ada parameternya kan ini pendidikan itu. Salah satu penyelenggara itu adalah harus mampu memahami apa yang dibutuhkan mereka dengan apa yang kita miliki. Oleh karena itu kita harus selalu bersama dengan stakeholder, khususnya pemerintahan kabupaten. Kenapa? Karena Poltekkes punya peran adalah sebagai produsen atau pengasih tenaga kesehatan. Kemudian juga sedangkan pendaya gunanya bukan pada kami tapi pada masyarakat. Oleh karena itu perlu ada komunikasi dan komunikasi apa yang dibutuhkan mereka dan apa yang bisa dilakukan mereka. Karena jujur tadi saya sampaikan hampir 50% ya, puskesmas khususnya itu nggak lengkap dengan kesehatan. Padahal wajib standarnya itu minimal 7 plus di luar medis yaitu dokter dan dokter gigi. Nah, Sultra termasuk kaitannya banyak orang. Nah, kami sebagai UPT atau unit pelaksana. Sebanyak 510 mahasiswa Universitas Brawijaya Malang mengalami keracunan makanan saat menjalani kegiatan kemah kerja mahasiswa atau KKM Selasa 7 Februari dini hari. Mereka mengalami mual, muntah, diare hingga pusing seusai menyantap masakan yang dimasak oleh masyarakat sekitar. Kegiatan KKM tersebut diketahui digelar di Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur. KKM dimulai sejak Senin 6 Februari diikuti oleh 1.279 mahasiswa Fakultas Teknik UB Angkatan 2022. Keracunan terjadi seusai mahasiswa menyantap makan malam pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kasihumas Polres Malang Ibtu Ahmad Taufik mengatakan ratusan mahasiswa tersebut keracunan seusai menyantap nasi bungkus. Para korban keracunan kemudian dilarikan ke sejumlah lokasi seperti di Puskesmas Wagir dan Rumah Sakit Brawijaya. Untuk mayoritas korban mendapat pertolongan pertama di kafe sekitar perkemahan. Ahmad menegaskan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Ketua Pengelola Sistem Informasi dan Kehumasan PSIK Fakultas Teknik UB, Adarul Mutakin, juga membenarkan adanya kejadian keracunan mahasiswa UB ini. Acara tersebut rencananya akan berlangsung hingga 9 Februari 2023. Namun karena ada kejadian keracunan massal, acara KKM ke-43 dihentikan. Adarul memastikan para mahasiswa yang mengalami keracunan sudah mendapatkan penanganan dari tim medis di Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Ada perbedaan informasi terkait jumlah mahasiswa yang mengalami keracunan massal. Dari rilis PSIK FTUB disebutkan ada 11 mahasiswa yang mengalami keracunan. Namun dari Dinas Kesehatan dikonfirmasi ada sebanyak 510 mahasiswa yang menjadi korban. Adarul mengatakan pihaknya tak ingin mendebatkan soal berapa jumlah mahasiswa yang mengalami keracunan. Yang menjelaskan dari sekian mahasiswa, mayoritas yang mengeluhkan mengalami gejala diare, yakni para mahasiswi. Dari data yang didapat, dari 533 mahasiswi, ada sekitar 401 yang diperiksa agar mendapatkan perawatan kesehatan. Sementara 7 orang langsung dibawa ke fasilitas kesehatan atau puskesmas dan 9 orang diantaranya berada di safe house.
Dari 401 itu, 112 diantaranya dinyatakan sehat dan 289 dinyatakan sakit. Dengan catatan penyakit yang diderita bervariasi. Adarul mengakui 289 mahasiswi tersebut mayoritas mengalami buang air besar berulang kali alias diare. 11 dari 289 diantaranya dirujuk ke rumah sakit. Jadi maksudnya ya yang sakit tidak banyak gitu lah. Jadi KSR apa nyebutnya sukarela, dan juga kami koordinasi dan juga bekerja sama dengan klinik B, itu dokternya itu sudah standby juga di hari mulai dari hari pertama. Jadi konteksnya itu adalah tidak sampai yang apa namanya force major yang banyak terjangkit dan seterusnya. Jadi kemudian fasilitas juga kami itu sudah cek. Jadi sebenarnya di fasilitas juga WC itu 5 untuk putri, 5 untuk putra. Ya ini sekali lagi didesain bukan untuk force major, didesain bukan untuk yang yang ketika lebih dari 50 orang atau 200 orang itu yang terjangkit misalnya. Di dalam aktivitas ini kami punya peserta sekitar 1.200 dan ada peserta 533 putri. Nah kebetulan kemarin yang lebih cepat menyampaikan keluhannya itu adalah teman-teman putri, ya, sehingga kemarin dibawa ke satu tempat sebenarnya untuk pemeriksaan awal. Nah sebenarnya kalau kita bilang 510 itu seolah-olah hampir semua sebagian besar peserta putri itu sakit ya, tapi memang banyak yang sakit, tapi mungkin barangkali tidak sebanyak itu. Kalau kami lihat dari datanya, dari 533 itu ada sekitar 401 yang kami periksa segera ke rumah desa yang dikumpulkan. Puluhan knalpot brong atau racing dimusnahkan oleh pihak kepolisian dari Polres Manggarai Timur. Pada Selasa 7 Februari terlihat puluhan knalpot racing itu diletakkan sejajar di depan halaman Mapolres Manggarai Timur. Selanjutnya sebuah unit ekskavator melindas untuk menghancurkan knalpot tersebut. Sebelum pemusnahan terlebih dahulu, Kapolres Manggarai Timur AKBP Iketut Widiarta membacakan berita acara pemusnahan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores. Ada Robert Dropo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Robert. Baik, selamat sore rekan Firda dan sahabat Tribuners. Kembali saya laporkan dari Manggarai Timur, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada sore hari ini, di mana dapat saya laporkan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari tahun 2023, Polres Manggarai Timur memusnahkan 67 knalpot brong atau knalpot racing hasil penyitaan dari operasi selama ini, dan di mana penyitaan terhadap knalpot brong ini merupakan hasil dari kegiatan Jumat Curhat, di mana masyarakat selalu mengeluhkan terkait dengan gangguan terkait dengan keributan dari bunyi-bunyian yang besar dari knalpot brong yang digunakan oleh oknum-oknum warga, terutama kepada kaum muda. Karena itu, Kapolres Manggarai Timur menyampaikan atau memerintahkan kepada pihak Satuan Lalu Lintas untuk melakukan penertiban terhadap knalpot brong tersebut, dan dari hasil sitaan itu sebanyak 67 yang disita dan dimusnahkan. Pemusnahan itu juga berdasarkan penjelasan dari Kapolres Manggarai Timur AKBP Iketut Widiarta sendiri, bahwa kegiatan pemusnahan ini juga sebagai bagian dan dari kegiatan atau awal dari kegiatan operasi keselamatan turangga tahun 2023 yang akan dilaksanakan selama 14 hari, yaitu mulai dari tanggal 7 hingga tanggal
20 Februari 2023 ini. Dan operasi ini sendiri bukan hanya dilaksanakan di Polres Manggarai Timur, namun dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga di Polda NTT dan jajarannya, yaitu salah satunya yaitu Polres Manggarai Timur. Kapolres Widiarta juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, terlebih khusus pada kaum muda, agar tidak lagi menggunakan knalpot brong ini, karena selain mengganggu kenyamanan masyarakat dan juga di mana knalpot brong ini juga tidak sesuai dengan aturan undang-undang tentang lalu lintas kendaraan angkutan darat. Karena itu, ia juga mengatakan bahwa ke depan pihaknya akan terus melakukan penertiban terhadap knalpot brong yang digunakan oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Manggarai Timur. Demikian Firda dan sahabat Tribuners, saya kembalikan ke studio. Selamat sore. Baik, terima kasih rekan Robert dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Manggarai Timur AKBP Ketut Widiarta. Berikut liputan Anda. Baik, kegiatan hari ini merupakan rangkaian kegiatan di mana hari ini kita mulai melaksanakan operasi keselamatan Turangga 2023 dan kita rangkaikan tadi dengan pemusnahan barang bukti knalpot racing atau knalpot brong yang memang selama ini cukup meresahkan masyarakat karena terbukti beberapa kali kita melaksanakan Jumat curhat, masyarakat langsung menyampaikan bahwa keluhan terkait dengan suara knalpot brong ini yang digunakan oleh pengendara yang menggunakan knalpot brong ini. Tentunya kita dari Polres Manggarai Timur yang selaku pelaksana penegakan hukum di bidang lalu lintas, tentunya salah satunya melaksanakan penertiban knalpot brong ini, di mana hari ini kita laksanakan pemusnahan sebanyak 67 knalpot brong. PN Kendari melakukan eksekusi lahan Stadion Laki Dende, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Selasa 7 Februari. Alat berat pun diturunkan untuk membantu proses eksekusi lahan. Hal itu imbas dari putusan pengadilan tingkat MA yang memutuskan bahwa lahan Stadion Laki Dende dimenangkan penggugat atas nama Muhammad Dahri Pawakang. Atas putusan tersebut, pihak penggugat meminta pemerintah provinsi melakukan ganti rugi sebesar 16 miliar rupiah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra. Ada Mukhtar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mukhtar. Ya, dapat kami laporkan terkait eksekusi lahan di Stadion Laki Dende, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, bahwa pada 7 Februari 2023 kemarin, Jurusita Pengadilan Negeri Kota Kendari mengeksekusi lahan di Stadion Laki Dende, Kota Kendari. Hal tersebut merupakan imbas dari sengketa lahan antara pihak penggugat yaitu Muhammad Dahri Pawakang bersama kami melawan pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung bahwa sengketa lahan tersebut dimenangkan oleh pihak penggugat, dalam hal ini Muhammad Dahri Pawakang. Kemudian selanjutnya pihak pemerintah provinsi diminta untuk mengganti rugi sebanyak 16 miliar rupiah jika lahan tersebut masih ingin menjadi milik Pemprov. Tetapi menurut informasi yang kami dapat bahwa pihak pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara sendiri kurang menanggapi permintaan pihak penggugat, sehingga kemarin tepatnya pada 7 Februari 2023
jurusita Pengadilan Negeri Kendari bersama para pihak penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya melakukan sita eksekusi lahan Stadion Laki Dende. Berdasarkan informasi dari pihak kuasa hukum penggugat bahwa selama ini pihak penggugat telah menghubungi pihak Pemprov, namun tidak kunjung ditanggapi oleh pihak Pemprov Sultra itu sendiri. Pengadilan Negeri Kendari juga telah melayangkan panggilan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, namun tidak digubris, bahkan seakan-akan mengabaikan panggilan atau seakan-akan mengabaikan panggilan dari Pengadilan Negeri Kota Kendari. Sehingga kemarin kami pantau, wartawan Tribun News Sultra memantau kondisi situasi pada saat eksekusi, tidak tampak perwakilan pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara hadir dalam eksekusi lahan tersebut. Di lokasi sendiri dapat kami laporkan pada saat pemantauan bahwa alat berat diturunkan untuk membuka akses pemagaran di sekitar kawasan Stadion Laki Dende yang merupakan lahan milik penggugat. Kemarin telah dipasangi beberapa, maksud kami telah dipasang garis pembatas berupa tali untuk menandai lahan milik penggugat tersebut. Dapat kami laporkan juga bahwa berdasarkan pantauan pasca eksekusi kemarin, tepatnya pada hari ini, sore tadi, bahwa di lahan Stadion Laki Dende, alat berat melakukan pembukaan akses kembali, di mana ada beberapa bagian tribun yang dirobohkan atau dibuka untuk pemasangan pagar. Saat ini pemasangan pagar berupa pagar seng untuk menandai batas lahan milik penggugat. Alat berat diturunkan sebanyak dua alat berat masuk kami untuk melakukan pembukaan akses dalam eksekusi lahan tersebut. Kemudian berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa belum bisa dipastikan gedung tribun Stadion Laki Dende akan dirobohkan atau tidak. Sampai sekarang kami masih menunggu informasi atau maksud kami informasi dari pihak penggugat, dalam hal ini kuasa hukum pihak penggugat, apakah tribun di Stadion Laki Dende akan dirobohkan atau tidak. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Mukhtar dari Tribun News Sultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Saddam Hussein, kuasa hukum penggugat. Berikut liputan Anda. Ya, sebenarnya eksekusi hari ini dari Pemprov sendiri nggak ada pergerakan sama sekali. Beberapa kali teguran dan panggilan dari pengadilan nggak diindahkan. Jadi kami tetap mengajukan eksekusi pada hari ini. Pihak Pemprov selama ini tidak melakukan ganti rugi ya Bang? Ya, pernah sih ada beberapa kali niat baik untuk mengganti rugi dari Pemprov, tapi akhir-akhir ini memang seperti nggak ada pergerakan lagi. Sudah agak susah dihubungi gitu Bang? Ini rencananya bakal dirubuhkan semua di stadion bagian ini. Ada apa? Beberapa bangunan stadion akan dirubuhkan. Iya, kami rencananya eksekusi hari ini untuk sementara kami hanya merubuhkan enggak merubuhkan sih, hanya membuka akses untuk dipagari saja sebenarnya pada ini. Menjelang Ramadan 2023, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara akan mendapat suplai barang kebutuhan pokok dari Perum Bulog. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan Kabupaten Nunukan, Sabri, mengaku sudah melakukan komunikasi kepada Perum Bulog agar daerahnya mendapat suplai barang-barang kebutuhan pokok. Menurut Sabri, masuknya barang kebutuhan pokok dari Perum Bulog merupakan bagian dari percepatan penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat.
Sabri mengatakan ia mengaku barang kebutuhan pokok tertentu yang selama ini berasal dari tawal cukup membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat ketika terjadi kelangkaan dalam negeri. Mengenai jenis barang bulog yang akan didistribusikan ke Nunukan, Sabri mengatakan dirinya belum mengetahui secara pasti. Namun ia menginginkan agar minyak goreng merek minyak kita dengan harga eceran tertinggi yakni Rp14.000 per liter dapat disuplai ke Nunukan oleh Perum Bulog. Sabri berharap ke depan kerjasama Perum Bulog dengan pemerintah Kabupaten Nunukan bisa berkesinambungan. Diketahui harga minyak goreng di Nunukan merek Bimoli dengan kemasan premium saat ini sebesar Rp25.000 per liternya. Keluarga dari Sugeng Guru Gautama 41 tahun yang ditetapkan sebagai tersangka tabrak lari mahasiswa Unsur Selvi Amalia Nuraini ternyata dipaksa untuk menjadi penabrak. Ia dikambing hitamkan dan dikorbankan oleh Nur, majikannya yang memiliki mobil Audi A6. Hal itu diungkapkan oleh kakak Sugeng, Wulan Andriani, 48 tahun, di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur pada Selasa 7 Februari 2023. Wulan mengatakan adiknya Sugeng bukan pelaku tabrak lari yang membuat Selvi meninggal dunia. Sugeng disebut dikambing hitamkan oleh majikannya Nur. Wulan mengatakan ia memiliki bukti percakapan antara Sugeng saat Sugeng dipaksa untuk mengaku sebagai penabrak Selvi. Dalam percakapan tersebut, Nur meminta agar Sugeng mengaku menabrak Selvi dengan janji akan mencukupi kebutuhan keluarga. Atas ketidakadilan tersebut, Wulan meminta kepada Presiden Joko Widodo agar mengeluarkan adiknya dari penjara. Pasalnya, Sugeng hanya diperalat majikannya dan tidak menabrak Selvi Amalia. Wulan mengatakan kondisi adiknya saat ini sangat tertekan karena dipaksa mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Ia meminta agar pelaku sebenarnya mengaku kepada polisi. Sementara itu, hal yang sama diungkapkan oleh istri Sugeng, Januartika Arumsari, 31 tahun. Arumsari yakin suaminya tidak bersalah dalam kasus kecelakaan yang membuat Selvi meninggal dunia. Menurutnya, sang suami pernah mengucap sumpah sambil memegangi perutnya yang sedang hamil 7 bulan. Sang suami mengaku tidak menabrak Selvi. Sebelumnya, Sugeng ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tabrak lari di Cianjur yang menewaskan Selvi Amalia pada Minggu 29 Januari. Saat ini tersangka sudah dilakukan penahanan setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara selesai dirinya menyerahkan diri. Menurutnya, tersangka yang sudah dilakukan penahanan atas berdasarkan dari beberapa barang bukti dan atas pertimbangan penyidik sehingga dilakukan penahanan. Beredarnya isu soal pilot dan penumpang pesawat Susi Air PKBVY yang disandra oleh kelompok kriminal bersenjata KKB dibantah oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Yudo mengatakan pilot dan penumpang pesawat yang terbakar di Bandara Paro, Duga, Papua Pegunungan tersebut memang belum diketahui keberadaannya. Namun Yudo menegaskan pilot dan penumpang pesawat menyelamatkan diri, bukan disandra. Yudo mengatakan TNI Polri saat ini masih melakukan evakuasi pilot dan penumpang Susi Air yang terbakar pada Selasa 7 Februari 2023. Sementara itu, Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maijen M. Saleh Mustafa memastikan bahwa pilot Philips dibawa oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Herman Taryaman mengatakan Global Positioning System atau GPS pesawat diduga dibawa oleh KKB ke dalam hutan. Adapun pilot pesawat tersebut bernama Philips Max Martin yang merupakan warga negara Selandia Baru. Sementara 5 orang penumpangnya yakni bernama Demanus Gwijangge, Minda Gwijangge, Pelenus Gwijangge, Meta Gwijangge, dan Wetinawe yang masih bayi. Sebelumnya pesawat Susi Air hilang kontak seusai mendarat di Bandara Paro pada Selasa 7 Februari. Representatif Susi Air Donald Faris mengatakan awalnya pesawat itu hilang kontak pada pukul 6:37 waktu Indonesia Timur.
Lalu pesawat itu dilaporkan terbakar. Donald mengatakan pihaknya sedang memeriksa lebih lanjut apakah pesawat tersebut mengalami kendala teknis sehingga terbakar. 2 jam kemudian, Susi Air mendapat ILT pesawat dalam posisi aktif pada pukul 9:12 waktu Indonesia Timur. Perusahaan kemudian menjalankan kondisi emergensi di internal perusahaan dengan mengirimkan pesawat lain mengecek posisi pesawat dan kemudian ditemukan dalam kondisi terbakar di runway. Dugaan sementara terbakarnya pesawat bukan karena mengalami gangguan teknis. Pasalnya pesawat mendarat dan parkir dengan kondisi aman. Donald mengatakan pihak Susi Air bersama otoritas terkait sedang mencari tahu apakah ada sabotase dari kelompok tertentu untuk melakukan pembakaran. Susi Air terus berupaya mencari keberadaan pilot dan penumpang lainnya karena hingga saat ini belum bisa dihubungi. Puluhan tersangka kasus narkoba berhasil diamankan unit Satuan Narkoba Polresta Bogor Kota. Para tersangka kasus beredar narkotika dan obat terlarang di Kota Bogor ini langsung digiring dari ruang tahanan ke halaman Mako Polresta Bogor Kota pada Selasa 7 Februari. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan para pelaku diamankan dalam kurun waktu sekitar 1 bulan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Baik, Pirda dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya memang pada hari kemarin, Selasa 7 Februari 2022, Polresta Bogor Kota dalam hal ini Sat Narkoba Polresta Bogor Kota berhasil menangkap 21 pelaku ataupun 21 tersangka pelaku peredaran narkotika serta obat-obatan terlarang. Mereka dikeluarkan dari Mako Tahanan dan digiring ke halaman Mako Polresta Bogor Kota yang berlokasi di Jalan Kapten Muslihat, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Tidak hanya itu, pada hari kemarin juga beragam barang bukti hasil dari peredaran narkotika yang dilakukan oleh 21 orang tersangka ini turut dipertontonkan. Mulai dari ganja, kemudian sabu-sabu, kemudian tembakau jenis sintetis, serta ribuan butir obat-obat terlarang dipertontonkan oleh pihak polisian. Dan Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan bahwasanya memang penangkapan ini dilakukan dalam kurun 1 bulan di sejumlah wilayah yang tersebar di Kota Bogor. Dan pada hari kemarin memang perlu diketahui rekan-rekan Tribuners lainnya, barang bukti narkotika yang paling banyak berhasil ditangkap oleh Polresta Bogor Kota dari 21 orang tersangka ini yakni berjenis sabu-sabu. Namun tidak hanya itu, pada hari kemarin juga Polresta Bogor Kota berhasil mengungkap salah satu identitas dari tersangka peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Meski begitu, dipastikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, bahwasanya mereka dikenai ancaman hukuman sesuai dengan undang-undang yang mereka langgar. Ada yang dikenai ancaman hukuman pidana kurungan selama 10 tahun bahkan sampai seumur hidup, bahkan ada yang sampai 6 tahun. Dan terlepas dari itu, perlu diketahui rekan-rekan Tribuners lainnya, ada salah seorang pengedar ataupun tersangka pelaku narkotika jenis tembakau sintetis yang memang merupakan mantan residivis. Dia keluar dari lapas Paledang sekitar tahun kemarin setelah menjalani masa hukuman 3 tahun akibat peredaran narkotika jenis ganja. Namun pada tahun 2023, pria dengan yang diketahui bernama Ajis ini kembali ditangkap oleh Polresta Bogor Kota karena mengedarkan jenis narkotika jenis tembakau sintetis. Dan motif dari Ajis pun berhasil terungkap, yakni Ajis berkomunikasi dengan salah satu DPO yang disebut DPO oleh Polresta Bogor Kota yang merupakan napi di dalam salah satu lapas di Kota Bogor. Dan ternyata DPO yang dimaksudkan oleh Polresta Bogor Kota ini merupakan aktor utama pengendalian Ajis melakukan peredaran narkotika jenis tembakau sintetis.
Begitu Firda laporan yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. Berikut liputannya untuk Anda. Selamat siang rekan semuanya. Pada siang hari ini, Sat Narkoba Polresta Bogor Kota yang berhasil mengungkap perkara tindak pidana narkotika, ya, dan juga ada tindak pidana di bidang kesehatan, ya, untuk obat keras, ya. Adapun yang kita tangani ini ada tersangka ada berjumlah 21 orang, ya, di mana untuk sabu-sabu sendiri yang kita amankan ini ada 11 orang, ya. Kemudian untuk yang obat keras, ya, dan psikotropika itu berjumlah 5 tersangka, ya. Kemudian untuk tembakau sintetis, ya, dan juga ganja, ya, ada 5 orang yang kita amankan, ya. Jadi totalnya ada 21 tersangka, ya. Yang Sebanyak 15 pekerja puskesmas di Nduga, Papua Pegunungan berhasil dievakuasi seusai diancam oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Tim gabungan TNI Polri diberangkatkan dari Bandara Moses Kilangin Timika menuju Nduga untuk mengevakuasi. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Saleh Mustafa mengatakan tim gabungan telah berhasil mengevakuasi para pekerja tersebut di distrik Kenyam. Dikatakan saat ini para pekerja puskesmas tersebut sudah berada di distrik Kenyam dan mendapatkan perawatan dari tim medis. Saleh mengatakan mengucapkan terima kasih atas bantuan selama proses evakuasi warga sipil pekerja puskesmas. Sebelumnya, Polda Papua menegaskan 15 pekerja puskesmas di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan tidak disandra oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan KKB pimpinan Egyanus Kogoya melakukan pengancaman terhadap 15 pekerja puskesmas. Namun ke-15 pekerja tersebut tidak disandra oleh KKB. Saat ini TNI Polri sedang menuju ke distrik Paro, Nduga untuk melakukan penyelamatan terhadap para pekerja. Menurut Beni, proses evakuasi sedikit terhambat karena terkendala kabut yang turun di wilayah distrik Paro. Evakuasi dilanjutkan setelah cuaca membaik. Lanjut Beni, 15 pekerja puskesmas saat ini dalam kondisi baik karena diamankan di rumah salah satu pendeta di distrik Paro. Sementara untuk evakuasi pilot pesawat Susi Air yang dibakar di lapangan terbang Paro akan dievakuasi setelah 15 pekerja puskesmas tersebut. Dikatakan di distrik Paro, keterbatasan informasi karena masalah jaringan. Yang menyebutkan tim berangkat ke distrik Paro adalah tim gabungan dari TNI Polri. Seorang bayi di Manado tewas dianiaya oleh ayahnya sendiri. Bayi berusia 6 bulan berinisial JV tewas dengan sejumlah pukulan di bagian kepala dan bibir oleh pelaku AB 26 tahun warga Wadea. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 7 Februari di daerah Karombasan, Kota Manado, Sulawesi Utara. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abbas menerangkan aksi penganiayaan tersebut dipicu gara-gara pelaku yang terganggu saat asyik bermain game jenis Mobile Legends. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Randy Umar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Randy. Oke, baik. Tribuners dimanapun Anda berada pada hari ini, saya dari Kota Manado, Sulawesi Utara akan melaporkan hasil liputan saya pada hari kemarin, di mana di Kota Manado, Sulawesi Utara pada hari Senin terjadi peristiwa penganiayaan yang berujung dengan tewasnya seorang bayi, bayi dengan inisial JV. Bayi tersebut masih berusia 6 bulan. Nah, bayi tersebut meninggal setelah dianiaya oleh ayahnya sendiri. Ayahnya sendiri melakukan hal itu karena merasa terganggu atau terusik saat mendengar teriakan atau jeritan bayi saat menangis. Nah, di situ ketika sedang asyik bermain, dia terganggu. Di situ terjadi penganiayaan
oleh pelaku terhadap anaknya. Nah, penganiayaan ini terjadi di rumah pelaku sendiri yang berada di daerah Karombasan, Kota Manado, Sulawesi Utara. Ia nekat melakukan hal ini hanya karena Mobile Legend, permainan Mobile Legend yang ya menurut dia itu membuatnya terusik. Nah, dalam hal ini juga terungkap dari keterangan Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Julius Abraham Abbas bahwa peristiwa ini, penganiayaan ini bukan baru pertama kali ya dilakukan, tapi sebelumnya memang pelaku sering menganiaya bayi ini dengan cara-cara yang terbilang ekstrim, di mana kadangkala pelaku menggigit bayi tersebut dan juga mengambil rokok yang masih menyala-nyala dan mencucukkan itu ya, mencucukkan panas dari rokok itu ke tubuh bayi itu. Ya, jadi memang peristiwa ini terbilang sangat ekstrim ya, terjadi di Kota Manado, Sulawesi Utara, dan kini pelaku sudah diamankan oleh Subdit Renakta Polda Sulawesi Utara dan sementara menjalani proses hukum. Dari keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian juga bahwa pelaku terancam dengan hukuman 15 tahun penjara, dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, sejauh ini memang sampai tadi saya melihat langsung bagaimana kondisi dari istri dari pelaku memang sangat syok melihat kejadian ini, sangat syok, terpukul, dan tadi sudah dimakamkan bayinya. Dia tak berhenti juga menangis bagaimana melihat kondisi bayi ini, nangis berulang kali menyampaikan bagaimana jeritan hatinya sebagai seorang ibu ya. Dan itu saja yang terjadi dan bisa saya sampaikan dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan pastinya proses hukum ini akan tetap berlanjut dan akan tetap berjalan terus di Polda Sulawesi Utara. Terima kasih, saya dari Manado, Kota Manado, Sulawesi Utara melaporkan. Baik, terima kasih rekan Randy Umar dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Julius Abraham Abbas. Berikut liputan untuk Anda. Subdit Renakta Polda Sulawesi Utara, Subdit 4 telah melakukan upaya penangkapan ya, mengamankan satu orang lelaki berinisial AB, usianya sekitar 25 tahun. Ini merupakan warga Wanea, Kota Manado. Yang bersangkutan diduga telah melakukan penganiayaan terhadap putrinya, ya, anak perempuan berusia kurang lebih sekitar 6 bulan 22 hari. Ya. Adapun kronologis yang dapat saya sampaikan terkait dengan kronologisnya bahwa yang bersangkutan AB ini pada awalnya bermain video game, ya, bermain game online yaitu Mobile Legend. Pengusaha asal Yogyakarta berinisial DB 48 tahun melakukan penipuan terhadap warga Padang bernama Muhammad Yamin Kahar hingga korban mengalami kerugian mencapai 1,1 miliar rupiah. DBA ditetapkan sebagai tersangka atas penipuan investasi objek wisata. Saat ditangkap, DBA juga kedapatan membawa senjata api sehingga juga ditetapkan sebagai tersangka kasus penguasaan senjata api ilegal. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiawan mengatakan tersangka ditangkap pada 27 Januari 2023 di Nganjuk, Jawa Timur. Dwi mengatakan kasus berawal dari adanya laporan korban pada 3 Desember tentang dugaan penipuan. DBA mengaku seorang pengusaha keturunan Pakubuwono V, Kesultanan Solo, dan siap menjadi investor untuk objek wisata yang dimiliki oleh korban. Korban kemudian tergiur dan menyerahkan uang total 1,1 miliar rupiah lebih secara bertahap. Namun ternyata janji tersangka untuk menjadi investor tidak pernah dipenuhi hingga korban meminta uangnya kembali. Saat diminta, tersangka selalu mengelak sehingga korban melaporkan ke polisi. Tersangka sudah 2 kali dilakukan pemanggilan oleh polisi namun selalu mangkir sehingga dilakukan pemanggilan paksa. Dari hasil pemeriksaan, DBA mengaku melakukan penipuan ke sejumlah korbannya. Tak hanya di Padang, namun ada pula di Yogyakarta, Tangerang, dan juga Kalimantan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengatakan modus yang dilakukan tersangka yakni menyebut dirinya sebagai keturunan Pakubuwono V dengan gelar Bendoro Raden Mas atau BRM.
DBA mengaku kepada korbannya memiliki warisan 5 triliun rupiah dan memiliki mobil mewah merek Lexus. Namun setelah diperiksa, rekening 5 triliun tersebut ternyata palsu dan mobil Lexus itu hanya mobil pinjaman. Sementara itu, senjata api yang dimiliki tersangka merupakan jenis senpi ilegal jenis Beretta dengan 5 amunisi. Senpi tersebut didapat dari TNI yang disebutnya sudah meninggal dunia. Atas perbuatannya, DBA dijerat 2 kasus, yakni pasal 378 KUHP, junto 372 KUHP tentang penipuan dengan ancaman penjara 4 tahun, lalu pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1961 dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun. Bukti dan tersangkanya sudah bisa diamankan. Kemudian tersangkanya atas nama BRM. Ini berdasarkan KTP rekan-rekan. BRM ini Bendoro Raden Mas. Waduh. Tahu nggak Bendoro Raden Mas? Bangsawan. Ya, kalau memang benar ini darah biru. Iya. Bukan rompi biru, tapi darah biru. Tapi kami darah merah semua. BRM Dimas. Dari 8 orang yang disebutkan dalam surat, sementara untuk teradu hadir lengkap mulai dari Komisioner KPU RI, anggota KPU Provinsi Sulut, dan juga KPU Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam sidang, 9 anggota KPU daerah yang diadukan merupakan teradu 1 hingga teradu 9. Sedangkan anggota KPU RI yaitu Idam Holik merupakan teradu ke-10. Teradu 1 sampai 9 diduga mengubah status tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat terhadap Partai Gelora, Partai Garuda, PKN, dan Partai Buruh dalam seluruh proses verifikasi. Caranya ialah dengan mengubah data, maksud saya data berita acara dalam sistem informasi partai politik atau SIPOL dalam kurun waktu 7 November hingga 10 Desember 2022. Sedangkan teradu 10 yaitu Idam Holik diduga menyampaikan ancaman di hadapan seluruh peserta konsolidasi nasional KPU se-Indonesia yang digelar beberapa waktu lalu di Ancol, Jakarta Utara. Ancaman tersebut adalah perintah untuk tegak lurus dari KPU RI, sehingga para anggota KPU daerah tidak boleh melanggar hal tersebut. Karena jika dilanggar, kata Idam, para pelanggar akan dimasukkan ke dalam rumah sakit. Demikian rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Mario dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sekretaris DPW Partai Umat Maluku Utara, Suardi Kasman, mengatakan Partai Umat mengundang 3 tokoh di rakernasnya. 3 tokoh tersebut diundang karena menjadi tokoh favorit Capres yang akan didukung oleh Partai Umat. Di antaranya yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate. Ada Amri Besi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amri. Ya, terkait Sekretaris DPW Partai Umat Maluku Utara, Suardi Kasman, menyatakan Partai Umat mengundang 3 tokoh di Rakernas nanti. 3 tokoh tersebut diundang karena jadi tokoh favorit Capres yang akan didukung Partai Umat. Di antaranya mantan Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan juga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Hal itu disampaikan Sekretaris DPW Partai Umat Sukardi saat ditemui Tribun Ternate.com di Sekretaris DPW Partai Umat pada Selasa hari ini, mengatakan bahwa undangan secara resmi yang telah dibawa langsung oleh Ketua Umum kami yaitu Bapak Edo Rahmadi, dan undangan itu ditujukan kepada 3 tokoh tersebut. Nah, selain itu Tribuners, mereka akan dihadirkan secara langsung di Rakernas nanti. DPP juga mengundang seluruh ketua dan sekretaris DPW maupun DPD di 10 kabupaten berada di seluruh Indonesia. Selain itu juga dikatakan oleh ketua sekretaris DPW Partai Umat Maluku Utara bahwa pada Rakernas nanti diharapkan semua
para DPD dan juga sekretaris untuk hadir bersama-sama untuk menyaksikan apa saja yang akan disampaikan pada Rakernas. Dan kegiatan Rakernas akan digelar pada 13 hingga 14 Februari yang dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Ya, kira mungkin itu yang dapat kami laporkan. Kembalikan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ternate Amri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan wawancara berikut dari Sekretaris DPW Partai Umat Maluku Utara, Suardi Kasman. Berikut liputan ke Anda. Terima kasih. Untuk DPW Partai Umat Provinsi Maluku Utara, ketika kami mendengar ada undangan secara resmi yang telah dibawa langsung oleh Ketua Umum kami yaitu Bapak Ridho, dan undangan itu ditujukan kepada 3 tokoh. 3 tokoh itu antara satu yaitu Bapak Anies Baswedan, yang kedua Prabowo, dan yang ketiga Bapak Gatot Nurmantio. Ketiga tokoh ini nanti dihadirkan secara langsung di Rakernas nanti. Kami sebagai pengurus wilayah kami merespon, bahkan merasa bangga bahwa ketiga tokoh inilah diundang di Rakernas nanti. Itu kami sebagai pengurus di wilayah, bahkan jajaran yang ada di DPD pun merasa gembira mengenai hal ini begitu. Peristiwa laka lantas terjadi dan melibatkan 2 pengendara motor di ruas jalan raya Sungai Selan, Desa Keretak, Kecamatan Sungai Selan, Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 6 Februari malam sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat antara pengendara motor Honda Scoopy warna hitam dan pengendara motor Yamaha MX warna hitam yang merupakan warga Desa Keretak. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Arya Bima Mahendra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arya. Ya, baik, terima kasih. Pemirsa Tribuners, perlu saya sampaikan bahwa memang pada hari Senin ya, tanggal 6 Februari 2023 malam hari, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, telah terjadi peristiwa laka lantas di ruas jalan raya Sungai Selan, Desa Keretak, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diketahui peristiwa tersebut melibatkan 2 orang pengendara motor, yang mana salah satu pengendara motor atas nama Acip berumur 50 tahun mengendarai motor berjenis Honda Scoopy warna hitam, dan pengendara motor satunya adalah Agus berumur 25 tahun yang mengendarai kendaraan ataupun sepeda motor berjenis Yamaha MX dengan nomor polisi BN 5527 NP. Disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Bangka Tengah, AKP Nanang Suardi, menyebutkan bahwa kronologi peristiwa laka lantas tersebut bermula ketika Acip, seorang wanita parubaya berumur 5 tahun, hendak menyeberang ya menggunakan sepeda motor miliknya. Akan tetapi seketika dari arah Pangkal Pinang ini melaju sepeda motor yang dikendarai oleh Agus ini dengan kondisi ataupun dalam kecepatan yang cukup tinggi. Karena jaraknya yang sudah dekat, alhasil tabrakan pun tidak bisa terhindarkan, sehingga kemudian membuat Acip, wanita parubaya yang menjadi korban laka lantas tersebut, meninggal dunia di tempat. Sedangkan untuk Agus sendiri ini mengalami luka berat pada bagian kepala, dan kala itu langsung dibawa ke rumah sakit yang berada di kota Pangkal Pinang untuk menjalani perawatan. Sementara diketahui untuk barang bukti berupa 2 jenis ataupun 2 sepeda motor tersebut ini sudah diamankan sementara di Polsek Sungai Selan, dan dari unit laka lantas Satlantas Polres Bangka Tengah pun sedang melakukan upaya penyelidikan lebih lanjut terhadap peristiwa laka lantas tersebut. Disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Bangka Tengah, AKP Nanang Suardi, beliau menghimbau agar kedepannya masyarakat lebih berhati-hati lagi dalam berkendara, apalagi memang diketahui ruas jalan tersebut memang merupakan salah satu ruas jalan yang memang terbilang cukup rawan terjadinya peristiwa kecelakaan. Untuk itu dirinya meminta masyarakat untuk senantiasa menggunakan helm berstandar nasional Indonesia, serta rutin memeriksa kondisi kendaraan, serta jangan bermain handphone saat berkendara, ataupun tidak lupa untuk beristirahat jika sedang berkendara dalam kondisi mengantuk. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan rekan Firda, kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Arya Bima Mahendra dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam memanjat pembatas bundaran Tugu Keris di perempatan Jalan Patimura Diponegoro, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Selasa 7 November. Mobil Pajero ini menabrak pembatas bundaran hingga terbalik. Menurut informasi, mobil dikendarai oleh seorang dokter yang berdinas di RS Bayangkara Polda Riau. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Rizky Armanda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Baik, terima kasih Firda. Dapat saya laporkan bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal ini terjadi pada hari Selasa kemarin, tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan mobil Pajero dengan plat nomor BM 1975 JL ini dikemudikan oleh seorang dokter yang berdinas di Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau berinisial AR berusia 47 tahun. Dan disebutkan Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Brigita Advina Wijayanti bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan pengemudi kurang berkonsentrasi saat melintas di lokasi. Terlebih menurut keterangan keluarga bahwa pengemudi mengalami sakit dan ketika itu sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk melakukan kontrol atau check up kesehatan. Dan disebutkan Brigita lagi bahwa dalam kejadian ini pengemudi berhasil selamat dan saat ini sedang menjalani proses pengobatan di rumah sakit. Dan terkait kejadian ini juga Brigita mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan bahwa sebelum berkendara hendaknya memeriksa kondisi kendaraan dan juga kondisi tubuh sebelum melakukan perjalanan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Begitu Firda. Baik, terima kasih rekan Rizky Armanda dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Kompol Brigita Advina. Berikut liputan yang ada. Kira pukul 8.30, melibatkan satu unit kendaraan dengan nomor polisi BM 1975 JL yang dikemudikan oleh Bapak AR. Bahwa kecelakaan tunggal terjadi tanpa ada korban dikarenakan kurangnya konsentrasi pengemudi saat melintas di seputaran lokasi. Ini rencananya dari mana nih Pak? Kalau kita lihat ini adalah jalannya dari arah Diponegoro menuju Bundaran Keris, kemudian akan berbalik arah menuju Jalan Sudirman. Ini memang langsung terbang nabrak fondasi itu atau gimana Bu? Ya betul, langsung karena kebetulan yang bersangkutan sedang sakit. Harusnya tadi keterangan dari keluarga bahwa hari ini adalah jadwal untuk kontrol ke rumah sakit. Mungkin tadi agak sedikit kurang konsentrasi karena ada merasakan sakit di sekitaran di badannya. Untuk kondisi sopirnya sendiri bukan? Sopirnya sadar, saat ini sedang dalam perawatan, kita bawa ke rumah sakit tadi. Jadi memang sendiri ya, nggak ada penumpang? Sendiri, tidak ada penumpang. Kejadian sekitar jam berapa Bu? Sekitar pukul 8.30. 8.30. Perbuatan tercela diduga dilakukan seorang lelaki berinisial ERL, oknum guru honorer di salah satu sekolah menengah pertama di Minsel. RL melakukan perbuatan cabul kepada 16 orang siswa laki-laki yang semuanya merupakan anak di bawah umur. Hal itu diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Minsel, Ibtu Leslie D. Kasiumas Polres Minsel AKP Donald Ngalimin saat konferensi pers pada Selasa 7 Februari di Polres Minsel. Kaitan dengan pengungkapan kasus cabul ini, Reskrim Polres Minsel bekerja sama dengan Polsek Tompaso Baru. Adapun modus operandi yang dilakukan tersangka memanfaatkan kedekatan emosional sebagai guru dan murid tanpa iming-iming uang ataupun hadiah. Perbuatan RL terungkap saat salah satu korban menceritakan pada orang tuanya kalau ia telah mengalami perbuatan yang tidak pantas dari gurunya. Dari pengembangan kasus tersebut, RL mengaku kalau ia pernah mengalami hal yang sama dengan yang dilakukan ia kepada murid-muridnya saat masih kecil. Perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dikenakan pasal 82 ayat 1, 2, dan 4 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Terjadi kecelakaan antara mobil box dan dua sepeda motor di Desa Kunden, Kecamatan Bulu, Sukoharjo pada 6 Februari. Dalam insiden tersebut, AKP Sofia Wuryana menjelaskan kronologi kejadian laka lantas bermula saat Eva dan Kiara berboncengan sepeda motor Honda Beat bernomor polisi AD3690WO. Setelah itu melaju dari arah barat ke timur di belakang Honda Supra bernomor polisi AD3655IO yang dikemudikan oleh Safitri 24 tahun yang merupakan warga Desa Tiaran, Kecamatan Bulu. Dari arah berlawanan melaju mobil box L300 bernomor polisi AD9736FC yang disopiri oleh Agus Prasetyo 34 tahun yang merupakan warga Klaten. Agus berusaha mendahului kendaraan lain dengan kecepatan tinggi. Karena jarak sudah terlalu dekat, mobil box menghantam Honda Supra dan Honda Beat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Anang Ma'ruf yang akan melaporkannya. Silakan rekan Anang. Baik, terima kasih rekan Firda. Telah terjadi kecelakaan antara mobil box dan dua sepeda motor di Desa Kunden, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo pada 6 Januari 2023 sore. Dalam insiden tersebut, AKP Sofiana Wuryana menjelaskan kronologi kejadian laka lantas bermula saat Eva dan Kiara berboncengan sepeda motor dengan Honda Beat dengan nomor polisi AD3690WO. Setelah itu melaju dari arah barat ke timur di belakang Honda Supra nomor AD3655IO yang dikemudikan Safitri 24 tahun yang merupakan warga Desa Tiaran, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Dari arah berlawanan melaju mobil box dengan L300 nomor polisi AD9736FC yang disopiri oleh Agus Prasetyo yang merupakan warga Kalikotes, Kabupaten Klaten. Saat itu Agus berusaha mendahului kendaraan lain dengan kecepatan tinggi. Karena jarak sudah terlalu dekat, mobil box menghantam dua sepeda motor yaitu Honda Supra dan Honda Beat. Setelah menabrak dua motor tersebut, mobil box oleng ke kanan lalu menabrak pagar dan papan nama kantor Panwaslu atau Pengamanan Panitia Pemilu. Akibat benturan keras dari mobil, Kiara warga Dusun Candi RT 03 RW 10 Desa Ngreco, Kecamatan Weru meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan Eva warga Dusun Banmati RT 02 RW 9 Dalangan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo mengalami luka berat. Pengendara Honda Supra Safitri mengalami luka pada telapak kaki kanan dan sempat tak sadarkan diri, sedangkan Agus, pengemudi mobil box, tak mengalami luka sama sekali. Akhirnya korban meninggal dunia di tempat dan dievakuasi ke RSUD IR Soekarno Sukoharjo. Selanjutnya diserahkan kepada keluarga, sedangkan yang luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Indriati Solo Baru. Kendaraan yang terlibat kecelakaan saat ini diamankan di kantor Satlantas Sukoharjo untuk nantinya dijadikan barang bukti. Sekian demikian rekan Firda, saya kembalikan di studio. Baik, terima kasih rekan Anang Ma'ruf dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Menjelang Ramadan 2023, polisi menggelar operasi keselamatan Kayan 2023 di Malinau, Kalimantan Utara. Operasi atau OPS Keselamatan Kayan digelar menyambut bulan puasa atau Ramadan 1444 Hijriah. Serentak di seluruh Indonesia termasuk di Malinau, Kalimantan Utara. Operasi ini bertujuan untuk memelihara keamanan dan meminimalisir fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas jelang Ramadan 2023. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Muhammad Supri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Supri. Baik, terima kasih rekan Firda. Kemarin telah berlangsung apel gelar pasukan untuk
operasi keselamatan Kayan 2023 di wilayah Kabupaten Malinau. Sementara untuk data dari tahun ke tahun, jumlah kejadian laka lantas di Kabupaten Malinau ada peningkatan sehingga menjadi fokus polisi juga untuk di wilayah Kabupaten Malinau, khususnya untuk wilayah-wilayah yang rawan terjadinya laka lantas seperti di daerah keramaian, khususnya di jalur-jalur yang hasil evaluasi dari polisi dari tahun ke tahun terus terjadi kecelakaan secara rutin. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Satlantas Polres Malinau, untuk kejadian tahun 2022 lalu ada 37 kejadian, 9 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Jumlah ini jika dibandingkan pada tahun 2021 lalu terjadi peningkatan korban jiwa sebanyak 3 kasus, atau dari segi jumlah kerugian atau kerugian korban jiwa maksud kami dari segi keseluruhan ada sekira 33% kenaikan dibanding tahun 2021, sehingga hal ini yang menyebabkan perhatian polisi tertuju pada operasi-operasi ini di Kabupaten Malinau, khususnya untuk menjelang Ramadan, di mana sejumlah wilayah diprediksi lalu lintasnya akan semakin meningkat pada saat menjelang puasa atau Ramadan 2023 di Kabupaten Malinau. Beberapa titik yang rencananya akan dilaksanakan operasi rutin selama 2 pekan secara serentak ini, diantaranya di wilayah keramaian seperti di daerah Pasar Induk Malinau Kota, di Desa Malinau Kota, kemudian jalur lalu lintas di sekitar bandara, pelabuhan, dan terminal, di mana pada pagi dan sore hari aktivitas pengguna jasa termasuk aktivitas masyarakat di sekitar wilayah akses pelabuhan masuk dan keluar Kabupaten Malinau terpantau ramai, dan tercatat beberapa kejadian laka lantas juga turut terjadi di wilayah tersebut. Kemudian termasuk di sekitar wilayah satuan pendidikan atau di sekitar sekolah-sekolah, di mana yang menjadi konsen petugas adalah untuk penertiban atau operasi keselamatan bagi pengguna jalan, khususnya bagi pelajar atau peserta didik yang menggunakan sepeda motor. Untuk beberapa titik lainnya tersebar di sejumlah wilayah, diantaranya juga di jalur hubung antara Kecamatan Malinau Utara dan Malinau Kota. Di wilayah ini biasanya berdasarkan catatan dari Satlantas Polres Malinau juga terjadi beberapa jenis laka lantas, utamanya pada saat malam hari, karena aktivitas angkutan di wilayah tersebut terpantau cukup ramai. Untuk saat ini pantauan kami di lapangan, beberapa operasi di titik-titik tersebut telah dilakukan oleh petugas, dan sementara ini untuk data penindakan atau data teguran terhadap sanksi-sanksi pelanggaran masih sementara dihimpun. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Supri dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Puluhan kendaraan roda 2 atau motor terjaring razia dari jajaran Satlantas Polresta Sorong Kota di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Razia tersebut merupakan bagian dari rangkaian operasi keselamatan Mansinan 2023 di wilayah Kota Sorong. Hal itu diungkapkan oleh KBO Atlantas Polresta Sorong Kota Ibtu Suparman saat ditemui di Mapolresta Sorong Kota pada Rabu 8 Februari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Asari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Ya, baik Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, bahwasannya pada pagi tadi dan pada hari kemarin jajaran Satlantas Polresta Sorong Kota dan sejumlah jajaran di wilayah hukum Polda Papua Barat telah melaksanakan apel gabungan dalam rangka pelaksanaan operasi Mansinam, operasi keselamatan Mansinam 2023 dalam rangka menyongsong Ramadan dan juga Idul Fitri 2023 mendatang. Nah,
pada pelaksanaan di Kota Sorong sendiri, operasi yang dilaksanakan sejak kemarin telah ditilang dan diberikan sanksi berupa tilang dan juga teguran terhadap para pengendara yang diamankan kemarin hingga tadi pagi. Nah, untuk razia yang dilaksanakan oleh jajaran Satlantas Polresta Sorong Kota sendiri, dalam razia tersebut rata-rata yang diamankan adalah anak-anak yang masih di bawah umur dan naasnya orang tua masih saja membiarkan anak-anaknya untuk mengendarai kendaraan tanpa memiliki identitas surat izin mengemudi dan lainnya. Nah, selain itu dari hasil kendaraan yang dirazia sebanyak 25 kendaraan pada 2 hari ini, dapat saya laporkan bahwa rata-rata yang diamankan adalah kendaraan yang pengendara pada saat itu tidak menggunakan helm dan juga tidak memiliki surat izin mengemudi dan juga nomor polisi. Nah, selain itu ada beberapa kendaraan yang kedapatan dibawa oleh anak masih di bawah umur yang masih berusia pelajar di bangku SMP kelas 1 yang juga ikut terjaring razia dan hari itu juga langsung diamankan dan dipanggil orang tuanya untuk diberikan teguran dan juga penjelasan terkait dengan penggunaan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 di wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya itu sendiri. Nah, selain itu jajaran Satlantas Polresta Sorong Kota sendiri menargetkan agar dalam jangka waktu operasi keselamatan Mansinam di Kota Sorong sendiri nantinya akan terjaring lebih luas lagi karena target awalnya yang tadinya menargetkan pengendara dengan kecepatan tinggi, knalpot brong dan juga penggunaan handphone pada saat berkendara saat ini belum begitu terjaring razia, sehingga nantinya akan dilakukan perluasan dan juga dilakukan strategi-strategi khusus untuk menjaring pengendara-pengendara yang masih melanggar ketertiban lalu lintas begitu. Baik, terima kasih rekan Sofwan dari Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari KBO Lantas Satlantas Polresta Sorong Kota, Ibtu Suparman. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, jadi untuk hari kedua ini yang dominan adalah tidak memakai helm standar dengan kelengkapan TNKB, di mana sasarannya ada beberapa, yaitu mengendarai kendaraan di bawah umur, boci atau boncen 3, TNKB, knalpot racing, pengaruh alkohol dengan melawan arus. Oke. Jadi lebih banyak yang itu ya? Ya. Siap. Untuk yang penggunaan HP dan lain-lain? Ya, itu lagi, itu penggunaan HP untuk hari kedua ini belum kami dapat. Oke. Siap. Produktif kan? Ya, baik. Ada sebagian ya di bawah umur, anak sekolah yang di bawah umur itu ya kita sudah amankan, dan pengendara tentunya kami. Jajaran Polda Bangka Belitung melakukan apel gelar pasukan keselamatan Menumbing 2023 pada Selasa 7 Februari di lapangan apel Mapolda Bangka Belitung. Apel ini menandai dimulainya operasi keselamatan Menumbing 2023 Polda Babel selama 13 hari mulai dari 7 Februari hingga 20 Februari 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik, Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan jajaran Polda Bangka Belitung telah melakukan gelar pasukan keselamatan Menumbing tahun 2023, di mana kegiatan ini merupakan serentak yang dilakukan di seluruh Indonesia, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan selama 13 hari dari tanggal 7 sampai
20 Februari 2023. Namun ada hal yang berbeda di Polda Bangka Belitung dengan operasi-operasi yang dilakukan di wilayah-wilayah hukum di Indonesia, di mana Polda Bangka Belitung dalam hal ini akan melakukan operasi keselamatan, yaitu dengan menggunakan tilang elektronik atau tidak menggunakan tilang manual, sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Juang Andi Priyanto, yang mengatakan bahwa mereka tetap menjalankan SOP dan instruksi dari Kapolri terkait dengan pelaksanaan tilang yang harus dilaksanakan dengan sistem elektronik, di mana Dir Lalu Lintas atau jajaran lalu lintas di Polda Bangka Belitung akan melakukan penilangan dengan mengandalkan sejumlah titik-titik yang terpasang oleh kamera headlay. Selain itu, Polantas atau polisi anggota lantas yang terlibat dalam operasi ini akan juga melakukan razia menggunakan headlay mobile atau handphone yang digunakan oleh anggota kepolisian untuk mencari atau untuk melihat masyarakat yang mengendarai kendaraan baik roda 2 ataupun 4 melanggar lalu lintas, di mana headlay mobile ini pertama kali digunakan di Polda Bangka Belitung pada operasi keselamatan Menumbing 2023 ini, sehingga ia mengharapkan masyarakat di Bangka Belitung tetap patuh dan tertib dalam berlalu lintas, karena walaupun mereka tidak menggunakan tilang secara manual, tentunya tilang elektronik juga akan sama sanksi hukumnya, di mana apabila mereka kedapatan melanggar aturan-aturan lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, bergoncengan 3, dan pelanggaran lalu lintas lainnya. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan dari Provinsi Bangka Belitung. Kembali ke Firda. Terima kasih rekan Riki Pratama dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Direktur Lalu Lintas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Juang Andi Priyanto. Berikut liputan untuk Anda. Pelopor ataupun agen perubahan untuk mengurangi ataupun menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas yang ada di Bangka Belitung. Itu yang utama. Dengan pola kita ada 4 tim, 1 satgas untuk preventif, nanti ada pengarahan ataupun semacam arahan ke masyarakat agar cara berkendaraan yang benar dan yang betul. Yang kedua ada tim yang untuk penegakan hukum, yang mana kita mengandalkan etle yang ada di 2 titik yang kita andalkan di Bangka Belitung ini, serta kita punya etle mobile yang sudah berjalan dari Polresta sama dari Polda. Yang ketiga kita juga preventif untuk melaksanakan pembinaan ke sekolah-sekolah, dan anak sekolah juga ada yang datang dari tingkat TK dan PAUD ke Polda kita. Yang terakhir satgasnya adalah untuk membuat masyarakat sadar bahwa kita semua butuh keselamatan dalam mengendarai mobil ataupun motor. Jajaran Satreskrim Polres Belitung menerima laporan pengaduan terkait tindak pidana pencurian sepeda motor. Pelapor M. Samroni kehilangan sepeda motornya Honda Beat putih bernomor polisi BN 5506 WB diparkirkan di Masjid Al-Ikhwah, Jalan Gaparman, Kelurahan Lesung Batang, Kecamatan Tanjung Pandan pada Minggu 5 Februari lalu. Korban terkejut ketika selesai sholat maghrib, motornya sudah tidak ditemukan di tempat parkirnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Dede Suhendar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, baik Firda dan Tribuners, bisa kami sampaikan jajaran Satreskrim Polres Belitung saat ini sedang melakukan proses penyelidikan terhadap kasus pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Februari kemarin. Berdasarkan keterangan dari Satreskrim Polres Belitung, Ibtu Edi Purwanto menjelaskan kejadian tersebut terjadi di halaman Masjid Al-Hiwa sekitar pukul 19 lebih pada malam minggu lalu. Ia menjelaskan kejadian berawal saat korban yang diketahui bernama M. Zamroni ingin melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Hiwa yang terletak di Jalan Gaparman, Kecamatan Tanjung Pandan. Korban mengakui pada saat tiba di masjid dirinya sempat agak tergesa-gesa karena proses sholat berjamaah akan segera dimulai. Akhirnya ia memarkirkan kendaraan tersebut di bagian belakang masjid dan kemudian sempat mencabut kunci motor dan meletakkannya di box depan sebelah kiri.
Kemudian ketika dirinya usai menunaikan sholat berjamaah dan hendak pulang ke rumahnya, tiba-tiba motor Honda Beat yang dikendarainya itu sudah tidak terlihat di area parkiran tersebut. Korban sempat berinisiatif bersama pengurus masjid untuk mengecek video CCTV. Namun berdasarkan rekaman video CCTV, motor yang diparkirkan di area belakang itu tidak terjangkau oleh kamera sehingga pihak masjid juga tidak mengetahui tindakan tidak pidana pencurian sepeda motor tersebut. Oleh sebab itu, korban langsung berinisiatif melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Belitung. Untuk saat ini, jajaran Satreskrim Belitung telah memeriksa keterangan saksi dan juga menyelidiki dari setiap dari kejadian tersebut. Demikian Firda yang bisa kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Dede Suhendar dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sebanyak 5 orang begal berhasil diringkus oleh Polres Indramayu. Mirisnya, kawanan begal tersebut semuanya merupakan anak di bawah umur. Sebanyak 3 anak diantaranya bahkan masih berstatus sebagai pelajar. Kapolres Indramayu AKBP M. Fahri Siregar mengatakan kelima anak tersebut masing-masing adalah SZ 17 tahun, AKM 15 tahun, SPY 15 tahun, ADR 17 tahun, dan AGF 17 tahun. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon. Ada Handika Rahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Handika. Baik, terima kasih rekan Firda bahwa benar ya, sebanyak 5 orang komplotan begal berhasil diringkus oleh Polres Indramayu. Mirisnya memang kawanan begal tersebut semuanya masih berstatus anak-anak ya. Sebanyak 3 anak diantaranya memang masih berstatus seorang pelajar. Kapolres Indramayu AKBP M. Fahri Siregar mengatakan kelima anak tersebut masing-masing diketahui berinisial SZ 17 tahun, AKM 15 tahun, SPY 15 tahun, ADR 17 tahun, dan AGF 17 tahun. Semua pelaku tersebut diketahui merupakan warga Kecamatan Sindang ya. Dalam kesempatan tersebut, para tersangka ini memang tidak ditampilkan dalam konferensi pers yang digelar oleh Polres Indramayu di Mapolres Indramayu pada Selasa kemarin ya. Hanya saja disampaikan oleh AKBP M. Fahri Siregar, dari hasil pemeriksaan polisi diketahui modus yang dilakukan oleh para tersangka ini. Jadi komplotan begal tersebut dalam beraksi membagi tugas ya menjadi 2 tim. Tim pertama yakni berjumlah 3 orang bertugas untuk menodong korbannya. Sedangkan tim kedua berjumlah 2 orang bertugas untuk mengintai. Disampaikan oleh Kapolres, jadi sebelum beraksi para pelaku ini memang diketahui mencari mangsanya terlebih dahulu ya dengan cara hunting saat tengah malam. Jika dirasa ada mangsa yang cocok untuk dijadikan korban, mereka langsung melakukan aksi pembegalan. Dalam hal ini, tim pertama yang tadi berjumlah 3 orang datang dengan cara menghadang korban ya dari belakang. Sedangkan tim 2 melakukan pemantauan. Bila mana tim 1 gagal, mereka akan ikut melakukan pembegalan. Adapun saat beraksi tersebut, para pelaku ini diketahui juga membawa sejumlah senjata tajam. Ada 5 ya senjata tajam yang berhasil diamankan polisi, yakni 3 bilah celurit, 1 bilah samurai, dan 1 bilah golok. Masih disampaikan oleh Kapolres, jadi menurut pengakuan para tersangka tersebut, mereka memang baru melakukan aksi pembegalan sebanyak 1 kali ya. Namun pihak polisi pun akan terus melakukan pendalaman terkait kasus tersebut. Dalam hal ini diketahui juga saat melakukan pembegalan tersebut mereka menyasar seorang perempuan ya yang statusnya memang juga masih seorang pelajar, yakni Salimah, usia 19 tahun. Saat itu ia dibegal saat melintas di Jalan Pecuk, Desa Panyidangan Kulon, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Selasa 10 Januari 23:50 waktu Indonesia Barat. Adapun modus yang dilakukan oleh para tersangka ini melakukan aksi pembegalan, yaitu yakni untuk mencari uang ya, dengan cara melakukan begal agar mereka bisa memberi aksesoris motor untuk motor mereka masing-masing.
Demikian laporan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Firda dikembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih rekan Handika Rahman dari Tribun Cirebon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan Handika dari Kapolres Indramayu AKBP M. Fahri Siregar dan juga seorang korban pembegalan Salimah 19 tahun. Berikut liputan untuk Anda. Lokasinya di mana sih itu Mbak, TKP-nya Mbak? Di TPA Pecuk. TPA Pecuk. Itu Mbak dari mana mau ke mana? Dari kota mau ke desa itu ke cabang ya. Jam berapa itu? Sekitar jam 11.30 apa berapa? 11 malam. Malam. Itu pelaku berapa orang waktu beraksi? 3 orang. 3 orang. Pakai baju apa ciri-cirinya? Pakai alat senjata apa? Dia pakai hoodie hitam, terus senjatanya golok. Itu Mbak waktu itu sendirian atau sama teman? Saya sama teman saya. Sama teman berdua ditodong. Katanya sempat diancam, itu gimana? Dia suruh nyerahin motornya. Itu dihadang. Mau Dari belakang dia. Mbak bengi-bengi ku pengen mendi. Lah. Dan balik. Oh. Iya. Habis sekolah atau gimana? Iya, yang udah Nganterin teman. Mereka Pak. Ya, Sini, jadi Pak. mereka ini sudah merencanakan untuk melaksanakan aksinya. Jadi terdiri dari 2 tim. Satu tim itu menggunakan sepeda motor terdiri dari 3 orang. Tim yang kedua itu adalah tim yang terdiri dari 2 orang. Jadi mereka sudah berbagi tugas untuk melakukan pengintaian dan sedangkan satu tim lagi melancarkan aksinya. Apabila menemukan korban ya yang dilakukan dengan cara hunting, mereka muter-muter lihat korban, kira-kira bisa jadi ada korban, mereka menghentikan kendaraan sepeda motor dari si korban tersebut dengan mengancam ya korban dengan menggunakan celurit dan juga samurai. Dan kepada kejadian ini korban diminta untuk turun, sepeda motornya dibawa dan selanjutnya sepeda motor dijual kepada orang lain dengan menggunakan akun Facebook yang sudah disiapkan oleh si tersangka. Jadi memang tersangka ini terdiri dari 5 orang dan kelima-limanya masih berusia kisaran 15 sampai dengan 17. Musibah kebakaran terjadi di Jalan Alalak Utara, Gang H, Ardiah 2 RT 11, Kecamatan Banjarmasin Utara pada Selasa 7 Februari dini hari. Setidaknya ada 4 buah rumah terdampak, 2 diantaranya terbakar habis, 1 rusak berat dan 1 rusak ringan. Tak hanya menghanguskan 4 rumah saja, dalam musibah kebakaran ini juga ada 1 orang korban jiwa atas nama Ahmad Zarkasi 80 tahun. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Frans Rumbon yang akan melaporkannya. Silakan rekan Frans. Baik, Firda. Dapat saya laporkan musibah kebakaran kembali terjadi di Banjarmasin kemarin Selasa 7 Februari 2023 dini hari atau tepatnya sekitar pukul 02.15 WITA. Dalam musibah kebakaran ini selain menimbulkan kerugian material ada 4 buah rumah terdampak, 2 buah rumah terbakar habis, 1 mengalami kerusakan berat dan 1 ringan. Juga ada korban jiwa atas nama Ahmad Zarkasi berusia 80 tahun. Di lokasi kebakaran itu ada di Jalan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Gang Haji Ardiah RT 11. Jadi untuk kronologi adanya korban jiwa dalam musibah kebakaran ini itu sumber api diduga dari rumah almarhum Ahmad Zarkasi atau korban, di mana di dalam rumah ini almarhum itu tinggal bersama istri atas nama Jahra. Nah, kemudian saat api membesar, istri itu sempat menyelamatkan diri, kemudian almarhum karena sudah berusia tua dan juga dalam keadaan kurang sehat, sehingga diperkirakan tidak sempat menyelamatkan diri. Nah, oleh istri sendiri, menurut kesaksian dari Ketua RT 11, Matnor, istri pun mengira sang suami itu sudah keluar juga. Namun ternyata kemudian setelah api berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran,
ternyata ditemukan jenazah almarhum di antara puing-puing rumahnya, tepatnya di bagian kamar. Kemudian oleh pihak keluarga, jenazah pun disemayamkan di sebuah rumah yang ada di belakang dari rumah korban. Kemudian pada siang harinya itu jenazah almarhum langsung dikebumikan oleh pihak keluarga. Untuk penyebab atau asal mula kebakaran sendiri masih belum diketahui pasti, namun diperkirakan sumber api itu berasal dari rumah korban atas nama almarhum Ahmad Jarkasi ini. Demikian Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post, Frans Rumbon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Berdasarkan perkiraan tahun 2023 ini akan terjadi kemarau kering. Maka dari itu, Asia Pulp and Paper, Sinarmas Region Ogan Komering Ilir atau OGI sudah mempersiapkan peralatan dan personil sebagai antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Hal itu diungkapkan oleh Fire Operation Management Head APP Sinarmas Region OKI, Panji Bintoro. Panji mengatakan untuk persiapan sudah dilakukan sejak awal tahun, mulai dari sarana dan prasarana bahkan tim regu pemadam kebakaran digembleng atau dilatih. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Linda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Linda. Ya, Ferda, berdasarkan perakiraan dari BMKG, memang tahun 2023 ini akan terjadi kemarau kering. Untuk itulah APP Sinarmas Region OKI sudah mempersiapkan peralatan dan personil sebagai antisipasi untuk kebakaran hutan dan lahan. Nah, menurut Fire Operation Management APP Sinarmas Region OKI, itu Panji, tahun ini diprediksi memang akan lebih panas dari tahun sebelumnya gitu ya. Untuk itulah antisipasinya dilakukan sejak awal Januari. Nah, untuk persiapannya sendiri itu sudah dilakukan mulai dari sarana dan prasarana, bahkan tim regu pemadam kebakaran yang CRPK-nya ini sudah digembleng atau dilatih kembali semangatnya gitu ya, supaya siap nanti jika terjadi karhutla. Kemudian ada juga menyiapkan peralatan misalnya untuk pekerjaan karhutla itu seperti ada 2 helikopter yang sudah di-standby-kan. Nah, namun jika diperlukan itu jika ada kebakaran yang lebih parah gitu, helikopternya bisa ditambah sampai 5 helikopter. Nah, terus ada juga nih peralatan lainnya seperti ada pompa, induk dinding, pompa apung, airboat, ada juga mobil patroli, motor patroli, drone untuk memantau ya di sekitar lapangan apakah ada titik-titik api gitu, ada transportasi air yang juga, ada sarana pendukung lainnya. Kemudian ada juga pos pantau, ada juga menara api sebanyak 24 menara api dengan ketinggian 30 sampai 34 meter. Nah, untuk personilnya sendiri ini sudah tersedia 369 orang dari tim RPK dan tim reaksi cepat tanggap ya. Nah, namun pihak Sinarmas menyatakan bahwa pegawai-pegawainya pun bisa digunakan gitu ya kalau memang terjadi kebakaran dan dibutuhkan jumlah yang lebih banyak dari yang tersedia ya. Nah, untuk RPK ini ada tim yang menanggulangi paling awal. Nah, nanti kalau bisa diperlukan baru tim yang CRC-nya. Sebagai informasi sendiri untuk luasan lahan konsesi mitra pemasok APP Sinarmas di OKI ini kurang lebih sebanyak 574.000 hektar. Nah, untuk lahan ini tersebut tentu harus dijaga supaya tidak terjadi karhutla. Kemudian untuk lahan-lahan yang sudah ditanami tanaman gitu ya seperti akasia atau eukaliptus itu 320.000 hektar. Nah, untuk itulah dibuat pengawanan untuk aset yang ada supaya apa yang ditanam ini tidak sia-sia. Untuk pengelolaan kebakaran sendiri, mereka ada 4 cara, yaitu ada pencegahan, persiapan, deteksi dini, dan respon cepat. Menurut mereka, kalau ada informasi api, itu maksimal 1 jam harus sudah padam. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Linda dari Tribun Sumsel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Nicodemus Sihombing, Fire Preparation Coordinator. Berikut liputan Anda. Tapi memang ini kita utamakan dia untuk patroli dan mobilisasi personil. Karena dia cukup kecil dan dia bisa landing di tempat-tempat yang landing point-nya itu sangat terbatas. Karena kita pemadam hutan itu kan helipad tidak ada di lokasi. Jadi kita mengandalkan ini untuk mobilisasi personil. Kita standby ada berapa heli, Bang?
Kalau di kita itu musim penghujan normal itu kita ada dua, satu yang Bell 412, satu yang Super Puma. Tetapi pada saat musim kemarau kita minimal 3. Rata-rata kita 3 sampai 5 helikopter di regional Palembang ini yang disesuaikan dengan kondisi cuaca. Jadi kemarau nanti itu ada 3, kalau kami butuh kita bisa minta 2. Ini kan udah masuk siaga nih Bang, berarti udah 3 kita siap. Di kita dibilang itu belum masuk tanggap darurat. Belum kalau di sini ya, tapi kalau untuk secara global kan? Kalau siaga itu kita untuk pelatihan, memastikan peralatan semua. Dia ada tingkatannya siaga, kita pelatihan. Kalau tanggap darurat, baru heli itu udah tambah, personil, pos-pos, itu udah aktif semua. Tapi untuk Meski diguyur hujan deras, kehusyukan jemaah haul ke-18 Guru Sekumpul di Masjid Jami Banjarmasin tak menyurut Selasa 17 Februari malam. Ratusan orang tampak memadati areal masjid yang berada di Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara tersebut. Beberapa menit setelah acara dimulai, hujan turun. Beberapa jamaah terlihat mengamankan diri ke tempat tertutup. Namun sebagian juga ada yang sempat memilih tetap bertahan dengan guyuran hujan di halaman utama Masjid Jami. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos. Ada Syaiful Riki yang akan melaporkannya. Silakan rekan Syaiful. Baik, Firda dan Tribuners di studio dapat saya laporkan dari Kalimantan Selatan. Acara peringatan